itu naik. Nah, bagaimana kalau di ini kan judulnya di bawah itu apa dia bilang ya? Silakan bertanya tentang Al-Quran. Bayangkan. Silakan bertanya tentang baca Al-Fatihah aja nggak bisa. bisa baca Al-Fatihah itu sayang. Makanya songong sekali nih orang ini, nggak tahu diri dia. Oh, saya bilang, kamu tuh siapa? Siapa kamu tuh? Siapa nggak tahu diri? Ya Allah ya Rabbi. Kadang aku bilang apakah saya berdosa nih? Tapi kita boleh sombong kepada orang-orang sombong kayak begitu ya. Nggak tahu diri dia diuntung, nggak tahu diuntung orang-orang itu. Dia kumpul sama orang-orang kafir. Apa perlu saya carikan Ari untung supaya dia untung? Aku maunya itu. Harus gini tuh, harus dipermalukan itu supaya dia berhenti. Kalau ndak dikasih gitu ya, kan gini dia gini, kan dia gini teruslah menyesatkan sama Sumamu itu. Ini orang ini terlalu kurang ngajar, harusnya di ini dia ini kok sampai kok dibiarkan gitu loh. Harusnya ditantang dia. Benar. Ini Bang Zuma. Supaya dia berhenti. Asli guys, di atas 10.000 itu sudah akun Bang Zuma asli. Sakit hati aku selalu dikasih begitu Gurunda. Sabar Bunda. Coba minum kopi dulu Bunda supaya nggak emosi lagi nih. Aku kasih kopi. Aduh ya Allah. Padahal kasihan ya, dia itu diperalat. Itu dikumpulin dana oleh Kristen tuh supaya bisa nengok anaknya di Malaysia. Itu cari sumber yang ini ya, ada yang naik itu. Dia dengar katanya, dia minta sumbangan dana dari teman-teman Kristennya. Dia mau nengok anaknya di Malaysia. Anaknya itu di Malaysia. 2 cerai sama gitu. Suaminya ya. Anaknya diambil oleh Bunda Rama suaminya. sudah tahu tentang Bu Yuni secara mendalam ya? Maksudnya sudah jauh lah ya kenal sama Bu Yuni. Saya belum lihat dia buka celana sih, belum. Berapa lama Bunda kenal sama itu beliau? Udah tahu pertama dia masuk Zoom itu, aku yang ini kan kenal dia. Terus dia tuh sok-sok masuk di Komal Kristen. Padahal ngaji Al-Fatihah dia nggak bisa. Jadi aku bilang gini, ayo masuk di Ustaz ngaji. Jadi gitu dia belajar ngaji. Jadi saja dia. Jadi ketika dia ngaji tuh ngejak Al-Fatihah tuh nggak bisa dia loh. Oh gitu. Ya Allah ya Rabbi. Padahal ya dia sok-sok masuk di Komal Oten, mempermalukan dirinya. Tapi nggak tahu ya memang dasar Ramhot silakan Pak Ramhot yang mau naik silakan di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gurunda. Gurunda Bang Zuma. Iya. Minta izin host sebentar. Ini ada telepon, ada yang mau bersahadat Dewan Abi. Habis itu saya kesini lagi. Oh siap. Waalaikumsalam Bang Ibes. Ada yang mau bersahadat sebentar sekali, ya? Ntar ya. Ya baik Bang Zuma. Iya, silakan dilanjut dulu. Enggak, nanti saya yang isi di sini. Anjay. Iya. Sebentar, habis syahadat saya balik. Siap Bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Oke Bunda, kita menggibah lagi dulu sebentar. Menggibah orang jahat nggak apa-apa, hukumnya halal. Jadi memang dulu itu ya dia sering kumpul dengan oten-oten di Komal di Zoomnya Kristen. Naik di sana dihinakan agamanya itu malah dia ketawa-ketawa. Dia balik lagi ke Zoom bertanya, ini Nabi katanya begini, kita jawab apa? Dinasihati, nggak usah ke tempat Kristen, jangan kumpul Kristen. Tetap ke sana dia. Jadi dari dulu dia tuh kepala batu. Nah gitu. Saya sering video call itu bagaimana keadaannya. Kasihan keadaannya itu. Prihatin kita. Cuma sifatnya itu loh. Aduh. Dia hidup sendiri itu sebatang kara. Jauh dari keluarganya. Dia tinggal di daerah mana? Bunda tahu? Apa itu pernah itu ada gereja mau didirikan tapi banyak yang demo. Apa itu? Cilegon ya apa? Oh Cilegon. Di dekat-dekat situ dia. Gitu. Nah, ada baru-baru itu. Gereja mau didirikan tapi warganya demo. Dia di daerah situ.
Gibah, gibah. Ya gibah ya. Habis tidak henti-hentinya ngejelek-ngejelekin Gurunda loh. Coba tengok itu judulnya tadi. Oh, Cilegon ya. Cilegon. Assalamualaikum, selamat malam Pak Ramhot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Biarin dulu supaya ada dia panas dia. Jadi lalu kemudian dijawab sama malaikat maut, sungguhnya hanya engkau yang kekal ya Allah, kan begitu. Lalu Allah berkata pada malaikat maut, wahai malaikat maut, pergilah engkau di antara langit dan bumi, lalu cabutlah nyawamu di situ. Itu yang tersisa nanti. Lalu malaikat maut mencabut nyawanya sambil berteriak, jikalah aku tahu bahwa sesakit ini mencabut nyawa, maka aku akan lebih lembut lagi mencabut nyawa mukmin. Mukmin ya. Mukmin itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Dia berteriak di situ. Dan ada juga riwayat menyatakan bahwa apabila orang atau manusia yang mendengar jeritan malaikat maut pada saat dicabut nyawanya, maka dia bisa mati 2 kali. Saking besarnya teriakannya, saking menyakitkannya dicabut nyawa itu. Nah begitu. Itu malaikat maut tuh pada saat dia diminta untuk mencabut nyawanya sendiri. Gitu. Assalamualaikum Sensei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Da. Iya. Ini Bang Gimana, Juma, ini ada saudara kita masih mahasiswa nih di NTT. Dia itu sudah 17 ya, waktu umur SMK lah, dia sudah meragukan kekristenannya begitu. Dia sudah mempelajari Islam. Bahkan cenderung selama ini menyimak Bang Juma itu kok. Bang Juma kalau menjawab pertanyaan itu kok terstruktur rapi, enak dimengerti, beda sama lawan debatnya kok membulat, muter-muter gitu. Ini dia orangnya Pak Saul. Pak Saul silakan disalami langsung. Bang Jumanya ada. Monggo. Semangat malam. Wih. Gerogi dia. Semangat malam Saudara Saul. Senang. Gerogi dia. Senang Masya Allah, senang ya Bang Saul, apalagi saya. Lanjut Bang Da. Iya, gimana? Apa yang ini yang mau diperbincangkan dan sedang diperbincangkan? Ya. Dia ini mudah mantap Bang Juma. Cuman dia masalah teknis aja sih, keluarga dan lain-lain aja sih. Tinggal dipoles. Itu aja sih, silakan. Ya, kalau sudah yakin bahwa Islam itu agama hak, agama benar, saya rasa keluarga itu bukan jadi penghalang. Justru kalau orang menggunakan akal sehat dengan mualafnya kita, itu membuka jembatan bagi keluarga kita untuk kemudian menuju kepada ajaran keselamatan. Ibarat keluarga itu satu lingkaran, ya semuanya tersesat ketika kemudian tidak ada salah satunya yang mau mencoba untuk keluar dari lingkaran tersebut. Kalau ada satu keluarga, satu di antara keluarga yang ada, di antaranya mu'alaf, maka dia akan menjadi jembatan bagi keluarganya yang lain. Ibarat yang mu'alaf ini akan membawa obor penerang kepada keluarganya. Tapi kalau tidak ada yang mu'alaf, semuanya dalam kegelapan. Saul, jangan makan mualaf Saul. Surganya itu seks. Nggak usah, turunin aja nih, ganggu. Jangan biarin aja. Bagus lah. Kan tadi udah dibilangin, jangan ragu-ragu, masih aja uji coba. Udah dibilangin dari tadi. Ini bukan. Nanti naik lagi. Iya. Jadi kita cerdas aja. Turunin aja. Jadi kalau di surganya umat Islam itu ada, ya gimana? Mana disertai? Enggak, tadi pengen nanya aja sama user. Udah kabur dia, udahlah. Begitu Ya, kalau kepala asam. di Islam itu di surganya memang begitu. Di kehidupan yang berikutnya manusia fitrahnya tetap manusia.
tidak berubah dia menjadi makhluk lain. Karena yang akan diberi balasan oleh Allah adalah dia yang melakukan pengabdian kepada Allah. Makanya diterangkan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh, itulah yang nanti akan dibalas. Jadi ketika yang melakukan tindakan amalan adalah jasad ini, tubuh ini, maka tubuh ini akan mendapatkan imbalan. Ibarat kata kita yang bekerja, masa yang lain terima gaji? Kan tidak mungkin. Kita yang bekerja ya kita yang dapat upah. Makanya di dalam Bible pun diajarkan, di dalam kitab Matius dikatakan bahwasanya Yesus itu datang kemudian memberi upah berdasarkan perbuatan masing-masing. Apa maksudnya? Yang menuhankan dirinya upahnya adalah neraka, yang mengimani dirinya sebagai utusan Tuhan adalah surga. Itu jelas itu. Nah, sehingga di Islam itu kalau masuk surga, manusia cenderung suka dengan hal yang ada di atas muka bumi. Misalnya bersetubuh. Manusia mana yang tidak suka dengan itu? Coba, manusia mana? Manusia mana di atas muka bumi ini yang tidak suka bersetubuh? Semua suka. Tetapi di Islam diatur bersetubuh itu nanti halal ketika ada proses-proses, ada rukun-rukun yang dilalui. Hanya manusia munafik yang tidak suka itu. Hanya manusia munafik. Tidak manusia tidak normal yang tidak suka tentang itu. Ya. Nah, bagaimana mungkin kemudian manusia yang fitrahnya senang dengan emas, senang dengan hal-hal yang indah, senang dengan batu akik, senang dengan permadani, senang dengan wanita, itu mau dihilangkan? Tidak mungkin. Karena Tuhan menciptakan makhluknya, Tuhan tahu apa yang dibutuhkan makhluknya. Coba lihat negara-negara, mohon maaf, negara-negara yang mayoritas Kristen. Kenapa ada penyakit AIDS? Kenapa ada penyakit-penyakit kelamin menular? Apa itu penyebabnya? Coba, karena kesenangan manusia itu memang melakukan persetubuhan. Loh, kok yang kayak begini mau dihilangkan? Itu nggak mungkin. Itu bukan surga namanya. Sementara persetubuhan yang terjadi diasaskan oleh hal yang dibolehkan, maka tidak ada larangan. Kenapa manusia itu harus kawin? Kenapa harus nikah? Karena kalau tidak nikah, mereka bersetubuh dikatakan zina, pencabulan. Kan itu poinnya. Nah, sekarang siapa yang melarang pencabulan? Tuhan. Siapa yang melarang persinahan? Tuhan. Sekarang di surga dilarang enggak? Ada enggak aturan jangan kamu berzina, jangan kamu bersundat? Ada enggak di surga perintah-perintah kayak gitu? Enggak ada. Nah, kita masuk sebagai laki-laki, yang perempuan masuk ke dalam sebagai apa? Perempuan. Selayaknya manusia masuk ke surga, ada laki, ada perempuan. Masa masuk surga hanya saling lihat-lihatan, saling melotot aja? Gak mungkin kan? Masa kan masuk ke surga kelamin kita sudah nggak ada? Yang tadinya di dunia masuk ke surga, kita lihat, loh kok mana ini si Ucok udah nggak ada? Gak mungkin. Kita masuk ke surga menjadi makhluk yang sempurna, tubuh kemuliaan. Yang dikatakan tubuh kemuliaan adalah tubuh yang sempurna. Masa kan masuk ke surga tubuh yang cacat? Karena kita sempurna seperti Adam dan Hawa, maka yang terjadi kemudian adalah persetubuhan yang halal. Selayaknya makhluk yang mulia, mereka akan melakukan itu di surga. Apa yang salah? Apa yang salah? Oh, persetubuhan itu adalah hal yang menjijikkan. Berarti kita lahir dari hasil yang menjijikkan gitu. Orang tua kita melakukan persetubuhan, artinya melakukan sesuatu yang menjijikkan, lalu melahirkan kita.
Berarti kita ini berasal dari hal yang menjijikkan gitu? Tidak. Persetubuhan itu adalah perbuatan yang mulia ketika memenuhi syarat. Makanya yang masuk surga adalah orang yang memenuhi syarat. Setelah mereka memenuhi syarat masuk surga, mereka melakukan persetubuhan halal dengan pasangan masing-masing. Karena di dunia apakah di surga nanti ketika berhubungan itu secara membabi buta apa ada hukumnya? Oh tidak. Di dunia ini saja orang yang beriman kepada Allah bersetubuh itu punya etika. Umat Islam bersetubuh itu berdoa dulu. Ada tata caranya. Tidak seperti binatang, seperti yang saudara lihat di film-film porno yang pelakunya itu entah apa keyakinannya, apa agamanya. Cuman saya sesalkan kadang mereka main pakai tato salib, kalung salib dan seterusnya. Itu yang kita sesalkan. Jadi orang di dunia saja ini orang yang beriman bersetubuh aja itu pakai adab. Bayangkan itu di dunia. Jadi bagaimana mungkin kemudian di surga mereka seperti hewan? Enggak. Orang-orang yang masuk ke surga adalah orang-orang yang hatinya bersih. Orang yang hatinya bersih tidak mungkin melakukan tindakan kebinatangan, tidak mungkin. Surga tempatnya orang suci, maka semua tindak tanduknya adalah tindakan yang suci, tindakan kemuliaan di hadapan Allah. Nah ini yang tidak dimiliki oleh agama lain. Nah kalau kita melihat Bung terkait dengan surga, ya tidak ada kemudian orang yang bisa memberikan ilustrasi yang tepat, jelas, akurat, namanya juga ilustrasi tentang surga, nggak ada. Contoh di dalam kitab saudara sendiri, di dalam 1 Korintus 2 nomor 9 diterangkan begini. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia itu di surga. Tidak bisa dibayangkan, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dipikirkan oleh manusia. Seperti apa kenikmatan kebahagiaan surga itu, nggak pernah dipikirkan. Ini di dalam kitab saudara. Berarti kita tidak bisa kemudian memaku mati, oh di surga tidak ada begini, di surga tidak ada begitu. Tidak bisa, tidak bisa. Karena itu adalah hal yang gaib. Selayaknya besok hari Sabat tidak ada yang bisa membayangkan apa yang terjadi. Ada nggak yang bisa membayangkan apa yang terjadi besok di Jakarta? Nggak bisa kita bayangkan. Begitulah surga. Kalau besok hari Sabat, hari Sabtu aja kita nggak bisa bayangkan apa yang terjadi dan kita tidak bisa memaku mati. Inilah yang terjadi besok. Bagaimana dengan surga? Tidak ada. 1 Korintus 2 nomor 9 itu jelas itu. Ya, saya kira begitu, Bung. Jadi di Islam itu memang disediakan surga. Surga ada suami istri di sana selayaknya di dunia. Itulah kebahagiaan umat Islam. Nah, di dalam Al-Qur'anul Karim juga diterangkan ya bahwasanya umat Islam itu akan masuk ke dalam surga bersama anak-anaknya, bersama dengan istrinya, bersama dengan ayahnya, ibunya dan seterusnya. Sementara ini tidak ditemukan di Kristen. Anda rindu kepada ibu Anda yang sudah meninggal, tidak ada harapan mau ketemu. Anda rindu dengan anak Anda yang sudah meninggal, tidak ada lagi harapan untuk ketemu. Berpisah untuk selamanya. Tapi kalau di Islam tidak. Di Islam begitu mereka meninggal, mereka ada harapan ya dan penantian yang pasti untuk bertemu dengan orang-orang yang mereka cintai. Al-Quran menjelaskan di dalam surah Ar-Ra'd. Lalu apakah kalau misalnya ibunya kafir, apakah mereka akan bertemu juga? Di padang mahsyar bertemu. Di padang mahsyar kita bertemu dengan orang-orang, tetapi kita tidak lagi kemudian bisa saling menolong satu sama lain. Masing-masing kita sibuk dengan diri kita masing-masing. Kita saling kenal, masing-masing kita tidak bisa lagi menolong sama yang lain. Nah untuk karena itulah kemudian orang-orang kafir mati dalam kekafirannya setelah datang Islam kepada dia tapi ditolak. Kata Allah, fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Nah di Islam
sangat luar biasa. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Umat Islam itu memiliki surga, yaitu surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang saleh, bersama dengan nenek moyang mereka, bersama dengan pasangan-pasangan mereka, bersama dengan anak-anak mereka, bersama dengan cucu-cucu mereka. Ini di Islam. Berarti mereka akan bersama, bersenda gurau, bergaul, berkasih sayang dengan keluarganya di surga nanti. Tapi kalau di Kristen ini tidak ada, tidak pernah ditemukan dalilnya. Ya, kalau di Kristen menjadi pengantin wanita dari Yesus ada. Jadi semua orang Kristen berdasarkan kitab Wahyu 19 akan menjadi mempelai wanitanya Yesus. Nah, ini yang bahaya ini. Bahaya. Kalau ada Yesus yang akan menjadi mempelai wanitanya itu bahaya. Saya kira begitu, Bung, dari saya. Jadi kalau misalnya Anda sudah punya tekad ya untuk masuk ke dalam ajaran agama Islam, ya silakan. La ikraha fiddin, kita tidak ada kemudian memaksa. Silakan kalau misalnya Anda, saya sudah ini, ya mari. Kami menyambut niat baiknya karena hidayah itu adalah hak prerogatif setiap manusia. Allah sudah memberikan itu sebagai hadiah terbesar kepada hamba-hambanya yang mau. Silakan. Silakan, Saulah, ada lagi yang mengganjal di hati. Mumpung masih di sini. Kalau nggak ada, boleh. Kan kalau udah yakin kalau agama Islam adalah agama yang benar. Sepertinya cuma sekian. Pak Saul, lu kenapa sih nggak mau Kristen lagi? Kenapa selain itu tadi? Kenapa? Kan di Kristen enak, bebas. Gimana ya? Ya. Aduh, kenapa? Awas Grogi dia, Bang Juba. Dia grogi dia. Jangan grogi lah, santai aja. Denny sering dengar Bang Juma, terinspirasi Kalau ada sama. telepon apa itu dicuekin dulu aja, Saul. Ya, masa iya firman Tuhan kok. Yesus cuma sampai umur 13 tahun, habis itu Aduh, lagi. Ini seperti apa ya? Hilang kabar kan? oh, kisahnya 13 sampai 29 hilang gitu maksudmu? Iya kan? Terus, Bang Juma ini udah mulai ragu beneran nih bocah nih. Iya. Bukan cuman hal itu, Bang. Kitabnya Paulus itu 14 buku itu Paulus dapat dari mana? Itu dia. Dari mana dia dapat? Sedangkan kita yang kita tahu selama ini kan ajaran dari Paulus. Nah, Paulus dapat ilmu dari mana? Ajaran Yesus kan malah ini ditinggalin. Betul. Bukan Yesus yang asli. Benar. Sementara Yesus sendiri, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku sampaikan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Paulus justru mengatakan di dalam kitab saudara sendiri, apa yang aku katakan, aku berkata bukan berdasarkan firman Tuhan. 2 Korintus 11 nomor 17. Bukan berdasarkan firman Tuhan, tapi dijadikan sebagai landasan untuk kemudian menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan. Coba ini yang bilang gue bukan Kristen, coba. Gitu. Jadi kalau saudara sudah dapat hidayah, ya sambut hidayah itu genggam erat-erat. Terkait dengan apapun besok yang terjadi, ada Allah yang maha melihat. Bukan kita yang berkuasa atas diri kita ini. Yang berkuasa atas diri kita itu adalah pencipta langit dan bumi. Bahkan kita tidak tahu 5 menit ke depan tentang diri kita ini, kita nggak tahu.
Tidak ada yang bisa, oh 5 menit kemudian saya gini. Kepastian daripada 5 menit kemudian Anda melakukan itu tidak ada. Tak ada jaminan itu bisa terjadi. Kenapa? Karena yang lebih tahu dan yang lebih memahami adalah Allah Subhanahu wa taala. Pencipta langit dan bumi, yang maha suci lagi maha tinggi. Itu. Ya, oleh karena itu kita jangan menyandarkan nasib kita ke orang. Oh, gimana ini besok? Mama saya benci, orang tua saya benci, tapi Allah benci enggak? Tidak. Nah, ini dia makanya. Jadi kalau saudara sudah yakin bahwasanya agama yang saudara anut sekarang ini adalah tidak sesuai dengan fitrah Anda sebagai manusia yang berakal, dan yang sesuai itu adalah ajaran agama Islam, yuk sambut hidayah ini. Mari kita kemudian bersyahadat sama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini anak ini dulu itu udah sering sholat, terus dia bahkan udah bisa azan, cuman waktu itu masih 17% dia percaya Islam. Nah, seiring dengan waktu, nah dia bertanya tadi gitu loh, gimana sih setelah saya mualaf, apa yang saya harus lakukan? Itu tadi dia pertanyaannya tuh. Iya. Oke. Gimana, Bang Saul? Selagi ada Sensei Zuma. Ya, mungkin tadi pertanyaan yang pertama saya aja kali ya. Nggak apa-apa, tanyain aja sama beliau. Diulang aja nggak apa-apa. Soalnya kurang puas saya. Apa itu? Diulang. Soal waktu ya. Iya, tapi tidak boleh, jangan pakai ini ya. Pakai ayat. Ya. Iya, jangan Apa pakai itu? ayat. Jadi mana yang lebih dahulu, Allah atau waktu? Itu saja. Iya. Allahu Akbar. Jadi Al-Quranul Karim kemudian menceritakan tentang Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Ya, sedangkan waktu itu adalah sesuatu yang tidak terpisah dari langit dan bumi. Satu hal yang kemudian menjadi komponen dari kehidupan manusia. Artinya bahwasanya waktu ini adalah makhluk. Kenapa dikatakan waktu itu adalah makhluk? Karena dia adalah hal yang dicipta. Waktu ini adalah hal yang dicipta. Kenapa demikian adanya? Ya, coba lihat. Hari Senin atau hari Jumat yang hari ini masih ada enggak? Enggak ada, pergi. Sesuatu yang ada kemudian tidak ada, berarti itu adalah makhluk. Sementara Allah itu al-awwal, tidak ada yang mendahului. Tidak ada yang mendahului. Itu yang disebut al-awwal, maha awal, tidak ada sesuatu yang mendahuluinya. Kenapa? Karena dia tidak punya awal. Dia tidak punya awal. Sementara waktu itu ada ketika kemudian Allah mencipta. Maka ada yang dikatakan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kenapa ada masa? Kenapa ada waktu? Kenapa ada era? Karena ada ciptaan. Pada saat tidak ada ciptaan, waktu itu enggak ada. Kenapa waktu itu enggak ada? Pada saat tidak ada ciptaan. Karena Allah itu kekal. Huwallazi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam summa stawa 'alal arsy. Jadi bagi Allah tidak ada waktu karena dia kekal. Tidak ada waktu karena Allah itu kekal selama-lamanya. Segala sesuatu yang teriring oleh waktu itu berakhir kepada kepunahan. Di alam semesta ini, di alam ciptaan yang diciptakan oleh Allah. Huwallazi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam. Penciptaan itu terikat oleh waktu.
Allah tidak terikat oleh waktu. Kenapa? Allah pencipta langit dan bumi itu adalah al-awwal, tidak diawali, tidak mengawali, tidak ada sesuatu yang mengawali Allah. Misalnya ketiadaan, tidak mungkin. Allah itu ada tanpa awal. Kalau waktu ada yang mengawali. Pada saat apa waktu itu ada? Pada saat proses penciptaan. Makanya ada dikatakan 6 masa, 6 waktu. Kenapa ada satu masa, satu waktu? Karena berbicara dimensi ciptaan. Nah sekarang begini, apakah Allah menunggu hari kiamat? Tidak. Kenapa Allah tidak menunggu hari kiamat? Karena Allah tidak terikat oleh waktu. Berarti Allah sudah tahu bahwa si fulan neraka, si fulan surga, si fulan neraka, si fulan itu tahu. Allah itu tahu. Allah tahu. Kenapa? Karena Allah tidak menunggu waktu untuk kemudian berakhirnya masa kehidupan manusia. Kita inilah yang kemudian menunggu. Makanya semakin ke atas semakin ke atas. Nabi Muhammad SAW pada saat Isra Mi'raj itu perhitungan waktunya itu berbeda. Contoh misalnya pada saat kita ke Jakarta menggunakan laut, di laut dengan pada saat kita naik pesawat, sama enggak waktunya? Tentu enggak sama. Nah, inilah yang perlu dipahami. Tapi orangnya pergi. Oh, ada masih ada. Halo. Aduh, Bentar. sorry. Tadi lowbat baterai. Ya dicas dulu, Cas. Jangan sampai putus, Saul. Lanjut. Oke bang, lanjut. Iya, jadi Allah itu tidak terikat oleh waktu. Karena waktu itu adalah makhluk, sementara Allah bukan makhluk. Jadi kalau berbicara mengenai siapa yang duluan, tidak ada yang mendahului Allah. Allah lah yang menciptakan waktu itu. Cek. Jelas, Saul? Ya. Oke. Ada lagi Bro Paul? Bro Paul, Saul. Oh, sebentar. Kayaknya ada yang sering nelpon dia. Iya, digangguin Bang Andi biasa. Iya, digangguin terus dia. Dimatiin aja, Saul. Kalau ada telepon langsung matiin aja. Oke. Ada lagi Bro yang meragukan? Kayaknya tidak ada sih. Tapi ya gue apresiasi lu loh, lu terbuka cakrawala berpikir, ngapain sih menuhankan Tuhan yang mati gitu ya. Itu kan itu udah awal tadi ya. Iya. Itu lu dapat ilmu itu dari lu belajar sendiri atau dari hasil diskusi lintas agama atau bagaimana? Enggak, waktu aku masih SMK kelas 1. Diskusi sama teman lu apa gimana? Enggak juga, cuma kepikiran aja. Oh, itu namanya lu doktrin lu itu udah dibabat habis doktrin itu. Gitu. Terus juga kan banyak tuh. Kan Alkitab kan gimana ya? Revisi. Oh, gini. Ya kan terjemahannya doang yang revisi, cuman ya kadang aja sih. Maksudnya gini. Ulangan yang dulu kan sebelumnya kan belum ada kata babi hutan di situ. Apa? Dulunya kan cuma babi aja. Oh, Yohanes 13:13 ya. Ini ulangan. Ulangan berapa? Ulangan berapa tuh yang mengharamkan Babi 11:7. 11:7. Dulu kan belum ada kata hutan di situ ya kan? Cuma Ya udah. sekarang kan udah ada.
Oke, kita tanya Bang Juma aja deh. Kok bisa berubah sih tuh Bang Juma? Ada yang Apa haram, itu, Bang? ada yang ya, yang masalah haram halal ya itu ya Ul ya. Iya, Oke itu, benar. itu Bang Juma masalah halal haram soal makanan termasuk babi. Ya itu untuk menguji manusia. Sama seperti yang tadi yang saya jelaskan. Kenapa harus nikah? Kenapa nggak boleh kemudian melakukan persetubuhan tanpa nikah? Karena nikah itu adalah sesuatu, kawin itu adalah sesuatu yang nikmat. Kenapa kemudian manusia itu tidak bebas saja? Ayo siapa aja yang kamu suka silakan. Kenapa? Karena kita manusia itu diuji oleh Allah, dikasih aturan main. Babi itu enak, makanan yang enak, dagingnya enak, menurut orang yang menikmati daging itu. Ya kan? Sebelum syariat itu datang, orang-orang sudah makan babi. Dan salah satunya makan yang paling nikmat, binatang yang enak itu katanya babi. Maka Allah kemudian mengatur itu, mengharamkan itu. Barang siapa yang taat, maka dia muslim. Taat kepada pelarangan itu dia muslim. Barang siapa yang ingkar, tidak mau tunduk kepada aturan itu, dia kafir. Kufur, menutup diri terhadap perintah Tuhan. Seperti itu. Jadi ketika ada pelarangan makan babi, itu Allah sedang ingin menguji manusia. Apakah dia ini taat untuk mengikuti perintahku, atau dia lebih mengutamakan kepuasan perutnya. Ini ujian pada kita. Seperti itu. Kenapa semua yang enak-enak gitu ya? Itu loh, Iya. Ul. Ada lagi Ul yang Bang Deplos, ada tambahan Bang Deplos? Mungkin ada yang dikembangkan nih anak supaya bisa masuk Bang Deplos. Sebenarnya kalau dari cara Saul bertanya itu sudah apa ya? Dia sudah punya jawaban. Sebenarnya sudah punya jawaban. Cuman mungkin dia belum berani untuk mengambil keputusan, nggak tahu saya dasarnya apa ya. Tapi yang harus Saul ketahui bahwa banyak orang-orang jauh sebelum kita atau mungkin setelah kita, setiap orang pasti akan mengambil keputusan kan gitu, dan keputusan itu memang harus diambil terlepas apapun itu bentuk keputusannya, dan setiap keputusan itu pasti akan ada konsekuensi. Sekarang kita di dunia itu kita kan sedang berjudi kan begitu ya, catat itu kita sedang berjudi, dan di dalam perjudian itu hanya punya dua kemungkinan, kalah menjadi pemenang, menang atau kalah menjadi pecundang kan begitu ya. Perjudian itu akan dikatakan terlambat dan gagal kalau kita sudah selesai ya hidup di dunia. Kan itu dulu yang menjadi persoalan. Nah, celakanya adalah kita menjadi orang yang kalah dalam perjudian ini. Nah, sekarang sudah jelas bahwa meja judi sudah disediakan, dadu sudah diputar gitu. Lalu kita hanya punya dua pilihan, bermain atau tidak sama sekali. Mustahil kita tidak bermain, pasti harus bermain. Nah, dalam permainan ini kita harus menjadi orang yang cerdas kan. Nah, dalam kecerdasan itu yang dibutuhkan adalah akal satu-satunya untuk menyelamatkan kita. Akal kan gitu ya. Jadi kalau orang yang menolak untuk menggunakan akalnya, maka sudah dipastikan kalah dalam perjudian ini. Sudah pasti kalah. Sudah pasti kalah. Satu-satunya hal yang bisa kita gunakan hari ini adalah akal. Begitu, pikiran, kecerdasan, itulah fungsi manusia. Jadi kalau saya pribadi menganggap bahwa ya ini tinggal kembali ke Saul saja ya, di agama baik Rafiddin tidak ada paksaan. Tapi terlepas daripada itu, catat bukan hanya Saul yang pernah menghadapi situasi ini, tapi banyak lagi manusia di dunia mulai dari masa lalu sampai masa depan yang akan berlaku sama kayak begitu, Saul. Ya, sebenarnya saya bertanya ini saya sudah tahu jawabannya, cuma Masya Allah. Terusin Nul. Cuman perbandingan aja ya Ul ya. ya, Nah, menurut ilmu yang kau miliki atau pengetahuan yang kau miliki dengan jawaban-jawaban Bang Juma, Bang Leplos, Ustadz Alip tadi, menurut kamu identik serobit atau masih ada yang mengganjal? Bro Saul, silakan. wah, sama sih. Jadi gini, saudara Saul, kunci surga itu hanya Islam. Semua nabi
datang ke atas muka bumi ini, kuncinya Islam mereka itu. Imannya pasti Islam. Apa itu? Jalan keselamatan, damai sejahtera. Nabi Adam alaihissalam ketika dia tunduk, dia muslim. Tunduk kepada perintah Tuhan, dia muslim. Ketika dia ingkar kepada perintah Tuhan, dia kufur, kafir. Abraham alaihissalam ketika dia tunduk kepada aturan Allah yang datang kepadanya, maka dia muslim. Ketika dia ingkar, dia kufur, kafir. Nabi Musa juga demikian. Jadi hanya ada dua, muslim atau kafir. Yang tunduk kepada perintah Tuhan disebut muslim, yang ingkar terhadap perintah Tuhan disebut kafir. Tiket untuk masuk ke dalam surga harus muslim, gak bisa kafir, gak bisa. Jadi kalau mau masuk surga muslim dia. Apa kunci yang harus kemudian dilafalkan dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kalau ingin masuk ke dalam surga? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Pada masa Abraham alaihissalam, anak-anaknya harus mengakui bahwasanya ayahku adalah bapak seluruh nabi. Pada masa Nabi Ishak, kaumnya harus mengakui dia adalah nabi dan Allah adalah pencipta dan pengutus Nabi Ishak. Pada saat Nabi Musa, kaumnya harus mengakui Nabi Musa adalah utusan Allah dan Allah adalah satu-satunya Tuhan. Pada masa Yesus harus berlaku demikian. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengakui Engkau sebagai dan mengakui Yesus sebagai utusanmu. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Pada masa baginda Rasul Muhammad SAW, kuncinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di luar daripada itu, siap-siap ke neraka. Gak ada jalan lain. Gak ada jalan lain. Surga itu ibarat helm. Kepala ini satu paket. Helm tidak bisa dipasang di tumit. Helm tidak bisa dipasang di lutut. Helm tidak bisa dipasang di bokong. Helm di kepala. Jadi kalau untuk memakai helm harus punya kepala. Untuk masuk ke dalam surga harus memiliki iman. Iman apa? Islam. Allahu Akbar. Anda menolak itu berarti Anda menolak surga. Coba, bagaimana apa yang diterangkan dalam Al-Quranul Karim? Saya bacakan kepada saudara. Ini pembuktian akurat. Nanti saya minta perbandingan kepada iman saudara terkait dengan kaidah-kaidah aturan main dalam ibadah di dalam agama saudara. Al-Quran menarasikan dengan jelas begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang mukmin. Siapa mereka? Orang Islam. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka yang khusyuk di dalam salat. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun, orang yang memelihara kemaluannya dari berzinah. Siapa mereka ini? Siapa orang beruntung ini? Mereka adalah orang-orang Islam. Apa gunanya mereka itu salat, puasa, zakat dan seterusnya tidak berzina? Apa gunanya? Allah mengatakan ulaika humul warisun. Mereka orang-orang Islam ini yang salat yang seterusnya adalah pewaris. Pewaris apa? Pewaris surga. Alladzina yarisunal firdaus. Surga firdaus yang mereka warisi. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Nah sekarang Islam sudah gamblang sekali diajarkan dalam kitab sucinya. Salat, zakat, tidak melakukan satu yang tidak berguna, meninggalkan sesuatu yang bersifat perzinahan. Apa kata Allah? Mereka itulah yang mewarisi surga firdaus. Sekarang saya tanya, yang menyembah Yesus apa jaminannya? Di mana tertulis menyembah Yesus jaminannya surga? Ibadah hari Minggu jaminannya surga, di mana tertulis? Makan babi jaminannya tertulis di mana? Tidak sunat jaminannya di mana? Menjadi Kristen jaminannya di mana? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa kemudian Anda zalim terhadap diri Anda ketika kebenaran itu datang? Kenapa zalim? Sudah ada janji dari Allah. Kenapa zalim? Zalim sudah tahu kebenaran ditolak. Zalim sudah tahu itu kefasikan dilakukan. Karena hanya ada satu kunci. Kata Yesus di dalam Matius 19, jika engkau ingin masuk surga, lakukanlah segala perintah Allah. Perintah apa itu ya Allah? Ya
Yesus. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, hormati kedua orang tuamu dan seterusnya. Ini adalah perintah-perintah yang ada dalam kitabnya orang Yahudi, syariat Yahudi, dan itu juga merupakan syariat Islam dalam Al-Qur'anul Karim. Berarti menurut Yesus, kalau mau selamat Islam, bukan yang lain. Makanya Yesus hanya disibukkan mengajarkan agar Bani Israel pengikutnya menjadi Muslim. Mereka semua diajari untuk menjadi seorang Muslim. Tidak ada satupun pengajaran Yesus kepada muridnya Bani Israel untuk menjadi Kristen. Shalom alaihim, Islam atas kalian semua. Kurang apa lagi? Jadi satu-satunya kunci untuk masuk ke dalam surga adalah iman. Di Kristen tidak ada iman. Nanti di kitab terjemahan Indonesia, Kristen baru ada kata iman. Iman itu hanya ada di Islam. Kunci masuk surga iman. Iman yang benar menjadi Muslim, tidak menjadi kufur, tidak menjadi musyrik, tidak menjadi munafik dan seterusnya. Tapi dia harus menjadi seorang Muslim, orang yang berserah diri kepada ketaatan perintah dari Allah. Hanya itu solusinya, Bung. Ya, saya rasa itu dari saya, karena saya juga ada jadwal. Ini kok Ada jadwal banyak dalam yang waktu bilang gue dekat. settingan sih. Ya gimana? Ini kok banyak yang bilang aku settingan sih. Ya nggak apa-apa, Iya, peduli, hati-hati. jangan peduli dengan mereka, jangan peduli dengan mereka, jangan peduli. Kalau saudara saya ini sudah yakin Islam itu adalah agama benar, Islam itu adalah agama hak, itu bukan sesuatu yang bullshit, bukan angan-angan. Coba tengok umat Islam itu, Bung. Tengok umat Islam itu. Indonesia ini tidak akan merdeka kalau tidak ada umat Islam. Kenapa? Di Islam itu diajarkan jihad. Apa jihad itu? Berjuang mempertahankan kebenaran. Itu di Islam. Itu di Islam. Indonesia merdeka karena jihad, dan jihad hanya ada di dalam Islam. Apa jihad? Memperjuangkan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu jihad. Hanya ada di Islam. Andai saja tidak ada Islam, gimana caranya kita bisa merdeka? Tidak ada yang memperjuangkan amar ma'ruf. Nah, itu yang perlu saudara pahami. Lalu lihat, setelah merdeka, bagaimana rakyat Indonesia yang mayoritas Islam? Coba Anda lihat. Ada mereka ugal-ugalan, ada mereka kemudian melakukan intimidasi kepada minoritas. Kalau bukan hanya isu dan fitnah, itu tidak akan ada. Dan lihat bagaimana mereka konsen beribadah tanpa mengganggu orang lain. Lihat kitab sucinya. Lihat kitab sucinya. Datangnya belakangan, tetapi mereka umat Islam tidak kemudian plagiat mengambil istilah-istilah kitabnya orang yang lebih dulu ada. Lihat Islam. Baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak niru-niru kitab Taurat, tidak mengambil kitab Taurat nempelkan ke kitabnya. Bandingkan dengan agama saudara. Nah, coba lihat. Umat Islam ketika ada dikumandangkan perintah untuk bersujud kepada Allah. Di dalam Yesaya 66 nomor 23, sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, manusia semuanya akan datang sujud beribadah menyembah kepadaku. Siapa yang mempraktekkan itu? Umat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang dilakukan umat Islam? Semua pekerjaan berhenti. Mereka berbondong-bondong kemudian menuju kepada tempat ibadah. Ada mereka mengganggu? Tidak. Siapa mereka? Ada presiden, ada gubernur, ada menteri, ada pejabat, ada pengusaha, ada orang kaya, ada konglomerat, dan seterusnya. Ada tukang batu, ada cleaning service, ada sapam, ada driver. Semua masuk ke dalam masjid. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Rata di hadapan Allah. Coba bayangkan di tempat ibadah yang lain. Yang banyak duit duduk paling depan, yang jabatannya tinggi duduk paling depan, yang robek-robek sepatunya, celananya, pojokan paling belakang dekat pintu. Di masjid ada kayak gitu? Tidak ada. Kamu mau presiden, mau gubernur, saya kuli bangunan, lebih duluan datang menyambut panggilan azan, saya lebih dulu duduk di depan, ente di belakang, meskipun jabatanmu presiden. Di hadapan Tuhanku, you hanya sampah. Oke? Tidak ada itu di hadapan. Itulah umat Islam, Bung. Itulah umat Islam. Coba lihat, jalan raya dibangun dari hasil pajak, lapangan sepak bola dari pajak, bandara dari pajak. Apa yang menjadi fasilitas umum itu dari pajak. Pajak siapa? Rakyat.
Rakyat siapa? Rakyat Indonesia. Agamanya apa? Mayoritas Islam. Mayoritas Islam yang membayar pajak. Umat Islam tidak beda-bedakan, pajaknya hanya untuk mayoritas Islam. Karena di sini mayoritas Islam, maka jalan rayanya yang diperbaiki cuma di sini. Kenapa? Karena kami bayar pajaknya banyak. Maka basis-basis non-Islam masih jalan pakai kerikil. Jalannya belum dibeton. Kenapa? Pajaknya kecil. Umat Islam pajaknya besar dong. Maka yang dibangun ya gedung-gedung mewah di kota-kota yang didiami umat Islam aja, karena mereka mayoritas bayar pajak. Tapi apakah ada pernah dengarkan itu? Tidak ada. Uang zakat, uang haji dipakai semua tanpa pandang bulu apa agamanya di negara kita ini. Semua dari Islam dipakai. Uang zakatnya, uang infaknya, dan seterusnya, semua untuk negara. Tidak milih, tidak pandang bulu. Oh ini suku ini jangan dikasih, ini Kristen jangan dikasih, ini Hindu jangan dikasih. Pokoknya kami tidak mau. Yang daerah ini yang mayoritas non Muslim jangan kasih jalan raya, kasih aja jalanan tapi ya kerikil-kerikil aja lah. Tidak ada seperti itu, Bung. Tidak ada. Itulah indahnya Islam. Itulah indahnya Islam. Dan kita belum pernah merasakan Islam minoritas di negara ini dan agama lain yang mayoritas. Kami bisa membayangkan kalau kami minoritas, apa mungkin anak-anak kami masih bisa berjalan dengan aman ke masjid untuk beribadah. Sedangkan kita mayoritas aja, kita terkadang disudutkan dan ditikam dari belakang. Apalagi kalau kami minoritas. Wong kami saja mayoritas dulu negara ini dijajah kok. Apalagi kalau kami tinggal minoritas saja, tinggal di lumat sedikit aja, habis kami. Tapi di Islam sudah berapa puluh tahun, hampir 100 tahun Indonesia merdeka, ada gitu mayoritas melakukan kesewenang-wenangan terhadap saudara-saudaranya minoritas? Tidak. Kenapa? Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Belum pernah di Islam itu mengumpulkan orang jalanan tanpa peduli apa agamanya, dimasukkan ke dalam sebuah gedung, lalu kemudian dinasehati tentang Al-Quran, habis itu mereka disyahadatkan. Padahal agamanya ada yang Kristen, ada yang Hindu. Belum ada di Islam itu, nggak ada yang kayak gitu. Atau belum ada di Islam mengumpulkan orang gila di jalan raya, diobati secara gratis. Begitu mereka sudah bisa bicara sedikit dan mengenal kebenaran, mereka semuanya dibaptis tanpa pandang bulu apa agamanya, siapa dia, dari keluarga mana, semua dibaptis. Di Islam nggak ada kayak gitu, nggak ada, nggak ada. Padahal kami mayoritas, kami bisa melakukan itu, tapi kami tidak melakukan. Kenapa? Agama kami melarang la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam memeluk agama Islam. Saya kira begitu dari saya, saudaraku Saul. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, silakan. Saya masih ada waktu kurang lebih 5 menit, karena saya ditunggu juga di Komal sebelah. 5 menit, silakan. Silakan Saul. Mungkin itu aja sih dari saya. Oke, gimana? Mau ikuti saya bersyahadat? Atau masih tetap ingin kafir? Gas. Oke, baik. Oh gas. Masya Allah. Allahu Akbar. Ikuti saya dan diaminkan oleh teman-teman dan disaksikan oleh 1.800 manusia di sini di Komal Zulkifli Mabas, tanpa paksaan, tanpa settingan. Nanti KTP-nya mohon dikirim ke Dinda Neplos atau Bang Handi, ada ketua kita di sini, segera untuk dibuatkan sertifikat mu'alaf, insyaallah. Terkait dengan sunatnya atau apapun yang Anda butuhkan, langsung bicara ke Bang Handi atau Dinda Neplos, insya Allah kita akan fasilitasi. Api akan pasang badan, apakah itu Anda mau disunat, apakah Anda itu ingin diamankan dari keluarga, sudah sunat sih. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi gimana kita bisa bersyahadat? Bisa Bang Saul? Boleh? Bang Saul gimana? Udah mantap belum? Silakan. Bang Saul, tapi kalau ragu jangan. Kalau ragu Iya. jangan. Kalau ragu Iya, jangan. Jangan. Tidak boleh. Tidak ada paksaan. Iya betul. Gimana saudara Saul?
kami sudah berusaha mengupayakan, kami melepaskan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika di hadapan Allah kelak Anda ditanyai, Nabi Isa juga ditanyai, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam, apakah engkau wahai Nabi Isa yang mengajarkan Saul ini menyembah dirimu selain daripada aku? Kata Isa, subhanakallah, maha suci engkau ya Allah, aku tidak mungkin, aku tiada mengajarkan kepada dia apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Mungkin Iya. ditanya dulu kali ya Bang Juma gini, Bang Saul, kamu percaya nggak Nabi Yesus Mesias itu utusan Allah? Iya, Bang, Saul. percaya, Bang. Kamu percaya nggak bahwa Iya. hanya ada satu pencipta alam semesta, tidak ada Tuhan tandingan? Ikuti saya boleh? Saudara Saul, Saul ini udah bisa sholat, udah bisa ajan, tinggal ikrar saja, gitu, gitu aja sih. Tapi kalau nggak mau ya nggak apa-apa sih, tidak ada Iya. pemaksaan. Tapi kamu langkahnya udah bagus, tidak percaya lagi Yesus Tuhan, Yesus bertuhan, ya apalagi gitu loh. Tapi betul kata Bang Juma, tidak ada paksaan dalam agama Islam, tinggal Gimana, ada yang saudara? menentukan. ya gimana saudara? Saya tanya sekali lagi, apakah saudara saya ingin menjadi seorang Muslim, menjadi pengikut Yesus yang setia, atau tetap menjadi kafir, menjadi pengikut Paulus yang setia? Silakan Anda jawab. Mau bersyahadat atau masih menunggu waktu? Saul, silakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gimana saudara Saul? Mau bisa ikut? Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar, Masya Allah. Gimana, bisa dituntun? Mau dituntun? Udah bisa. Coba kau yang syahadat sendiri deh, coba Coba kita syahadat dengerin. sendiri, coba. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, Tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Dan Nabi aku Muhammad bersaksi adalah utusannya. dan aku bersaksi Dan aku bahwa bersaksi Nabi Muhammad adalah utusannya. Masya Allah. Bisa saya tuntun? Iya. Bisa. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, dengan maaf yang maha pemurah. yang pemurah lagi maha penyayang. Asyhadu Asyhadu alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar, Masya Allah. Anda sudah menjadi seorang Muslim. Ikuti saya. Terima kasih, Ya, Bang. ya. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa Yesus bahwa Yesus hanyalah manusia ciptaan Allah. hanyalah manusia ciptaan Allah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi saudara saya Saul, Iya, tolong Bang. identitasnya nanti dikirim ke Bang Handi atau ke Ketua Afi langsung atau Dindane Plus, ya, untuk kemudian kita buatkan sertifikat. Hal-hal yang terkait dengan apapun, dikarenakan dirimu sudah menjadi seorang Islam,
maka nanti bicarakan kepada Bang Handi atau yang lainnya. Insya Allah kita akan menjadi rumah, menjadi wadah, menjadi saudara yang akan memberikan solusi. Sekira begitu sahabat-sahabat yang ada di sini, mungkin ada kesan-kesan yang ingin disampaikan. Ya, waktu dan tempat dipersilahkan. Saya ada janji sedikit lagi, 5 menit lagi ya. Silakan Bang Sondi dulu. Bang Sondi, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Rabbil alamin. Di saat umat Islam mendapat cobaan di Palestina, di bumi sebelah yang lain, ada seorang kita yang malam ini mu'alaf ya Allah. Nanti kita minta lah Ustadz Alif mendoakan dan doakan juga saudara-saudara kita di Palestina, Ustadz Alif. Makasih Gurunda Juma. Makasih abangku kandaku yang baik hati se-Indonesia. Barakallah fik. Masya Allah. Tolong beritahu nomor singkat nomor berapa ya. Lanjut standby. Oke. Terima kasih Bang Handi, lanjut. Bang Handi, host, teman-teman semua, Bang Juma, Dinda Neplos, Pak Ketua saya yang saya cintai, Dinda Alif, saya pamit ya. Saul, tetap istiqomah adikku. Ya, kami menyayangimu. Kita adalah satu tubuh. Apapun yang terjadi, ceritakan kepada kami. Nomor kontak saya ada di Zulkifli M Abbas Channel Official di YouTube Bang Handi. Lebih bagus ke Bang Handi langsung komunikasinya kita. Oke, ada apa-apa kita rangkulan, kita tangani bersama. Saya pamit sahabat-sahabat sekalian karena ini ada sudah menunggu juga di sebelah saya. Mohon maaf. Nanti insya Allah kita akan kembali ketemu di sini. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Waalaikumsalam. Allahu akbar. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bang Saul, Tadi bukan sambil jawab. Tadi katanya tanya sendiri ke Yesus. Ya udah nanti aja pas aku ketemu. Oh iya, pasti Bapak akan mempercayainya. Nanti. Saya akan baptis. Kenapa kamu pakai bahasa terjemahan? Ya saya enggak tahu kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Panglima yang kami cintai dan hormati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sebelah udah selesai syahadat. Barakallah. Alhamdulillah. Yang syahadat itu orang Kristen, Gurunda? Kristen. Oh, orang Kristen ya. Waduh, lagi-lagi orang Kristen bersyahadat, kawan-kawan yang di bawah. Lanjut. Iya, alhamdulillah. Oh, ini ada Lukas Sebayang, Gurunda. Dia Kristen oknum. Jadi bukan Kristen sejati. Kalau Kristen sejati kan menghujat, kalau dia nggak menghujat. Jadi oknum, Gurunda. Silakan. Iya, apa yang perlu kita luruskan? Silakan. Jadi tadi itu soal ini, aku prolog aja ya supaya langsung nyambung. Jadi soal orang-orang Islam yang masuk Kristen itu karena melihat cahaya, petir, atau dari Al-Qur'annya sendiri gitu, Gurunda. Aku mau masuk lebih dalam, kasihan. Jadi mungkin Gurunda yang raja tega ini supaya kebenaran bisa disampaikan. Lanjut, Gurunda. Oh iya. Jadi jangankan jangankan saudara-saudara yang mengaku murtad, orang yang sesama Yesus aja menerima pesan dari Yesus. Jika ada yang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Kenapa? Karena sang Mesias itu nanti datang di akhir zaman. Datang hanya 2 kali. Yang pertama, pada saat dia datang ke tengah-tengah Bani Israel, lahir tanpa ayah. Yang kedua nanti di akhir zaman. Jadi kedatangan-kedatangan di dalam sholat, kemudian mimpi, apalagi yang lain itu yang biasa itu ya. Udah ngambil dari di Al-Qur'an ternyata terkemuka gitu. Oh ya, itu berarti orang yang tidak belajar gitu loh. Orang yang sesama Yesus aja dipesan, kalau ada yang berkata ada di sini, ada di sini, jangan kau percaya. Matius 24 nomor 26. Itu jelas itu. Nah, kalau terkemuka, kenapa tidak diambil ayat yang lain? Misalnya di dalam
Al-Quranul Karim, As-Sukhruf ayat 59 dan seterusnya. Kenapa nggak dipakai itu? Karena Nabi Isa alaihissalam kalau dikatakan dia terkemuka di dunia dan di akhirat, tetapi di ayat lain diterangkan bahwasanya dia Isa hanyalah seorang hamba, in huwa illa abdun. Kenapa tidak dipakai ini? Karena dia terkemuka. Tunggu dulu, nanti kita selesaikan. Terkemukanya Nabi Isa itu justru karena dia diceritakan dari 3 agama besar, Yahudi, Islam, Kristen, menceritakan oknum ini, makanya dia terkemuka. Kalau kemudian Siddhartha Gautama hanya ada satu agama kepercayaan yang menceritakan itu, Krishna hanya ada satu agama yang menceritakan itu. Tapi kalau berbicara mengenai Nabi Isa alaihissalam, 3 agama besar menceritakan itu. Itu sebabnya dia terkemuka di dunia, terkemuka di akhirat, karena dia satu-satunya nabi yang akan disidang oleh Allah. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni. Wahai Nabi Isa, apakah engkau yang mengajarkan kepada orang Kristen untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Engkau yang mengajarkan. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Tidak patut bagiku untuk mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Aku mengatakan kepada mereka, maqul lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Aku mengajarkan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Inilah sebabnya kenapa Nabi Isa terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Berarti dia termasuk orang-orang, berarti banyak orang, bukan hanya dia sendiri. Nah, di Al-Quran, in huwa illa abdun al-amna alaihi wa ja'alnahu matalan li bani Israel. Nabi Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami beri nikmat kenabian kepadanya. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Sekira begitu Bang, silakan. Asyhadu. Kok kotak kosong? Siapa yang otaknya kosong? Bang Zuma lawan kotak kosong ya? Gak ada orangnya. Kirain otaknya kosong gitu. Bu Yuni dong. Oh iya, Dinda, nanti kalau ada orang yang mau naik, turunin Burama aja ya. Jangan turunin saya aja, turunin saya. Pikir biasanya kan ngomongnya turunin saya aja ya. Kali ini beda. Turunin Kores aja ya. Lanjut, turunin saya aja Dinda kalau ada yang mau naik. Oten. Lanjut. Jangan host, turunin saya aja host. Ini mana kotak kosongnya? Kok nggak bunyi-bunyi? Turunin Bang Zuma kalau ada Oten mau naik. Boleh juga, boleh. Gak apa-apa. Hostnya mana hostnya? Kok tidur hostnya? Siap lagi cari Oten, lagi cek Oten tapi nggak ada. Allahu Akbar. Halo Bang Sebayang. Bang Sebayang jangan keluar masuk TikTok Bang. Itu mau kabur tapi nggak tahu caranya. Dia kalau TikTok ngomongnya kita nggak denger dong. Iya, bagaimana Bang Sebayang tadi disimak penjelasan dari Bang Zuma? Oh iya. Iya, kenapa Bang? Itu secara iman kepercayaan saya yang Bapak bacakan dari kitab suci Al-Quran, itu yang Bapak imani dan percayai. Saya tidak mempercaya dari situ Pak. Iya, gak apa-apa. Gak apa-apa. Terus? Emang yang saya imani kepercayaan saya sama Tuhan Yesus Kristus di Alkitab. Nah itu Pak. Oh iya. Kenapa saudara saya ini tidak percaya kepada Yesus aja? Kenapa harus percaya kepada penulis-penulis kitabnya? Ini Bapak bertanya mengenai apa ini Pak? Mengenai Yesus, kenapa Anda tidak beriman kepada Yesus berdasarkan ajaran Yesusnya? Kenapa harus menggunakan ajaran penulis-penulis kitab saudara? Saya nggak ngerti apa Bapak maksudnya. Oh gini, Anda menuhankan Yesus. Saya maksud apa? Ya oke ya. Anda menyembah Yesus. Ya sudah pasti Pak. Ada perintah Yesus?
Ya pasti ada perintahnya, Pak. Bisa tunjukkan ke saya? Nah, itu tadi Kalau saya bisa. bilang, Pak. Saya kan jemaat biasa. Saya hanya mendengarkan firman dari Pendeta kan? Makanya khotbah tadi saya dari yang lain. Makanya tadi saya katakan, kenapa Anda tidak percaya aja ke Yesusnya? Anda ketawa. Artinya Ya, percaya saya menertawakan sama diri Yesus. Anda, menertawakan Saya diri Anda dibaptis yang dalam menyembah. nama Allah, Anak dan Roh Kudus. Ya, Udah pasti sekarang percaya gini. dong. Kalau saya Ya, tidak sekarang bisa sekarang percaya, saya begini. nggak mau pun dibaptis dalam nama Ya. tersebut. Kenapa kalau Anda percaya Yesus, kenapa justru menyembahnya? Ya disembah lah, Pak. Kenapa disembah? Itu hak saya, itu kepercayaan saya. Tadi katanya percaya kepada Yesus. Iya, betul. Tapi kenapa disembah kalau percaya kepada Yesus? Itu perintahnya. Di mana tertulis itu perintahnya? Tadi saya bilang udah, Pak. Saya jemaat biasa mengenai Alkitab. Nah, kalau jemaat biasa berarti tadi ketawa Anda itu berarti tadi ketawa Anda itu Anda tunjukkan kepada diri Anda kan? Saya menjelaskannya, Pak. Apakah dari Kejadian sampai Wahyu, Kejadian sampai Malaki, Begini, Matius gini, sampai gini. Judas. Tapi saya secara iman kepercayaan saya percaya Tuhan Yesus dan saya sembah. Iya, Menjalankan itulah perintahnya, lucunya. menjauhi Makanya Al-Qur'an mengatakan orang kafir itu dikatakan ulaika hum syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Kalau kemudian kambing tidak menyembah kepada Allah, itu wajar. Tapi kalau manusia dikasih akal malah nyembahnya kepada manusia. Yesus diminta mana perintah Yesus untuk menyembah dirinya? Nggak tahu. Tadi Saya kan cuma sudah saya biasa. bilang, Pak, itu tadi Jemaat Bapak biasa. ambil dari Al-Quran. Saya tidak mengimani Al-Quran Bapak. Iya, Bapak sekarang yang saya minta Anda imani apa? Bible. Ya pastilah, Pak. Nah, sekarang mana perintahnya di Bible dari Yesus untuk menyembah dirinya? Ada tertulis kata secara iman tidak harus kita tahu semua Alkitab, isi Loh, Alkitab. tapi dengan Yesusnya- iman kepercayaan kita bisa Oke, selamat. baik. Itulah Oke, saya hargai. Iya, Itulah saya hargai. Itulah bedanya Kristen sama Islam. Oke, saya hargai itu. Itulah beda. Oke. Bagaimana yang apa? Yang buta huruf, yang nggak mengerti baca. Nah, Anda tidak buta huruf, tapi Anda tidak bisa menunjukkan data secara mana iman perintah Yesus. kepercayaan- Apa bedanya? secara Makanya iman dikatakan kepercayaan- Al-Quran Syarrul bariyah, makhluk yang seburuk-buruknya, tidak buta huruf tapi tidak bisa membaca. Itulah saya Anda. bilang, Pak, itu kan di Al-Quran, Pak. Saya nggak Bukan, mengimani itu. kitab saya justru lebih benar karena mendapatkan fakta apa yang diceritakan sesuai dengan ada yang di lapangan. Saya tidak Ada bisa orang bisa membaca membandingkan- tapi tidak bisa membaca. Itulah Anda. Tidak buta huruf Saya tapi tidak tidak bisa bisa membaca. membandingkan Al-Quran sama Alkitab, Pak. Nggak bisa saya bandingkan mana yang lebih benar. Oke, mana oke. yang lebih Kalau begitu salah, kita tinggalkan mana yang Quran. kurang, Sekarang begini. mana yang Sekarang begini. dipalsukan. Oke, Saya sekarang nggak tahu begini. itu, Pak. Kita tinggalkan itu. Sekarang saya ingin tahu, Yesus ketika datang ke bumi, dia bertuhan atau dia ateis? Apa ini? Kenapa Jadinya ketawa? Bapak ini bertanya. Kenapa Anda Bapak menertawakan diri Anda? Enggak, Bapak bertanya justru pertanyaan jadi bodoh, pertanyaan Bapak itu. Loh, kok jadi bodoh? Emang Yesus ateis ketika dia datang? Loh, Bapak nanya kepada saya mana tahu, Pak. Loh, Dia ateis jadi saya apa? harus tahu, saya harus tanya kepada siapa tentang Yesus? Saya jelaskan Al-Quran, itu Tuhan bukan Yesus kitab lahir Anda pada- katanya. Saya tanya Al-Quran, lahir pada abad saya pertama. sampaikan tentang Al-Quran, katanya itu bukan kitab saya. Saya tanya tentang Yesus, mana aku tahu kata Anda. Sekarang Makanya pertanyaan tanya- saya, Anda menyembah tanya kepada Yesus Yesus, itu berarti lihat Anda KTP-nya, hanya membabi Bapak. buta. Berarti Anda Ya, membabi silakan, buta, silakan. menyembah sesuatu. Kan gitu. Yesus ketika dia datang kepada Bani Israel menyembah kepada Allah, menyembah kepada hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Itu Yesus. Datang Anda justru menyembah kepada dia. Makanya muncul pertanyaan, menurut saudara, Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel sebagai teladan, sebagai contoh, apakah dia bertuhan atau dia ateis? Anda tertawa. Setahu saya, apakah dia bertuhan? Dia sendiri itu Tuhan, Pak. Bagaimana Mau dia nyembah sendiri panas Tuhan lagi. sementara dia bukan Tuhan? Bagaimana Anda bisa mengatakan dia Tuhan sementara dia sendiri bukan Menurut Tuhan? Bapak Gimana? enggak Tuhan. Kalau menurut kami yang Gurunda, Ya. ini kayaknya kalau dikasih ayat-ayat guncang dia kayaknya Gurunda. Coba. justru Bapak yang guncang. Nah itu orang nggak Coba. berakal ini, orang nggak berakal dia.
Imani aja. Yesus Ini itu Gurunda bukan yang ateis. yang datang sebagai manusia, Gurunda. Iya. Jadi menurut saudara itu Yesus itu ateis atau bertuhan? Dia itu Tuhan sendiri, Pak. Allah yang menciptakan langit bersama Bapa, semua diciptakannya, Pak. Oke. Kalau begitu Anda adalah antikristus. Itu menurut Bapak kan? Menurut dalil Anda di kitab saudara. 2 Yohanes 1 nomor 7. Penyesat itu, antikristus itu adalah mereka yang tidak beriman Yesus itu datang sebagai manusia. Itu kan menurut Bapak itu. Kok menurut saya? Dia Dalil di dalam kitab saudara sendiri kok menurut saya? Emang saya penulis Yohanes? Pencipta alam semesta, Pak. Bagaimana Anda mengatakan dia pencipta sementara dia manusia? Antikristus, dengar. Ini dalil kitab saudara ya, bukan Al-Quran. Dengarkan. 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul. Dan penyesat itu pergi ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia, termasuk di TikTok malam ini. Yaitu mereka yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan itulah antikristusnya. Ini dalil. Baca Bible. Izin saya turunkan. Berarti Anda adalah antikristus karena mengimani Yesus itu Tuhan. Padahal antikristus itu adalah mereka yang menolak Yesus itu sebagai manusia. Anda sadar? Belum sadar juga. Bisa saya bicara, Pak? Gantian lah. Ya, silakan Anda bantah Bible, silakan. Tadi Bapak baca dari Yohanes tadi ya, tidak mempercayai Yesus 2 Yohanes 1 nomor 7. Iya. Ya. Kan sudah jelas, sudah saya katakan tadi bahwa Allah, Anak, Roh Kudus itu satu. Yesus itu datang ke dunia, Firman yang menjadi manusia, Pak. Firman yang menjadi manusia, bukan Bapa yang menjadi manusia, bukan. Makanya saya bilang tadi, secara iman kepercayaan susah mengatakan kalau Bapak belum ke Kristen. Bapak nggak bisa saya ke Kristen, nggak bisa karena Yesus juga bukan Kristen. Nggak bisa. Makanya Bapak, saya pun nggak bisa mengapakan Bapak. Lah, cukup Anda beriman kepada kitab saudara, jangan ke saya, kitab saudara aja. Pasti saya beriman kepada. Kalau begitu Yesus ini Tuhan atau manusia? Saya bukan beriman kepada benda mati, Pak, bukan kepada Alkitab. Ini yang saya tanya, Yesus itu Tuhan atau manusia? Ya Tuhan, Pak. Bapak pun. Berarti Anda antikristus. Itu menurut Bapak. Loh, ini menurut kitab saudara loh. Barang siapa yang tidak percaya Yesus itu manusia, maka dia adalah antikristus. Gimana ceritanya Anda bermusuhan dengan kitab saudara? Bapak mencopot-copot satu ayat. Jadi harus saya bacakan dari kitab mana? Bapak baca dulu seluruhnya dari Yohanes itu. Anda bertahu untuk menunggu. Baca dulu, jangan copot-copot. Kalau saya mulai baca dari kitab Kejadian, apakah bunyi 2 Yohanes 1 nomor 7 ini berubah? Atau tetap saja begini? Maksud saya di Yohanes, Bapak jangan copot-copot satu ayat. Iya, sekarang kalau saya baca satu perikop, apakah data 2 Yohanes 1 nomor 7 ini berubah bunyinya? Nanti Bapak mengerti sendiri. Kalau saya baca satu perikop, apakah 2 Yohanes 1 nomor 7 ini bunyinya berubah? Ya tidak berubah lah, Pak. Tidak berubah. Berarti antikristus itu adalah mereka yang tidak beriman Yesus datang sebagai manusia. Saya ulang. Nah, ini menurut Bible, kok jadi menurut saya? Itu, Pak. Ini menurut Bible. Makanya dibaca dulu yang Yohanes semua secara holistik, Pak. Oke. Jangan copot-copot. Oke, baik. Saya bacakan ya. Jangan Anda lari ya. Atur nafas baik-baik. Saya bacakan. Dari ayat berapa Anda butuh? Nomor berapa Anda saya bacakan? Dari ayat 1 sampai Yohanes berapa itu? Tahu Yohanesnya aja Anda tidak tahu gimana mau ngajari saya. Satu Yohanes apa satu Yohanes saja? Anda membaca data ini aja nggak pernah, baru mau tanya. Sosokan mengatakan baca satu perikop. Pak, saya iman kepercayaan saya tidak berubah. Saya tidak minta Anda berubah, saya minta Anda waras. Nggak perlu berubah, waras aja. Waras perlu berubah. Waras saya nggak bisa bekerja, Pak. Kalau Anda waras tidak mungkin menyembah manusia, kan lucu Anda ini. Itu menurut Bapak. Lah itu menurut dalil. Markus 5, dengar. Markus 5 di situ jelas orang yang menyembah Yesus adalah orang gila, orang yang tidak waras. Bapak aja
Bacakannya itu nggak jelas itu. Nggak, Kok nggak bukan jelas itu pula? ayatnya. Ini Bapak itu adalah ilmu buat Anda. udah Nanti Bapak- tinggal Anda udah catat. Bapak Di mana periksa Bang kesehatan Suha semua mengatakan itu Markus kata-katanya. 5, orang yang kerasukan setan alias orang gila itu menyembah Yesus. Di data nomor 5-nya, nomor 15-nya, setelah orang itu waras, dia tidak lagi menyembah Yesus. Baca. Itu hak dia Pak kalau nggak menyembah Yesus. Bapak tuh boleh nggak menyembah Yesus. Bukan itu maksudnya. Maksudnya orang yang menyembah Yesus itu adalah orang kerasukan setan. Ya, Baca iya, Markus Pak. 5. Karena udah kasih ke setan, semua hilang ingatan Pak. Loh, dia setelah waras tidak lagi menyembah Yesus. Sekarang kalau Anda waras tidak juga menyembah Yesus. Itu hak dia Pak kalau nggak menyembah Ya Yesus. itu juga hak Anda. Itu juga hak Anda. Tapi izinkan saya menilai kalau Anda itu tidak waras. Kan begitu. Aduh apa? Sekarang saya baca ya. Dengarkan. Dari penatua kepada ibu yang terpilih, dari anak-anaknya yang benar-benar aku kasih. Diam. Ini saya bacakan surat kepompong. Bukan aku saja yang mengasihi kamu. Ini karangan-karangan saya bacakan kepada Anda. Dengarkan. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang telah di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah diterima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu ibu, ya ada juga ibu Tuhan ini, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada diri kamu dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup dalam kasih sebagaimana yang telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah penyesat dan antikristus itu. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahnya sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu. Waduh, janganlah kamu memberi salam kepadanya. Waduh, ajaran kasih luar biasa. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Waduh, kasih kali. Nah, sekarang apa yang bisa merubah posisi Anda sebagai antikristus di sini? Ini satu perikop ini. Satu perikop saya tambahkan satu keranjang, tambah 2 liter dan seterusnya. Apa yang kurang? Dari data 2 Yohanes 1 nomor 7 ini apa yang bisa berubah di situ? Barang siapa yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, maka dia adalah antikristus. Apa? Baca lagi. Apa lagi yang harus aku bacakan samamu? Catatan kaki. Ibu yang terpilih, Yohanes 1 dan seterusnya. Mana? Yang mana lagi? Supaya Anda jadikan sebagai sandaran untuk mengelak. Yang mana yang harus kubacakan? Yang mana lagi? Yang mananya ini? Udah Pak, Mananya? udah puas ngomong, bisa saya bicara. Loh kok ngomong? Lama-lama ku tampar juga pakai sendal kau. Kau suruh saya baca satu perikop. Habis itu kau bilang saya ngomong. Dasar bahlul. Ini saya sudah bacakan satu perikop supaya kamu waras. Sendal bolong mungkin Pak. Nah sekarang saya tanya samamu, 2 Yohanes 1 nomor 7, sebab banyak penyesat yang muncul, yaitu tidak beriman, tidak percaya kepada Yesus datang sebagai manusia. Apa alasan Anda lagi? Baca lagi satu kampung, baca 1 liter. Anda belum paham. Apa yang harus saya baca lagi? Hah? Ditertawakan dirinya. Dasar. Tapi capek panjang. Ini satu perikop saya bacakan kamu yang minta. Botol. Iya Pak, terima kasih Pak. Nah, terus apa? Kamu bisa mengelak apa? Apa mengelak apa? Antikristus itu adalah mereka yang tidak beriman, tidak percaya Yesus datang sebagai manusia. Anda, Yesus itu Tuhan atau manusia? Jawab. Jadi yang antikristus itu dia nggak percaya sama Yesus, ya berarti antikristus. Saya percaya sama Yesus Pak. Makanya sebagai apa? Anda percaya Yesus sebagai apa? Tuhan dong. Nenekmu kiper. Itulah maksudnya. Kamu antikristus. Karena kamu tidak percaya Yesus itu sebagai manusia. Dengarkan dalilnya. Kesempatan saya untuk berbicara. Oke. Saya akan berikan kamu kesempatan untuk berasumsi ria.
untuk mempraktekkan Bukan berasumsi, kegilaanmu Pak. di sini. Setelah saya membaca dalilnya, antikristus Dalam itu itu sudah ada dengar. berasumsi, Antikristus itu adalah mereka yang tidak mengakui Aduh, Pak, ini Yesus belumnya. datang sebagai manusia. Itulah antikristus itu. Coba selamatkan Anda dari antikristus ini. Silakan. Jadi begini Pak, udah dengar Pak? Begini mulu Pak, kapan begitu? Kalau begini mulu, lanjut. Jadi Yesus datang ke dunia ini untuk menebus dosa manusia yang sudah banyak berdosa, yang mau percaya dan beriman kepadanya. Salah. Bicara salah. Jadinya untuk datang ke dunia ini tidak bisa langsung. Kalau kita langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mati. Jadinya Allah itu yang mati karena berjumpa manusia. Itu firman Allah itu yang mati menjadi manusia. Mati gitu. Itulah yang sekarang, itulah Yesus Kristus itu, Isa Al-Masih. Nah sekarang pertanyaan saya, Yesus ini manusia atau bukan? Kan Bapak ini lah mentang-mentang Bapak udah berapa menit tadi ngomong, saya udah pertanyaan saya, Yesus itu manusia atau bukan? Udah saya katakan Yesus itu Tuhan yang kami. Berarti Anda antikristus. Karena Itu kalau terserah Anda tidak Bapak. mengakui Yesus manusia, Anda antikristus. Terserah Bapak itu ngomong. Kok terserah saya? Kok terserah saya? Sekarang saya tanya sama Anda. Antikristus itu, memaksa saya antikristus itu menurut kitab saudara tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Itu yang antikristus Pak. Saya enggak. Anda mengaku enggak Yesus datang sebagai manusia? Kabur. Ya, selanjutnya ada tamu kita Anco Simanung Khalid. Selamat malam Pak Anco, Pak Simanung Khalid. Malam Ya, Pak Simanung. selamat malam. Iya malam Pak, Kristen atau Islam Pak? Kristen. Oke, baik. Sebelumnya saya kasih donat dulu Pak ya. Terima kasih sudah berkunjung di Komal Sahabat Bang Zuma. Silakan Pak, ada yang ingin disampaikan Pak? Keren juga ini host. Bagus dicontoh ini. Kasih donat sama kopi dong. Ya, sama kopi kalau ada donatnya. Haus ntar. Makannya yang tengahnya aja. Iya. Pak Simanung Khalid, ada yang ingin disampaikan Pak? Ada Pak. Sama siapa mau disampaikannya Pak? Sama Bang Zuma. Oh, sama iya Bang Bang, iya Bang. Iya, Apa silakan, itu, Pak? silakan. Silakan Pak. Saya mau nanya Bang. Oh ya. Di dalam Quran kan ada tertulis. Iya. Allah itu johir dan batil Bang. Kalau yang batil kan semua orang tahu, tapi yang johirnya ditujukan sama siapa Bang? Oke. Az-Zahir itu menurut saudara memahaminya apa? Ya kan kalau menurut Kristen kan Allah itu kan ada dua natur. Pernah dia menjadi manusia, pernah dia turun ke dunia. Kalau menurut Islam gimana Bang? Kalau menurut Yahudi gimana? Sebelum ke Islam, yang Anda tahu? Kalau menurut saya Yahudi itu sama kayak Islam Bang, nggak percaya dia. Nah, sekarang kira-kira yang benar yang mana? Yahudi atau Kristen? Kalau sekarang kira-kira yang benar yang mana? Kristen. Yahudi atau Kristen? Kristen Bang. Kristen yang benar. Oke. Suryanto di mute dulu Suryanto. Kristen Bang. Oke, Kristen yang benar. Nah sekarang ini hostnya bekerja dong. Di mute aja langsung. Udah. Sudah di mute, tapi nggak mau. Sudah di mute. Kelamaan. Lanjut Garunda. Itu Suryanto benerin dulu. Ininya baru naik, oke? Lanjut Garunda. Ya. Jadi kalau Anda mengatakan Yahudi salah, Kristen yang benar,
Yang menjadi zahir dalam pandangan saudara menjadi manusia itu Tuhannya Yahudi atau Tuhannya Romawi? Tuhannya Kristen, Bang. Yesus Iya, Kristus. tahu. Tuhannya Kristen kan Yesus, dua natur. Nah, Iya. sekarang sebelum dia menjadi manusia, kan dia bukan manusia, betul? Betul, Bang. Nah, yang bukan manusia ini tadinya Tuhannya Yahudi kah atau Tuhannya Romawi? Kemudian Tuhannya menjadi semua, manusia. Tuhannya semua, Bang. Oh, bukan. Sebelum bukan. jadi Tuhan. Bukan. Kan di kitab saudara disebut Theos. Theos itu kan bersentuhan langsung dengan dewa-dewa. Nah, sekarang apakah Tuhannya orang Yahudi diajarkan di dalam kitab mereka bakal menjadi makhluk, bakal menjadi manusia, ataukah dewa-dewa yang diajarkan Mesir, Yunani, Romawi yang bisa nusul menjadi manusia? Supaya kita bisa tahu, ini yang menjadi Yesus ini Tuhannya para nabi atau Tuhannya orang-orang Romawi? Tuhannya semua, Bang. Saya tidak paham Tuhannya semua. Karena orang-orang Roma itu, orang-orang Roma, orang-orang Yunani tidak menyembah kepada Tuhannya Nabi Musa. Menyembah kepada Tuhan nenek moyang mereka, yang mereka sebut Jupiter atau Zeus. Nah, sekarang pertanyaannya, yang menjadi manusia ini apakah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub atau Ya. Tuhannya Romawi dan Yunani? Tuhannya Ishak dan Yakub, Bang. Nah, kalau begitu berarti ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Ada nggak? Ada sebagian yang percaya, tapi ada juga yang nggak percaya, Bang. Bukan masalah Kalau percaya orang atau tidak percaya. Bukan percaya atau tidak percaya. Sekarang ada nggak tertulis dalam kitabnya orang Yahudi? Nona Cebis, izin saya turunkan ya. Saya aja Kurang tahu Dinda, saya aja Dinda, nggak apa-apa. Saya aja Dinda. Dadah semuanya, Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak tertulis di kitabnya orang Yahudi? Seperti konsep Anda ini barusan. Tuhannya bakal Tuhannya Yahudi. Nggak tahu saya, Bang. Nggak ada. Berarti yang menjadi Yesus bukan Tuhannya Yahudi, karena tidak ada di dalam kitabnya Yahudi seperti itu konsepnya. Yang ada itu hanya ada di ajaran nenek moyangnya orang Roma dan Yunani. Berarti yang menjadi Yesus itu adalah dewa, Theos. Berarti yang menjadi Yesus. Makanya di dalam kitab saudara bahasa Yunani, bahasa Yunani Tuhan itu dewa itu Theos. Coba Anda baca di dalam kitab saudara dalam bahasa Yunani. Coba Anda baca di dalam kitab saudara. Wow, kok gitu ya? Jadi yang menjadi Yesus itu adalah Tuhannya atau dewanya orang Roma dan Yunani. Nah, sekarang kalau Tuhannya Romawi, Anda ingin dudukkan masalahnya, perkaranya dengan Tuhannya umat Islam dengan kata alif lam zahiru, itu tidak bisa. Karena alif lam kemudian ada kata zahiru, itu artinya yang maha zahir. Apa itu maha zahir? Dialah satu-satunya hakikat yang ada. Kita ini cuman bias. Kita ini hanya kita ini hanya ibarat tubuh kita ini hanya daki. Yang maha zahir itu adalah Allah. Dialah satu-satunya yang maha zahir. Sementara kita ini apa? Kita berasal dari ketiadaan menjadi ada. Kita ada dikarenakan karena Az-Zahir, Sang Khalik itu Az-Zahir, yang ada, yang mengadakan. Kita adalah yang diadakan. Kita ini adalah sesuatu yang diadakan. Berarti kita bukan Az-Zahir, tetapi kita hanyalah Zahir. Ada, tapi bukan yang maha ada. Itu yang perlu saudara pahami. Nah, kalau ketuhanan daripada Romawi yang Anda katakan zahir itu harus seperti lahir, keluar dari rahim, kemudian jalan di atas muka bumi, makan ikan goreng dan seterusnya. Oh, bukan zahir itu namanya. Itu tatarannya makhluk. Itu makhluk.
bukan az-zahir. Itu makhluk dia. Tidak masuk sampai ke level itu. Kenapa dia katakan makhluk? Karena Yesus itu ciptaan. Dia manusia. Sementara yang disebut huwal awwalu wal akhiru waz zahiru itu bukan tataran makhluk. Makanya diawali dengan huruf alif lam. Ini yang perlu saudara pahami. Jadi kalau Al-Quran menerasikan al-awwal artinya dia yang maha awal. Ya, wal akhir dia yang maha akhir. Waz zahir dia yang maha zahir. Al batin dia yang maha batin, gaib. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Apakah Yesus yang Anda setarakan dengan Tuhan kami dengan kata zahir ini mengetahui segala sesuatu? Tidak. Karena oleh karena itulah maka Yesus itu bukan waz-zahir. Dia tidak masuk dalam level itu. Yesus hanya ada pada tataran makhluk. Nah, ini yang saudara harus pahami dengan baik. Jadi kata zahir, ya, zahara itu zahara yasharu, menjadi jelas. Itu artinya menjadi jelas, menjadi nyata, menjadi terang, menjadi terbuka. Itu arti dari zahara, dari kata zahara atau yasharu, kata zahir. Menjadi nyata. Contoh, kita lihat, apakah Allah itu nyata ada? Yes. Apa buktinya Allah itu nyata ada? Tengok aja diri Anda. Maksudnya, apakah Anda yang menciptakan diri Anda? Bukan. Lalu, siapa yang menciptakan diri Anda? Orang tua Anda? Bukan juga. Lalu siapa? Dulu sebelum ada Anda di depan cermin, apakah Anda itu sudah ada? Nggak ada. Loh, kok sekarang ada? Siapa yang mengadakan saudara? Yang mengadakan saya mama nenen. Siapa yang mengadakan saudara? Siapa? Yang mengadakan saudara siapa? Nggak bisa. Yesus Kristus nggak mampu dia. Nggak mampu. Sebelum mamanya ngeden, suster sakit, suster, baru Yesus ada. Bagaimana mungkin dia mau menciptakan? Dengarin dulu, Bang. Karena di Alkitab kami ada tertulis. Karena di Alkitab kami ada tertulis. Jika Yesus berbicara, jika kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Gitu, Bang. Jadi siapa yang membunuh aku? Siapa membunuh aku sama membunuh Bapa, gitu. Itu pemahaman abang salah. Yesus itu bukan dibunuh, dia menyerahkan atau dengarkan. Coba dari kemanusiaannya. Oke, coba saudara saya minta, bisa ndak sekarang Anda pakai bawa akal ndak ini sekarang berhadapan di diskusi dengan saya? Ada sedikit Bang akalnya, Bang. Oke, alhamdulillah, masya Allah. Iya. Dengarkan saya pelan-pelan, saudaraku, ya, dengarkan. Ya, jadi saya ketika berdiskusi karena semangatnya itu memang suara saya agak keras. Tapi bukan berarti saya itu marah. Saya orang yang penyayang kok, tidak pernah makan tembok. Oke? Nah, sekarang begini. Ketika saudara menjadikan narasi Anda sebagai pembenaran bahwa Yesus itu adalah pencipta, dengan kata siapa yang melihat aku sama melihat Bapa, maka ada hal yang menarik di sini. Kenapa saya katakan ada hal yang menarik? Di dalam Yohanes 6 nomor 46, hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Ini apa maksudnya? Hanya ada satu yang pernah melihat Bapa, yaitu dia yang datang dari Bapa. Lalu Yesus, ada berapa mata yang melihat Yesus? Sedangkan Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya dan kamu tidak pernah melihat rupanya, wajahnya. Jadi yang melihat Yesus, melihat Bapa itu apa maksudnya? Ternyata Yesus sendiri mengatakan, Bapa itu tidak pernah kamu lihat. Jadi yang dilihat oleh manusia pada saat itu apa?
Manusia, Yesus. Lalu kenapa Yesus mengatakan siapa yang melihat aku itu melihat Bapa? Maksudnya ajaranku yang keluar dari mulutku itu bukan dari diriku, Yohanes 14 nomor 24, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Tubuhku itu bukan dari diriku, tetapi dari Dia yang berkehendak mengadakan aku. Pekerjaanku itu bukan dari diriku, tapi pekerjaan yang diberikan Bapa kepada aku. Jadi melihat aku sama halnya melihat Bapa, karena semua unsur, semua aspek yang aku lakukan, baik itu tindakanku, perkataanku, keputusanku, penghakimanku, pengadilanku, semua aku lakukan itu karena Tuhan yang memerintahkan aku seperti itu. Aku tidak ingkar kepada perintahnya. Aku adalah muslim, apa yang diperintahkan itu yang aku lakukan. Jadi siapa yang melihat aku sama melihat Tuhan, sebab Bapa itu tidak bisa dilihat. Kalau Anda ingin melihat Bapak, cukup lihat saya. Saya utusannya, saya wakilnya. Itu maksudnya, Bang. Makanya Yohanes 5 nomor 37 Anda dibantah oleh Yesus. Iya. Tepuk tangan dong, buat saya napa? Pelit kali. Ah, jelek tepuk tangannya, rameh kampungan tepuk tangannya, tidak bagus. Nah, oke? Jadi ketika Anda berbicara wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin, yang maha zahir itu adalah yang mengadakan alam semesta. Tak kasih contoh. Saudara, Anda percaya? Percaya, Bang. Anda percaya bahwa hewan itu ada? Ada. Karena melihat jejak kakinya. Berarti Anda percaya hewan itu ada karena melihat jejak kakinya? Iya, Bang. Iya. Iya. Meskipun Anda tidak melihat hewannya. Betul? Benar enggak? Bang, Anda enggak berubah kan? Malam ini enggak ada jadwal bakar lilin kan, Bang? Halo? Oke, Bang. Saya perlu belajar lagi ya, Bang. Biar pintar ya, Bang. Iya. Jadi yang tadi jejak hewan membuktikan hewan itu ada, betul? Betul. Meskipun saudara tidak melihat hewannya. Lihat coba, di siang hari ada matahari, pada malam ada bintang, ada bulan. Itu siapa kira-kira yang meninggalkan jejak seperti itu? Astronot, manusia raksasa, dewa-dewa, Hulk, Tarsan, atau pencipta langit dan bumi? Inilah yang disebut wazahiru. Jelas adanya. Meski manusia tak mampu melihat wujudnya, tapi jelas adanya. Ini yang disebut zahir. Saya kira begitu, ya. Jaringan saya kali ya. Jangan-jangan saya bicara sendiri dari tadi nih. Oke, Bang. Makasih ya, Bang ya. Saya keluar ya, Bang. Oke, lanjut. Oke, Bang. Masa keluar belum puas? Saudaraku, lanjut kita. Ya, selamat malam user 5481. Malam, Bang. Kristen atau Islam, Bang? Kristen, Bang. Oke, sebelumnya saya kasih donat dulu ya kalau untuk yang Kristen sama kok. Ini yang kemarin malam bukan ya? Yang tadi itu kemana? Nggak bisa donat. Kabur, Bang, langsung turun dia, Bang. Bukan di kick ya, langsung turun, kabur. Tapi gitu loh.
Maksudnya bagus gitu. Kalau udah diinjili Gurunda, makasih gitu kan. Enak jadinya, happy ending. Ya, Lanjut. Malam ini langsung nggak bisa tidur, terguncang dia. Ya Bang Yusur, silakan Bang. Ada yang ingin disampaikan Bang? Bang Yusur. Ya Bang. Ya, ada yang ingin disampaikan Bang? Senang aja gitu nonton roomnya Zuma ini. Barusan masuk satu room sama Bang Zuma ini. Sering FYP aja di TikTok aku dengar-dengar. Oh gitu. Iya. Dengar-dengar. Salam kenal Bang. Salam kenal Bang Zuma. Dengar-dengar masalah caranya Bang Zuma menyampaikan ayat-ayat dalam kitab Injil, Taurat, Zabur ini. Walaupun ya salah. Tidak sesuai dengan iman Kristen kami apa yang disampaikan dengan Bang Zuma. Ya nggak apa-apa Bang. Dibantah aja kalau ada yang salah. Misalnya ada salah yang disampaikan, diluruskan, dibantah. Silakan. Kalau masalah salah, enggak salah itu menurut Bang Zuma, itu tidak salah karena Bang Zuma tidak mengimani itu toh. Iya, menurut saudaraku aja, yang salah yang mana? Kalau menurut kami orang Kristen ya salah semua Bang, karena iya, contoh. Kami yang mengimaninya itu, jadi menurut kami ya salah semua. Iya, tidak ada yang contoh. Saya kasih analogi Bang ya. Ada seorang bayi dibelikan orang tuanya sepeda, atau anak kecil diberikan sepeda. Anak kecil ini menganggap sepeda itu seperti mainan, atau menganggapnya selayaknya dia itu adalah makhluk hidup juga. Salah tidak ketika bukan pemilik sepeda, tapi dia lebih tahu tentang sepeda itu untuk mengajarkan anak-anak ini untuk menggunakan sepeda tadi. Ini logika sederhana. Gimana logikanya? Seorang anak dibelikan sepeda itu adalah hak mutlak milik dia, tapi dia tidak mampu dan tidak tahu untuk menggunakannya. Salah tidak ketika ada orang yang lebih tahu tentang sepeda, yang lebih paham menggunakan sepeda, mengajari anak tersebut menggunakan sepeda yang adalah miliknya? Salah tidak ada salah. Oke. Inilah yang Anda alami sekarang. Anda pemilik kitab, tapi Anda tidak mengerti kitab Anda sendiri. Kenapa? Doktrin dan dogma lebih besar daripada ajaran kitab itu yang Anda tidak paham. Itu keadaan yang Anda alami sekarang. Enggak gitu Bang. Ya itu begitu saudaraku. Begitu. Jadi seorang pemain bola itu lebih pintar penonton biasanya daripada pemainnya. Dia yang punya bola, dia yang punya seragam, dia yang punya lapangan, tapi penonton jauh lebih paham tentang trik pada saat perlombaan itu terjadi. Harusnya kamu lari ke kanan, harusnya kamu lari ke kiri, harusnya kamu gini. Inilah yang terjadi sekarang ini. Makanya para tokoh-tokoh agama saudara, pastor, pendeta dan seterusnya menghindari dialog-dialog kayak begini, menghindari. Iya Bang, karena memang karena memang enggak nyambung apa yang mereka nyambung. Karena apa yang jelas memang tidak nyambung saudaraku, karena visi dan misi berbeda. Bang Zuma mengajarkan Bible tanpa tendensi apapun di dalamnya, bukan fulus, bukan ketenaran, tapi semata-mata untuk meluruskan bahwa ini loh yang seharusnya. Harusnya teman-teman Kristen berterima kasih kalau seorang pastor pendeta mengajarkan tentang doktrin dan dogma agar tetap jemaatnya itu tujuannya apa? Perpuluhan, ketenaran, jabatan. Kalau Zuma apa? Nggak ada. Karena demikian, saudaraku, kalau Anda ingin mengatakan tidak begitu, tanya sesuatu itu kepada orang yang lebih netral, kepada orang yang lebih jujur. Itu kan pemikiran Bang Zuma tentang betul. Nggak mungkin saya meminjam pikiran saudara untuk saya pakai. Itu pikiran saya. Nah, sekarang sepanjang saudara saya menyimak Bang Zuma berdiskusi selama ini, tentu ada hal yang keliru, tapi saya bisa meneropong dari sini. Anda banyak mengiyakan apa yang saya sampaikan dan sampai kepada Anda.
Coba Anda terangkan ke saya satu aja. Yang mana yang keliru yang saya sampaikan, kita perbincangkan dengan santai, rileks, sambil makan ikan goreng dan sedikit minum madu, biar kita segar. Silakan. Makan roti bang dengan sedikit. Oh iya, roti bagus. Ya, Makan lanjut. donat bang, makan donat. Donat, tapi tengahnya aja. Ya, lanjut. Banyak hal sekali, banyak sekali hal-hal yang Banyak Bang Joma, karena Bang Joma tidak menganggap Yesus Tuhan. Itu masalahnya Bang Joma. itu salah satunya. Nah itu gue bilang juga apa. dari sekian banyak hal yang tidak sesuai dengan iman Kristen yang disampaikan dengan Bang Zuma ini. Iya. Itu salah satunya tentang tidak mengakui Yesus itu Tuhan. Ya memang wajar tuh, karena memang di Islam itu. Baik. Sekarang begini. Bukan imannya saudara-saudara dari Muslim tuh tentang Tuhan dan Yesus. Oke, baik. Itu iman Kristen. Baik. Kita cari akarnya dulu, sumbernya. Tentang Yesus itu Tuhan. Dan Anda mengatakan itu iman Kristen. Sekarang iman Yahudi. Sebagai praktisi Torah, apakah Yesus itu Tuhan? Kita cari akarnya dulu nih, permasalahan. Menurut iya, gimana? Yahudi menolak kedatangan Yesus Kristus sebagai kelahiran Yesus Kristus sebagai manusia. Itu Yahudi menolak itu. Itulah Yesus berkata, aku datang kepada kepunyaanku tapi kepunyaanku menolakku. Datang sebagai apa? Yesus berkata, aku datang kepada kepunyaanku tapi mereka menolak. Iya, saya paham kalau itu. Datang sebagai apa? Datang sebagai manusia. Sebagai manusia. Nah, di Kristen apakah Yesus datang sebagai manusia? Iya, dia berinter apa? Nah, itu sebagai dia mengambil rupa sebagai. Nah, ini dia. Akarnya itu di situ, saudaraku. Dia berinkarnasi. Ya, oke, saya menghargai itu. Sekarang begini, yang berinkarnasi menjadi Yesus ini, Tuhannya para nabi yang mereka sebut Hashem, Adonai, Elohim, atau Zeus, Tuhannya orang Roma? Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, Bang. Kalau begitu kenapa mereka tidak percaya? Kalau begitu kenapa mereka tidak percaya? Ya, karena mereka inginnya kedatangan Yesus itu bukan dalam bentuk seperti dari lahir, seperti manusia dari lahir, dari kandungan. Dia maunya datang sudah dalam keadaan. Berarti saudaraku, ini ajaran adanya di internal Kristen aja. Tidak ada di kitabnya Yahudi bahwa Tuhannya yang adalah Hashem akan datang di kandung manusia. Kok bisa Anda mengatakan yang datang adalah Tuhannya Bani Israel, sementara di kitab mereka tidak ada tatanan itu, Tuhan Elohim akan datang dalam rupa manusia? Dari mana Kristen mendapatkan ini? Ini justru cenderung larinya kepada Zeus. Karena orang Roma, orang Yunani, Mesir kuno itu beriman kepada dewa-dewa yang nusul menjadi manusia. Makanya ada yang disebut Horus, putra dewa matahari. Itu yang pertama. Kedua, setelah membulat pemahaman Yesus itu adalah jelmaan Theos, diajarkannya bukan kepada Yahudi. Apesnya itu di situ. Justru diajarkan kepada orang Roma dan Yunani yang memang sudah memahami dewa mereka sering nusul menjadi manusia. Diterima ajaran itu rangkulan sampai hari ini. Kenapa ajaran ini tidak diajarkan kepada orang Yahudi kalau memang yang datang itu adalah Tuhannya? Wahai orang-orang Yahudi, Bani Israel dan Bani Yehuda, sungguh Yesus itu adalah Elohimmu, yang adalah Tuhanmu, terimalah dia sebagai Tuhanmu. Mana ada? Paulus gak berani.
Paulus gak berani menuliskan itu kepada orang-orang Roma. Makanya dalam 1 Korintus 16 nomor 7, Galatia 1 nomor 16 nomor 17, Paulus mengaku, aku diutus kepada orang-orang non Yahudi. Berarti 14 buku yang ditulis Paulus semuanya untuk non Yahudi. Kenapa dia tidak mengajarkan ke Yahudi? Paulus tahu gak mungkin orang Yahudi percaya Tuhannya yang laisa kamislihi syai' itu inkarnasi menjadi makhluk, apalagi mati secara terkutuk. Sedangkan kematian Yesus itu bukan mati karena menggenapi nubuatan, tapi mati karena unsur politik. Orang Yahudi tidak mau Yesus lebih banyak pengikutnya. Gitu loh Bang. Itu nubuatan Bang, nubuatan daripada nabi-nabi sebelum Yesus datang ke dunia, dia akan mati di kayu salib. Bagaimana abang bilang itu unsur politik? Oke, baik saudaraku. Begini, baik, saya pingin kita diskusi santai. Di antara orang-orang Yahudi Bang, yang memahami kitabnya orang Yahudi Perjanjian Lama itu siapa? Yang paling menduduki jabatan sebagai pelanjut daripada pengajar Taurat itu siapa? Kitab Yahudi. Banyak itu ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat. Yang hidup di zaman sama Yesus. Oke, ahli Taurat. Namanya di situ siapa? Oke, oh ya, ahli Taurat, orang Farisi, ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam kepala, rabi-rabi, mahkamah agama. Betul? Ya. Nah, kalau memang itu ada nubuatannya, seperti yang saudara saya barusan katakan, kenapa mereka harus melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus? Itulah yang abang bilang tadi. Mereka tidak percaya kedatangan Yesus, mereka menolak karena Yesus sendiri. Tapi ada nubuat. Yesus sendiri yang berfirman, aku datang kepada kepunyaanku tapi mereka menolak aku. Itu iya, kalau itu diakui Bang, memang Yesus itu ditolak. Oke, yang saya maksud di sini adanya nubuatan penyaliban terhadap Tuhannya yang datang dalam rupa manusia. Itu di mana? Di mana di kitab mereka? Kok kalau ada, kenapa Yesus disalibkan tidak berdasar terhadap nubuatan? Saya bacakan datanya ya. Yohanes 11 45 sampai 53. Ini sudah sering saya sampaikan. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah diperbuat oleh Yesus kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi. Jadi ada orang-orang Yahudi yang melapor ke ahli kitab, yaitu orang Farisi, dan menceritakan kepada mereka apa yang telah diperbuat oleh Yesus, yaitu mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus dilaporkan kepada orang Farisi. Lalu imam-imam kepala, nah ahli kitab nih, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil, siapa yang dipanggil? Mahkamah agama. Coba, berkumpul imam-imam kepala, orang-orang Farisi, para ahli Taurat, dan juga memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apa yang harus kita perbuat? Sebab Yesus ini telah banyak melakukan mujizat. Ayo, ini perundingan orang-orang ahli kitab ini. Kalau memang ada nubuatan, kenapa dia berunding kayak begini? Apa yang harus kita perbuat? Sebab Yesus itu telah banyak berbuat mujizat. Apabila kita biarkan Yesus, di data nomor 48-nya, apabila kita membiarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepada Yesus, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Kenapa demikian? Karena ketika orang-orang itu semakin percaya kepada Yesus, tidak ada lagi orang yang bayar pajak kepada Kekaisaran Romawi. Kalau sudah tidak ada lagi orang yang membayar pajak kepada Kekaisaran Romawi karena mereka menjadi pengikut Yesus, maka Kekaisaran Romawi, pasukan tentara Romawi akan datang meluluhlantakkan Yerusalem.
Nah, ini mereka tidak mau. Oleh karena itu mereka berunding. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepada dia karena dia melakukan mujizat. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seseorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagi kamu. Coba, lebih berguna bagi kamu jika satu orang mati, yaitu Yesus, untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita binasa. Coba, lebih baik satu orang mati daripada seluruh bangsa kita binasa. Bukan lebih baik Yesus mati supaya dosa-dosa kita dihapuskan, bukan. Lebih baik satu orang mati, yaitu Yesus, daripada semua bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Bernubuat, pada hari itu dia bernubuat bahwa Yesus harus mati. Karena kalau dia tidak mati, maka bangsa Romawi akan datang menghabiskan mereka semua. Data nomor 52-nya. Dan bukan hanya bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersembahkan anak-anak Tuhan yang bercerai-berai. Mulai hari itu, mereka, imam-imam kepala, mahkamah agama, dan orang-orang Farisi sepakat untuk membunuh Yesus. Bukan karena nubuatan, bukan? Bukan, tapi karena unsur politik. Makanya di dalam Matius 26 nomor 59, imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama dan imam-imam kepala mencari kesaksian-kesaksian palsu untuk Yesus supaya Yesus dapat dihukum mati. Bayangkan, kenapa dia harus mencari kesaksian palsu kalau ada nubuatan? Tinggal dia mengatakan, bukan ada nubuatan Yesus dalam kitab kita untuk mati. Tuhan kita ini kan datang jadi manusia, ada nubuatannya. Yesus juga akan datang. Iya kan, di kitabmu sudah saya berfirman waktu saya belum jadi manusia, saya sudah katakan kepada kalian, saya akan datang untuk mati. Ayo, mari kita kompak. Hari apa? Kita tentukan jamnya. Mati. Bunuhlah aku. Ini nggak ada. Malah mahkamah agama di dalam Matius 27:18, Pilatus sebagai kekaisaran Romawi pada saat itu, gubernur pada saat itu, mengatakan bahwa Matius mengetahui bahwa Pilatus memang mengetahui bahwa mereka, orang-orang Farisi, imam-imam kepala, dan juga mahkamah agama telah menyerahkan Yesus karena dengki, bukan karena menemukan adanya nubuat. Ini yang disembunyikan gereja, Bung. Ini yang tidak dijelaskan oleh pendeta. Di dalam Lukas 23 nomor 2, di situ mereka mulai menuduh Yesus. Mereka berkata, kami dapati Yesus ini menyesatkan rakyat. Yesus ini menghasut orang supaya supaya jangan membayar pajak kepada kaisar. Sebab katanya Yesus adalah Kristus, seorang raja. Coba ini. Ini yang disembunyikan oleh gereja kepada jemaat, yang dijual oleh gereja kepada jemaat. Dosa kita ditebus barang siapa yang percaya Yesus mati di atas tiang salib untuk menebus dosa kita, maka kita akan diselamatkan. Ini ajaran dari mana? Sedangkan tempat Yesus lahir mengajarkan ajaran tauhid, mengajarkan ajaran para nabi. Yesus diajari bahwa ketika orang Israel ingin menebus dosa, mereka menggunakan hewan, binatang, domba, kambing, lembu, sapi. Makanya dalam kitab saudara, Yesus mereka gelari dengan anak binatang, anak domba. Supaya apa? Supaya Yesus bisa dipersembahkan sebagai penebus dosa. Tapi Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Apakah Yesus punya salah? Tidak ada, berarti jangan dibunuh. Berarti tidak ada itu penebusan dosa dengan darah manusia, nggak ada. Kalau untuk dewa Molok ada, tapi kalau untuk manusia, Tuhan pencipta dan bumi, Elohim dalam hal ini, itu tidak mengajarkan itu. Jadi saya katakan kepada saudara, yang sebenarnya pembunuhan terhadap manusia bernama Yesus itu bukan karena adanya dosa waris, tetapi karena adanya unsur politik yang terjadi pada masa itu. Yesus pengaruhnya semakin besar, membahayakan keberlangsungan imam-imam Yahudi, rabi-rabi Yahudi, imam-imam kepala, dan juga mahkamah agama. Bahaya ini.
Yesus semakin memperlihatkan mujizat. Dia membangkitkan Lazarus, membuat orang lumpuh berjalan. Orang semakin banyak percaya, sehingga tidak ada, jarang lagi orang masuk ke sinagoge membayar perpuluhan. Bagaimana kita mau bayar pajak kepada penjajah, kepada Romawi? Habis kita nanti nih. Kalau kita tidak bayar pajak ke Romawi, habis kita. Kalau begitu, lebih baik Yesus mati. Kita bikin kesaksian-kesaksian palsu agar dia dibunuh, supaya pengikutnya kembali ke kita membayar perpuluhan. Itu penyebabnya Yesus dibunuh. Makanya Kristen dan Yahudi dua agama yang berbeda. Tidak satu, tidak kompak. Satu hanya mengklaim pengikut, yang satu justru mengatakan dia adalah Abu Dasara, dia adalah bidat. Makanya Paulus di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5 disebut sebagai tokoh dari Nasrani. Paulus tokoh Nasrani. Ini yang perlu saudara saya pahami dengan baik. Saya hanya meluruskan. Tidak perlu Anda bayar saya. Saya hanya meluruskan. Terserah Anda mau percaya kepada Bible Anda, silakan. Anda mau percaya kepada doktrin gereja juga silakan. La ikraha fiddin. Jangan mau dipaksa dalam hal agama. Silakan. Oke, Bang. Gimana ya mau ngejelasinnya masalah ini? Abang sudah duluan framing tentang kitab suci kami yang abang tidak imani. Bagaimanapun kami menjelaskan tentang apa yang barusan abang jelaskan, itu pasti abang selalu punya pemikiran sendiri untuk menyangkal penjelasan saya. Jadi sulit, Bang. Tidak bisa, bagaimanapun apa yang saya sampaikan, abang tidak akan masuk di logika abang. Itu. Ya, saya maklum, saudaraku, saya maklum. Tapi ingatlah bahwa keselamatan itu bukan ditentukan oleh doktrin dan dogma. Keselamatan kita itu ditentukan oleh akal dan wahyu. Akal dan wahyu lah yang menyelamatkan kita. Bukan doktrin, bukan dogma. Nah, untuk itu ini silakan. Ini tentang keimanan kita untuk abang ini tidak memahami tentang konsep ketuhanan Yesus itu, yang sulit untuk menjelaskan tentang itu semua. Jadi itu yang makanya begini. Saya sangat paham konsep ketuhanan Yesus itu. Saya sangat paham. Tamat saya. Sekarang masalahnya gini. Siapa Yesus menurut Yesus? Apakah sesuai dengan konsep ketuhanan Yesus? Karena konsep ketuhanan Yesus itu asalnya dari Roma dan Yunani, yang mengajarkan adalah Paulus. Nah, sekarang apakah konsep ketuhanan Yesus berkesesuaian dengan pengajaran Yesus? Kalau konsep ketuhanan Yesus, ya sama seperti Trimurti, ya, Tritunggal, Trinitas, sama itu, sama. Tuh, Brahma nuzul menjadi Krishna, setelah itu kemudian Krishna naik, muncul Wisnu atau Shiva, sama. Atis sama, Hercules sama, Horus sama, Mitra sama dengan mitologi Yunani, Romawi, itu sama dengan ajaran konsep ketuhanan Yesus, persis, tidak ada bedanya. Nah, sekarang Yesus itu adalah makhluk, dia manusia, dia duta Tuhan, dia wakil Tuhan, dia nabi, dia rasul, datang kepada Bani Israel, mengajarkan tentang dirinya. Menurut Al-Quran, pengakuannya dia hanya seorang nabi. Menurut Bible, kesaksian Yesus dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Kesaksian Yohanes aja dikacangin sama Yesus, apalagi kesaksian gereja, kesaksian bapak pendeta yang tidak mengerti bahasa Ibrani, yang tidak mengerti bahasa Yunan, yang tidak mengerti bahasa Aramaik, yang tidak mengerti tentang tafsiran kitabnya orang Yahudi, tentang konsep tauhid, tentang konsep ketuhanan dalam iman Yahudi. Pendeta-pendeta tidak tahu. Ya, mereka tahu konsep ketuhanan Romawi, Yunani, Trinitas, Tritunggal. Itu yang mereka tahu. Nah, sekarang Yesus bersaksi nih, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa semua pekerjaan, mujizat, kekuatan, tanda-tanda yang aku lakukan
pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan itulah yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu justru yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Jadi semua komponen yang menjadikan Yesus menjadi Tuhan di Kristen, komponen-komponen itu ternyata hanya bersaksi bahwa Yesus adalah utusan. Coba, sedangkan di Kristen semua komponen pekerjaan Yesus dijadikan sebagai bukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Lemah sekali levelnya, lemah derajatnya. Kesaksian Yesus ditolak oleh gereja bahwa semua pekerjaan menghakimi, mengampuni, memaafkan, menyembuhkan, membangkitkan, semua itu dipersaksikan oleh Yesus hanya sebagai duta utusan Tuhan yang Maha Tinggi. Tapi kesemua itu buyar di meja Kristen, di mimbar gereja, semua itu adalah membuktikan Yesus Tuhan. Berarti ada Tuhan yang lebih Tuhan di gereja dibandingkan Yesus. Begini saudara, kalau Bang Suma bersaksi saya ini adalah seorang pelaut, Bang Suma yang mengeluarkan kata-kata itu dari mulut. Kemudian ada orang yang datang kepada saudara mengajarkan Bang Suma itu adalah satpam. Saya bersaksi aku ini adalah pelaut. Ada orang yang datang setelahku mengatakan, barang siapa yang berkata Bang Suma itu adalah satpam, maka dia akan menaik pangkat. Kira-kira orang waras percaya yang mana? Bang Suma yang bersaksi tentang dirinya atau bapak yang tadi yang tidak pernah jumpa dengan saya, bersaksi bahwa saya adalah satpam? Kalau Anda waras, pasti Anda percaya kepada Bang Suma. Ya. Tapi kalau Anda doktrin dan dogma yang Anda ikuti, Anda percaya aja kepada orang yang tadi. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar seperti domba. Ini nasihat Yesus kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen. Karena justru Kristen lah yang nyamar-nyamar seperti domba. Karena Kristen bukan Bani Israel. Domba sama dengan Bani Yakub, Israel sama dengan Abodasarah. Serigala sama dengan Abodasarah. Siapa itu? Bidat. Siapa mereka? Orang-orang goyib, orang-orang najis yang tidak bersunat. Dialah orang Roma dan Yunani. Gitu bang. Sedangkan di Indonesia, Kristen itu lahir bukan orang Yahudi yang datang mengajar, bukan keturunan Yesus yang datang mengajarkan Kristen, tetapi mereka yang bersekongkol dengan Roma Yunani, kerajaan Belanda masuk ke Indonesia, kerajaan Portugis masuk ke Indonesia, mengajarkan Kristen dan Katolik. Mana orang Yahudinya? Kenapa bukan orang Yahudi yang datang mengajarkan kekristenan pada awal mula? Karena agama Yahudi itu adalah agama keturunan, agama keluarga, agama nasab, tidak untuk bangsa lain, hanya untuk bangsa mereka. Makanya agama Yahudi, agamanya Yesus, itu hanya berlaku untuk orang Yahudi. Matius 15 nomor 24 kata Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Sekira gitu bang, silakan. Mungkin ini jual beli ini mau ngomong dulu bang, kasih kesempatan dulu. Saya mau ngomong, ya, baik. Bang Zuma sudah terlalu banyak ngomong ini, bingung aku mau ngomong apa sudah ini. Iya baik bang, baik. Sorry kalau gitu, maaf ya, maaf. Lanjut bang, saudara beli jual. Ya bang jual beli, selamat malam. Oke, terima kasih. Saya ya, sudah dikasih berbicara di pada malam hari ini. Siap. Kepada host. Maaf dulu bang. Ya maaf. Abang ini Kristen atau Islam bang? Kristen. Oke baik. Jadi untuk umat Kristen yang masuk di Sahabat Zuma, kita akan berikan donat terlebih dahulu sama kopi. Wish. Sekali nih. Yang harus memberi donat. Suaranya yang gede mas, semangat. Gede dikit. Silakan bang. Ada yang ingin disampaikan bang? Ada yang mengasih donat kopi. Ya, supaya semangat. Terima kasih kepada yang mengasih donat.
dan kopi. Ya bang. Semoga Siap. sehat selalu, panjang umur, murah Amin ya rezeki Rabbal alamin. dalam lindungan. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Silakan Bang, ada yang ingin disampaikan Bang? Amin. Oke. Saya ingin menyampaikan kepada saudara kita, itulah bernama Bang Juma. Siap. Bang Juma, kamu Iya, itu Kak kan Ros. sudah Iya. ahli. Saya bukan Kak Ros, saya laki-laki. Sorry. Kalau Kak Ros itu kan perempuan. Dia Kak Ros itu maksudnya Kak Rostan, tapi saya singkat. Saya kan, Iya, oke, lanjut. saya kan sudah mendengarkan kata-kata Bang Juma. Siap. Kata-kata Bang Juma itu memang mengambil dari arti. Silakan dijawab Bang Juma. Belum ya? Belum. Silakan Bang. Oke. Siap. Saya berkata kepada Bang Juma. Iya, apa Roma? Ilmu Bang Juma kan di dalam ilmu beragama ini kan udah paham lah ya kan. Walaupun Bang Juma sudah paham kan, ada yang lebih paham dari Bang Juma. Ya, pasti itu Bang. Nah, pertanyaan saya. Yang bertanya ujung-ujungnya kirain mau menjelaskan. Ya, lanjut. Nah, pertanyaan saya. Ya, Di dalam Indonesia ini kan, kita kan berbeda-beda agama. Ya, betul. Iya. Silakan Bang Juma dijawab. Belum Bang. Oh, belum. Ya, belum. Mungkin belum ada yang pas yang terucap dari ucapanku, makanya belum dibilang Bang Juma, ya kan? Iya. Tapi kenapa sih Anda bersedih banget sih? Sedih kenapa Bang? Saya bersedih karena diceritain tentang agama. Oh iya, tapi jangan nangis ya Bang. Jangan bersedih. Boleh sih saya menangis. Boleh saya menangis, tapi menangis dalam Tahu masa mau bolot tuh ya. Ya, lanjut. Ya nggak apa-apa lagi. Hiburan dikit lah. Oke. Terima kasih. Pada malam hari ini saya dikasih kesempatan ngomong. Sudah tadi. Sudah berapa kali mengantar ya. Bang, ada karung basah di rumah? Karung? Untuk apa karung basah? Karung, Bang? Ya daripada tisu mahal. Tisu masih murah ini, masih bisa terjangkau kalau tisu. Ya udah siapkan tisu, terusin pertanyaannya. Lama Bang, kayak cewek minta diperhatiin. Bang perlu masuk apa? Cih. Ayo buruan Bang, apa sih? Gini kan, kalau dalam hidup ini kita yang beragama ini nggak usahlah dibahas-bahas. Kenapa sih? Pertanyaannya? Tidurlah kau. Marah Bunda Rama, awas lo. Kalau Bunda Rama marah itu pohon pada tumbang lo depan rumahmu. Nggak boleh marah. Marah itu nggak ada artinya. Ya udah pertanyaannya. Pertanyaan saya dalam hidup ini nggak usah. Silakan dijelaskan Bang Juma. Hidupnya lagi kesulitan dia. Kalau bosan hidup nggak usah kesini Bang. Ada jasara harja. Bukan gitu. Maksud saya dalam hidup ini. Ya. Kenapa hidupmu Bang kesulitan? Bukan. Pinjam dulu 100. Kok 100? 1 M lah. Oh iya, 1 M. Iya. Ya kenapa hidupmu Bang bermasalah? Yang punya duit 100 kasih mau depo dia. Ayo Bang, hidup Anda kenapa bermasalah? Bukan yang punya 100 kasih depo. Jadi malu kita ya sih. Kawan semet ya. Kenapa Roma? Ayo Roma, buruan Roma, apa masalahmu?
dalam hidup ini kita kan Sudah 3 berbeda kali loh itu agama. dalam hidup ini. Kayaknya udah kau kayak sepertinya udah bosan hidup. Bukan. Ada satu kata. Ada satu kata dan nyanyi dalam hidup ini. Nggak boleh menyanyi. Ada kesempatan itu ya. Mantap. Iya. Lanjut. Hidup ini harus ada kesempatan dan Iya, ada lanjut. ujungnya. Iya, lanjut Bang, lanjut. Pertanyaannya Amer dia bang jual beli. Pertanyaan saya dalam agama ini janganlah kita saling menjatuhkan. Itu bukan pertanyaan. itu mas statement. Enggak loh. Dalam agama ini jangan kita saling menjatuhkan. Itu aja. Memang Anda udah jatuh. Bukan. Ya. Jika agama itu merasa benar, tekuninlah kebenaran. Gitu kan. Bukan, nggak boleh kayak gitu. Ucapan-ucapan kayak gitu dibuang. Tuak tahun. Gitu. Sama itu Kristen loh yang ngomong kayak gitu. Lu kebanyakan jual beli habis rungkat berapa? Apa itu? Ada poin yang ingin disampaikan ini. Ada poinnya tapi muter-muter dulu. Rungkat ya bang. Yalah, ini mabuk tuak ini bang. Langsung aja bang, langsung aja. Buruan bang. Bukan, nggak boleh kayak gitu. Udah bang, cepetan bertanya bang. Cepetan sebelum pohon depan rumahmu tumbang. Kita dalam beragama. Kalau tumbang dibilang abang pohonku bisa ku apa dia? Ku buat nggak tumbang dia. Coba Anda lihat di depan pohon Anda itu bagaimana modelnya, coba lihat. Oke, sekarang gini ku bilang sama abang. Ya. Di depan pohonku pohon apalah? Ya, coba ya. Coba gue tarik nafas. Dalam-dalam. Buang nafas. Pelan-pelan. Tarik lagi. Tutup mulutnya. Tidur. Tapi jangan ngorok ya. Buruan bercanda aja kok. Buruan. Hilang. Nah gitu bang, turunkan aja dia bang. Biar aku yang ngomong aja bang. Iya, silakan. Pak Yusar aja. Silakan Pak Yusar. Bang Yusar sudah pesan 1 jam, saya tambahin donatnya ya bang. Silakan bang. Sebelum kita tutup nih bang. Iya. Sebelum saya turun. Iya, gimana bang? Yang roomnya abang ini kan selalu membahas tentang kitab. Tapi di mulutnya masih ada. Siapa nih bang? Orang baru naik. Jadi kan roomnya abang ini kan selalu membahas kitab imannya orang-orang Kristen yang mempercayai bahwa Yesus itu Tuhan. Baru abang yang bukan orang Kristen menjelaskan, menerangkan itu, sementara abang tidak mengimaninya. Itu hanya akan menimbulkan kegaduhan aja jadinya bang nanti itu bang, kalau begitu bang. Kalau abang buka room, jangan dulu bang, saya bicara dulu. Iya, sedikit. silakan. Kalau abang buka room, saya sarankan bagus kalau abang lebih terbuka dengan kitab yang abang imani. Jangan membahas kitab orang lain lah bang, kalau abang tidak mengimani itu. Kalau bilang abang ada banyak kesalahan kalimat kata yang di dalam kitab kami yang sudah dipalsukan kah, atau dikurangi, atau dilebihkan kah, itu kan abang tidak tahu soal itu, tidak sesuai dengan teks aslinya apa gimana, gini lah pokoknya banyak macamnya buat abang mencari-cari
dikit lagi lucu. Terjebak kita, stop. Enggak apa-apa bang, enggak, bukan terjebak. Stop bang, stop kataku. Ini pada kemana ini? Ada masih. Oh. Udah ya bang ya, udah di. Nah, aku masih apa ngomong ya? Hah? Udah ya, ditanggapi dulu ya. Artinya kan Anda jangan lagi maksudnya jangan lagi membahas kan gitu, udah. Jadi kita jawab dulu ya. Enggak, maksudnya bisa nggak aku jelasin nyampaikan dulu baru nanti kalau aku sudah. Ya tapi jangan kayak tadi lambat banget gitu loh. Cepat ke endingnya apa? Enggak ada yang lambat bang. Aku bagus aja ngomongnya, enggak kayak teman yang tadi satu. Perasaan? Iya. Ya kan? Iya, lanjut. Nah, makanya aku lanjutkan dulu ya bang ya. Nanti bisa dilanjutkan sama Yakobus. Maksudnya jangan Bang Zuma ini selalu membahas tentang kitab orang Kristen, iman orang Kristen. Itu iman mereka sudah yakini itu. Mereka tidak salah untuk meyakini tentang ketuhanan Yesus, tentang Allah Tritunggal itu. Walaupun abang menyalah-nyalahkan itu, Tadi Anda mengatakan iman mereka, berarti bukan imanmu Kristen ya? Ya maksudnya mereka dan bersama saya. Jangan terlalu bodoh untuk berpikir. Maksudnya Waduh, marah. Mati. Iya. Kayaknya harus dijelaskan secara detail tuh, nah, enggak perlu. Ya. Tadi kan Anda mengatakan iman mereka, berarti Anda nggak masuk kalau mereka. Enggak. Gini aja Yuser kalau nggak mau dibahas-bahas oleh kami terutama Gurunda, itu kembaliin aja istilah-istilah Islam yang ada di dalam perjanjian baru perjanjian lama gitu loh. Kayak kembali. Iya kan kalender yang kemarin kan udah dikembaliin tuh. Misalnya yang soal Isa Al-Masih kan dipinjam tuh sama Kristen tuh. Jadi kebangkitan Isa Al-Masih, kematian Isa Al-Masih, lahirnya Isa Al-Masih kan kayak gitu tuh. Tapi udah dikembaliin sekarang, alhamdulillah. Sekarang bagian yang ada di kitab kalian yang kayak kata Allah, kata Rasul, syafaat, murtad, kafir itu kembaliin kepada kami gitu. Karena serius Yesus nggak cocok pakai istilah-istilah Arab, nggak cocok dia. Pakai istilah Yunani cocok gitu. Wah inilah Yesus, anak Theos, cocok gitu. Apostolos Paulus, cocok. Cocok karena kalau depannya os, belakangnya us, os, cocok itu. Biblos, bukan Alkitab, Biblos, cocok. Biblos cocok itu. Cuma kalau jangan ke Arab-Araban gitu loh. Ya udah, Bang Juma terusin. Gurunda silakan Gurunda. Ya, itu masalahnya. Jadi gini saudara user, sebelum saudara saya turun, saya sudah paham, saya sudah nangkap itu. Tapi begini Bang, Kristen itu tidak sama seperti Hindu, tidak sama seperti Buddha, dan Kristen itu tidak sama seperti Yahudi. Kristen ini adalah agama syiar, agama yang selalu mencari pengikut. Dan Filipi 1:18, bahkan dengan cara mengelabui pun Kristen bisa lakukan karena ada data di dalam kitabnya. Bahkan Paulus mengatakan kepada orang Yahudi saya mengaku Yahudi, pada orang Yunani mengaku Yunani, pada orang Romawi aku mengaku Romawi, untuk memenangkan banyak dari mereka. Ini yang dilakoni oleh Kristen. Apakah saya akan diam untuk kemudian membiarkan umat Islam yang awam ini untuk dimurtadkan? Kan tentu tidak dong. Ya kan? Islam mengajarkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalanmu. Jadi saya diperintahkan untuk menyeru kepada seluruh manusia, bukan hanya kepada satu golongan. Layaknya Yesus hanya kepada Bani Israel. Saya umat Islam diperintahkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia itu dengan cara hikmah, dengan cara yang baik. Bil hasanah, dengan cara-cara pengajaran yang baik. Nah itu. Ini jelas. Nah, agama Anda agama syiar, agama saya juga agama syiar. Agama saya membahas kitab-kitab terdahulu, sementara agama saudara tidak membahas kitab Al-Quran. Nah, sehingga
saya punya hak berbicara tentang kitab-kitab terdahulu, Anda tidak punya hak. Orang-orang Kristen tidak punya hak berbicara tentang Al-Quran karena tidak ada dibahas Al-Quran di dalam kitab saudara. Sedangkan saya punya hak karena saya di dalam kitab saya ada bercerita tentang Taurat, ada bercerita tentang Injil. Berarti kitab saya punya hak untuk bercerita tentang kitab-kitab itu. Itu satu. Yang kedua saudara, kalau saudara mengatakan akan terjadi kisru dengan kita membahas tentang Bible, membahas tentang perbandingan agama. Salah bung, salah. Justru dengan adanya gerakan-gerakan seperti ini, selama hal itu tujuannya bukan untuk menghujat, menista, tetapi untuk membeberkan yang benar itu benar, yang batil itu batil, maka semua akan terbuka bebas. Semua akan merasakan bahwa agama Kristen diimani secara Kristen, agama Islam diimani secara Islam. Jangan agama Kristen diimani secara Islam. Jangan. Contoh, kitabnya dari Yunani, tapi isinya hampir semuanya menjadi Islam. Itu yang saya katakan. Nah, sehingga hal-hal yang tabu yang terjadi, yang menyebabkan terjadinya gesekan di lapangan, itu melalui channel-channel seperti ini tidak lagi tabu. Tidak lagi tabu, tapi kita saling kenal satu sama lain. Oh, ternyata di Islam kayak begini, di Kristen itu tidak begini. Tinggal pola yang harus kita perbaiki. Contoh, kayak Mikana, kayak PCD King, kayak Kiamat, kayak Herdi, kayak siapa lagi, Pak Bom Bom dan krunya dan seterusnya. Itu yang seperti itu termasuk siapa? Sokpiatul, itu termasuk yang kayak gitu. Ini mereka-mereka ini yang harus dihentikan. Coba Anda lihat saya sepanjang saya berdialog. Saya sudah puluhan tahun berdialog. Saya tidak pernah kemudian monolog menghujat. Tidak pernah. Saya membahas Bible pada saat saya berdialog dengan saudara saya Kristen. Contoh, berdialog dengan Anda, saya membahas Bible. Anda bertanya Quran, saya bahas Quran. Ini yang perlu supaya tidak ada kekakuan. Cuman masalahnya di antara kita ada yang membahas Quran, membacanya pun tidak bisa. Menghujat Rasulullah, membaca hadis pun tak bisa. Ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Jadi kalau saudara mengatakan jangan bang, tidak bisa bang. Kita Islam diperintahkan kemudian untuk menyeru kepada yang ma'ruf. Di Kristen beritakanlah Injil kepada makhluk. Kami juga makhluk, berarti Injil harus diberitakan juga kepada kami. Setelah diberitakan kepada kami, mari kita diskusi. Kebenaran apa yang ada di dalam kitab saudara? Mari kita buka. Kebenaran apa yang ada dalam kitab saya? Mari kita berikan ruang untuk kita bahas. Itu yang terjadi. Makanya yang saya minta para pendeta, sarjana-sarjana teologi, silakan mari kita buka diri untuk berdiskusi agar jemaat-jemaat kita itu bisa memahami duduk persoalan yang sebenarnya. Biarkan mereka memilih. Ya, umat Islam yang awam ketika didatangi oleh misionaris, ya bisa membahas. Loh, menurut kitab saudara, di dalam kitab ini Yesus bukan Tuhan, dia manusia, dia teriak memanggil Tuhan, dia mengatakan tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, umat Islam se-Indonesia itu sudah hampir tahu semua itu, sehingga misionaris begitu datang memberikan Indomie, mereka menolak. Karena mereka tidak mau menggadaikan keyakinan mereka hanya karena sebungkus Indomie. Setelah tahu dialog-dialog seperti ini, memang yang dirugikan dari misionaris karena tidak leluasa lagi mengajarkan kekristenan, karena sudah ada yang membahas Bible dan jauh lebih terinci, lebih jujur, tidak ada yang disembunyikan, yaitu para Laskar Api, Apologet Islam Indonesia. Demikian Bang, Saudara Yusar. Terima kasih atas nasihatnya. Ya, itu tidak akan bisa menghentikan saya selama kitab Anda masih ada istilah-istilah Al-Quran di dalamnya. Demikian. Oke ya. Stop user sama Yakobus. Bisa kak? Yakobus. Kita dikasih kesempatan ngomong dari tadi terus kita sekali-sekali kasih kesempatan berbicara lah. Ya, ngomong Bang. Silakan.
Iya bang, bukannya kita mau melarang masalah room begini, maksudnya pembahasan abang itu loh. Bagaimana abang bilang kitab kami mengutip ayat-ayat yang ada di dalam kitab Bukan abang? mengutip saudara, bukan mengutip, mengambil istilah-istilah. Iya, kata-kata yang prinsip di Islam itu diambil, dimasukkan ke Bible. Seperti kata kafir. Sementara gimana? Sementara kitab-kitab kami ini sudah ada sebelum kitab abang. Bagaimana bilang itu kami? Iya, tapi nggak bahasa Arab, my bre, bahasa Yunani. Ih, bandel. Susah ya ngomong kalau terlalu banyak pasukannya begini nih. Ya soalnya lu lemot. Kitab Anda lebih dulu, tapi dalam bentuk bahasa Yunani. Sementara di dalam bahasa Yunani tidak ada istilah-istilah Islam. Tapi kalau kitab Kristen di Indonesia Anda katakan lebih dulu, itu salah. Karena lembaganya aja berdiri nanti di tahun 54. Gitu loh bang. Coba ini Gurunda aku dikit ya sama si User nih supaya paham. Share kita TikTok aja ya, share kita TikTok. Kristen lebih dulu dari Islam ya? Iya. Iya, ya User ya. Ajaran dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Iya. Ini loh bang. Kalau memang itu ada kesalahan-kesalahan yang memang sebenarnya tidak ada di dalam kitab kami bang, abang komplainnya jangan langsung. Lah kami nggak ke komplain, belum didengar, ya udah gini-gini aja kita sampai di ini kan. Toh kalau misalnya udah kan itu kan gini loh bang, itu kan ada forumnya itu bang, ada live penerjemah itu bang, abang bisa langsung datangi kantornya. Udah di sidang udah ditolak gitu kan, ajak ngobrol, ini tetap masih mempertahankan, udah bre. Seharusnya tempuh jalur-jalur yang seharusnya melalui jalur-jalur sesuai. Jangan. Nah ini memang jalurnya nggak sesuai yang seperti ini. Jadi kan orang-orang Kristen teredukasi. Oh ternyata kitab suci saya bahasa aslinya Yunani ya. Oh kan enak tuh, langsung set gitu. Sudah bang, jangan dihajar lagi. Sebenarnya saya kesian. Bukan dihajar, supaya paham Kak Faro. Cuman dia itu udah malu mengakui mungkin. Saya udah lama ngikut room ini, udah mau sebulan lebih ngikut room ini. Gini aja lah. Kalau tahu jangan licin, jangan. Ini Kak Faro ngobrol sambil pakai sarung ini. Ilmu nggak usah sok tahu. Saya sebenarnya udah lama ngikut room ini, udah sebulan. Saya memang nunggu. Tadi saya masuk ke Living Smile, ke Agatha, ke Opung Pipo. Mereka cuma nitipkan pesan. Saya minta kalian naik lah kalau memang iya. Kalau yang miskin ilmu, kalian nggak usah kayak gini. Aku bilang, nanti kalian salah. Kalian tunjukkan Alkitab lebih dulu daripada itu. Mereka lebih tahu daripada kalian di depan ada jurang, kalian terjun nanti. Malu, bilang. Udah bang, aku izin turun dulu bang ya. Siap. Semoga jadi bahan hidayah. Ini Kak Faro ini ngomongnya Kak Faro. Kak Faro serius Gurunda? Yang Gurunda omongin ke Kak Faro ya? Dia malu mengungkapkan bang. Yang Gurunda omongin ke Kak Faro, dia bawa tuh ke room Kristen, dia tanya, kenapa kalian Kristen menyembah manusia? Padahal dia Kristen. Ngamuk satu room. Kocak nih anak tadi sore. Hah? Kok abang tahu? Abang ngintip? Gue udah ngintip tadinya mau nge-live-in, tapi ternyata cepet banget beres topiknya, jadi nggak nge-live-in. Gurunda sinyal merah, delay. Iya deh, iya. Nah, lanjut, Abang Yakobus, salam dari Simon orang Yakobus, saudaranya Yesus ini. Lanjut Yakobus. Ya, Bang Yakobus, silakan dibuka mic-nya, Bang. Yakobus. Halo Yakobus. Saya Simon orang Zelot, lanjut. Iya, selamat malam Bang Juma, saudara-saudaraku sekalian. Malam. Kristen ya Bang ya, Bang Yakobus. Jelas. Oke Bang, saya kasih donat dulu Bang. Iya, terima kasih Bang. Host, saya Kristen juga, nggak usah kasih donat, langsung kasih singa. Coba kirim KTP-nya. Saya curiga Kak Faro ini muslim. Jadi dari kesempatan gitu ikut naik, saya mendengarkan dari kemarin ke room yang Bang Juma
Memang sih intinya itu sebetulnya dengan adanya perdebatan itu sebetulnya karena manusia itu kan ada akal nih, dikasih pikiran nih. Kita simpan dulu fanatisme keagamaan kita, keyakinan kita. Karena dengan cara berdebat itu ilmu wawasan kita bakal nambah. Ada sesuatu yang kita tidak ketahui. Jadi tidak hanya cukup istilahnya itu imani saja atau percaya saja, tapi kan harus masuk logika. Jadi tidak ada larangan untuk seseorang siapapun. Ini juga untuk pesan buat saudara-saudaraku yang Kristiani. Dia tidak ada paksaan, karena dalam umat Islam itu ya ada suatu pesan juga yang tadi dikatakan betul, serulah apalah kan gitu ya ayatnya ya Bang Juma ya. Iya betul Bang. Iya, ada juga bahasanya sampaikanlah walaupun satu ayat. Di Kristiani pun sama. Ada. Evangelion istilahnya itu bahasanya beritakan kabar berita gembira. Kan begitu. Jadi intinya mau di media sosial atau apapun bebas, karena ada penginjil, ada pendakwa. Kita harus fair dalam urusan ini gitu kan. Saya rasa kenapa kok orang ketika istilahnya itu menguak sebuah kitab seakan-akan menghina atau apa, padahal bukan. Memang itu ketika kita sadar, memang itu perkataan apa yang ada dalam Alkitab, kan begitu. Contoh aja, cuman kan di sini ada pembahasan-pembahasan yang memang harus ada ahlinya. Tanyakanlah kepada ahlinya, kalau bukan kepada ahlinya tunggulah kehancuran. Sama layaknya di ayat Al-Quran mungkin ada, inilah contohnya seperti ketika kamu bertemu sama orang kafir, maka bunuhlah. Bagi orang yang awam kan seakan-akan benar-benar dibunuh. Jadi di umat Kristiani, di umat beragama apapun, banyak orang-orang yang awam. Bukan hanya Kristiani, Islam pun sama banyak. Nah pentingnya adanya mungkin secara forum lintas agama atau perbandingan atau perdebatan, kan ada cara-caranya kan gitu. Cara-cara berdebat yang baik. Dalam Islam apalagi. Dalam Kristen pun ada tata caranya kan gitu. Dengan kasih, kalau Islam dengan rahmatan lil alamin atau apapun lah bentuknya kan. Ketika kita berdebat, berdialog, kita harus membuka diri lah bagi semuanya. Kita dikasih sama Tuhan itu akal pikiran kan, otak kan, wawasan. Supaya apa? Tetap jangan sampai mengganggu keimanan kita. Jadilah seorang Kristen, ya jadilah Kristen yang baik, yang taat. Jangan sampai terpengaruh. Seorang Islam pun sama begitu. Masing-masing itu kan tidak bisa ada paksaan sesuai apa yang kata tadi Bang Juma kan, istilahnya itu. Memeluk sesuatu keyakinan atau agama itu tidak ada paksaan, bahkan itu pun dilindungi undang-undang. Jadi sebetulnya bagus, saya setuju adanya ya TikTok mungkin lebih banyak sekarang yang begini. Dulu kan zaman Facebook kan gitu. Kalau Facebook hanya chat-chat aja gitu, kopas kan gitu. Jadi nggak ngerti zaman Facebook itu mana yang memang berilmu, mana yang enggak. Kan gitu. Nah sekarang di TikTok ya bisa ada suara, mungkin ada video atau apapun, jadi jelas gitu. Kalau ada sesuatu kan bisa ada kena undang-undang ITE kan gitu istilahnya. Jadi intinya saya bukan ingin bertanya apapun gitu. Intinya ya berpesan aja kepada semua umat beragama, meskipun kita berbeda, tapi kita harus ingat tetap kita satu tujuan. Kan begitu, jangan sampai kita karena keyakinan, istilah itu bodoh amat, orang mau nyembah sendal jepit, mau nyembah ember, kan itu keyakinannya masing-masing. Yang penting kan istilahnya itu apa? Hubungan dengan manusianya itu jangan sampai dilupakan. Akhirnya saling menghina,
kesembahannya, itu tidak boleh. Kurang lebih seperti itu kan. Cuman saya hanya memang setuju aja. Memang saya ketangkep apa bahasa Bang Juma itu ketangkep. Jujur saya tidak hafal, tidak mengerti. Kadang dalam hati kenapa ini orang istilahnya itu apa? Agamanya lain, keyakinan lain, tapi kok bisa hafal betul? Mungkin ini belajar. Karena orang dengan belajar akan terbuka hati, pikiran. Gak mungkin lah ketika orang belajar itu kan tidak harus selalu memeluk. Contoh, saya belajar Islam nih. Contoh dari mendengar Dr. Zakir Naik, dari Bang Juma, terus dari Ustadz Nababan, dari siapa Felix. Itu kan menambah wawasan. Padahal beliau-beliau tidak pernah istilahnya itu apa namanya itu menjelaskan tentang kitabnya sendiri. Justru saya berterima kasih gitu yang sebelumnya anggap aja hanya sekian kan tidak seenaknya. Halo, Yakobus. Ya, saya nyepin intinya nunggu seketer. Intinya aja. ya intinya aja saya hanya menambah aja kepada ya teman-teman yang tadi gitu. Jadi harus kita intinya ini harus kita membuka otak aja lah gitu. Bukan jadi haknya masing-masing orang mau debat mau apa gitu aja gitu. Jangan sampai yang mencegah seseorang itu apa namanya itu memberitakan Alkitabnya atau kitabnya masing-masing aja, begitulah Bang. Kurang lebih seperti itu gitu. Lama kali kau Simon Yakobus, lama-lama aku jadikan Yudas kau. Ya begitulah kan begitu. Kan kita harus benar-benar membuka Bang, membuka pikiran gitu loh. Betul. Karena kita nggak tahu persisnya. Kitab itu kita mana ada yang tahu, ada yang pernah kita mengalami dalam kejadian itu. Kita harus jujur aja terhadap sendiri. Kan gitu. Apakah kita menyaksikan secara melihat dalam kitab apapun kan itu zaman mana? Kan harus disingkapi dengan Bukan iman. begitu Pak Yakobus. Cuman kita kan perlu cek apakah di sana itu logis, masuk akal atau tidak. Makanya Gitu. kan di balik kita keyakinan, kalau bahasa itu mah itu imani, kita kan harus ada masuk logika. Betul. Kita harus masuk logika. Kan gitu. Coba kita tarik ke konsep ketuhanannya, Bang. Ya. Ya, itu sepertinya mohon maaf ya, Bang ya. Kalau menjelaskan konsep ketuhanan saudara kita Kristen nih kayaknya tidak logis banget gitu loh, Bang. Hanya iman yang berfungsi, akal dimatikan, mohon maaf. Cuman saya jadi pertanyaan saya selama ini ya, jujur-jujur saja, ada yang hilang cerita lah dalam Alkitab itu kemana, entah di mana tuh, apakah di Alkitab atau Injil Tibet atau di Injil Barnabas, ada yang hilang ceritanya Yesus Kristus itu. Yakobus agamanya apa sih? Seperti itu. Saya Yakobus Kristen, Pak. Tapi nggak meyakinkan gitu agama Kristen. Yakobus. Ya. Yakobus, kalau kau jadi Pengetahuan agamanya pengacara itu tidak pelakumu kena meyakinkan. ancaman 12 tahun, putus sidang 9 tahun. Lama kali Jangan dicampur dulu. Pak Yakobus Kristen kan, Pak? Kristen. Oke. Kalau Kristen anak ini aja berstatement dulu, nanya ke Banjuma aja. Seperti apa sih, silakan. Iya seperti itu kan. Maksudnya kan wajar di sini kan dialog Bang, bukan debat. Bebas kan? Bebas. Nah, bebas kan berdialog. Saya hanya itu aja apa yang saya rasakan. Ada yang hilang cerita. Di sini saya dihilangkan dulu fanatisme. Nantinya fanatismenya kesananya ujung-ujungnya ya yang seperti yang tidak ada apa namanya itu. Gimana saja. Kan gitu. Itu yang Menurut Anda Pak Yakobus, sebelum Banjuma menjawab, menurut Anda Bible yang ada sekarang ini ada sesuatu yang something di sana, ada sesuatu yang kurang, ada yang keliru. Sebetulnya itu yang saya lihat itu benar. Makanya dipakai sebagai dasar oleh debater Islam. Berarti kan sumbernya benar. Cuman mungkin yang salah mindset. Kalau konsep ketuhanannya Bang menurut Anda?
konsep ketuhanan begini. Saya baru mulai ya. Makanya saya dengar debat-debat gitu agak mulai gimana lah gitu agak. Nah, yang pertama boleh lah ketika Tuhan Yesus masih ada di dunia, kita anggap Tuhan, oke. Tapi ketika diangkat ke langit dia jadi apa? Cuman itu saja saya selama ini berpikir. Ketika di dunia 100% manusianya, oke, 100% manusianya. Ketika diangkat ke langit ke Bapa, apakah masih terpisah 100% manusia, 100% Bapa atau gimana kan gitu? Oke, cukup dulu ya Bang ya. Mestinya pendeta yang jawab nih, masa Bang Juma, tapi nggak apa-apa lah, kita tes ilmunya Bang Juma. Silakan Bang Juma. Iya. Jadi kalau saya melihat Bang, ada pernyataan di dalam kitab saudara, ini kitab saudara loh ya, karena berbicara mengenai Yesus, yang menjelaskan bahwa Yesus di surga itu sebagai manusia di samping kanan Bapa sebagai manusia. Nah, sedangkan Bapak sendiri bukan manusia kan gitu. Kedatangannya yang kedua juga sebagai manusia juga. Artinya bahwasanya kapan Yesus itu bisa menjadi Tuhan? Pada saat kapan dia itu bisa menjadi Sang Bapa? Ini yang menjadi polemik. Kenapa? Karena Yesus sendiri mengatakan dengan tegas bahwasanya dia datang bukan atas kehendaknya. Artinya ada yang maha berkehendak di luar daripada diri Yesus. Nah, inilah yang kemudian disebut Tuhan. Nah, tapi di iman Kristen, Yesus itu Tuhan itu sendiri. Ini sesuatu yang sangat tidak rasional. Kenapa saya katakan tidak rasional? Yesus manusia, dikatakan ya 100% manusia, karena dia datang inkarnasi, dia teofani daripada Sang Bapa. Tapi anehnya, Yesus sendiri dalam Yohanes 8:42 mengaku, aku datang bukan atas kehendakku. Lalu atas kehendak siapa? Atas kehendak siapa kalau begitu? Atas kehendak Bapa. Berarti Bapa ini bukan Yesus, karena bukan atas kehendakku. Nah, ini dia. Aku tidak datang dengan kemauanku atau kehendakku sendiri. Yesus berkata, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan atas kehendak Dia yang mengutus aku. Berarti Yesus ini pada awalnya datang ke muka bumi bukan atas kemauannya sendiri. Berarti ada yang memiliki kehendak di luar daripada Yesus. Andai Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, maka dia akan mengatakan, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab akulah Bapa itu sendiri, dan aku datang atas kehendakku sendiri. Aku menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Berarti Bapa adalah aku adalah Bapa. Tapi faktanya kagak. Aku keluar dari Allah. Aku datang bukan atas kehendakku. Nah, kita mau larikan kemana ketika logika yang kita pakai? Mau kita larikan kemana iman Kristen ini kalau logika akal sehat yang digunakan sebagai penakar? Coba, bagaimana mungkin kemudian ada dia yang adalah dia datang mengaku bukan sebagai dia? Inilah yang kemudian saya katakan dialog ini penting, karena masih banyak orang yang butuh keselamatan dan butuh diselamatkan. Jikalau Allah adalah Tuhanmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Segala sesuatu yang keluar, segala sesuatu yang datang dari Allah, jelas bukan Allah. Bukan Allah. Segala sesuatu yang keluar pada diri manusia, bukan manusia itu sendiri. Keringat, ingus dari kuping, bukan Allah, manusia itu sendiri, tetapi sesuatu yang keluar
berasal. Nah ini kalau logika yang kita pakai Bang, maka Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Tapi kalau iman yang kita pakai, ya pasti Yesus itu Tuhan itu sendiri. Mati logika di kita di sana. Lalu apa gunanya kepala ini? Kalau logika dimatikan dalam beriman. Sementara iman itu kata Yesus, kasihilah Allahmu dengan segenap akal budi. Berarti apapun yang terkait dengan ketuhanan harus dengan akal. Ukuran akal yang dipakai. Menurut siapa? Menurut Yesus. Gimana mau mengasihi Allah kalau hanya doktrin dan dogma, akal ditinggal? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan atas kehendak Dia yang mengutus aku. Dia adalah aku. Itu gak pakai, gak masuk. Dia adalah aku, gak masuk. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Yang berkata ini adalah oknum Yesus. Ada oknum lain yang berkehendak agar Dia. Nah, setelah kita kaji, dengan kita bedah dengan pena akademik, ternyata Gabriel diperintahkan oleh sang Bapa untuk menyampaikan berita akan kehamilan Maria. Maria, ya Gabriel, Tuhan yang Maha Tinggi menginginkan kamu hamil. Ah, mana bisa? Aku tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Apa kata Gabriel? Ya Maha Kuasa yang menghendaki. Maka apa yang terjadi? Firman yang keluar dari mulut Tuhan sampai ke Maria terjadi. Mazmur 33 nomor 9. Tuhan berkata jadi maka jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Yesaya 55 nomor 11. Seirama itu dengan Al-Quran. Apa yang keluar dari mulut Tuhan itu yang terjadi. Ketika mulut Tuhan mengeluarkan perkataan Maria, hamillah engkau. Hamil bukan berarti yang ada di dalam rahim itu adalah yang berkata tadi, bukan. Makanya dikatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Ini saya menjelaskan berdasarkan akal. Tapi kalau saudara menerimanya dengan iman pasti tertolak. Demikian, silakan. Saya mau nanya dong. Pak, tanggapan Pak Yakobus dulu. Pak Yakobus tanggapannya gimana? Oh ya. No comment ya? Ya silakan Bu. Pak Yakobus no comment. Silakan Bu. Bang Andi, saya masuk sebentar, boleh Bang Andi? Ini ya, sebentar. Pak Duka mau bicara bentar. Silakan. Baru saya mau. Ya lanjut, Tindal. Silakan. Abang boleh Bang? Nanti tinggal saya perkuat lagi yang tadi terkait dengan. Saya cuma 2 pertanyaan doang. Iya, bentar ya, bentar aja. Silakan Dinda Paduka. Iya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua di sini, saya dan tim kuasa hukum API menghimbau dan mensomir secara keras ya bagi pihak-pihak yang menggunakan logo API tanpa seizin, terkecuali anggota yang telah mendapatkan kartu keanggotaan. Bagi pihak-pihak yang tidak punya hak untuk menggunakan logo API, kami beri waktu 6 kali 24 jam untuk bisa melepaskan logo API tersebut. Apabila somir ini tidak diindahkan, maka kami dengan tegas akan melakukan upaya-upaya hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Masya Allah. Sekian Bang. Iya. Oke, terima kasih Dinda. Nanti di akhir kegiatan saya umumkan kembali. 6 kali 24 jam teman-teman kita agar melepaskan logo API, apalagi yang tujuannya mengolok-olok ya. Itu tidak bagus. Karena kita dalam hal ini API, Yayasan Apologet Islam Indonesia, sudah ada badan hukumnya, ada tim pengacara, ada tim legalnya, ada tim kuasa hukum yang juga sudah mendaftarkan haki dan alhamdulillah sudah di ACC. Artinya logo API itu adalah hak paten dan barang siapa yang menggunakan tanpa hak yang dibenarkan maka sudah dikategorikan melanggar hukum. Nah itu sebelum Anda mendapatkan masalah, lebih baik Anda ganti logo-logo itu dengan foto Anda yang lebih ganteng lagi. Ya, terima kasih semuanya, Laskar API dan juga teman-teman yang ada di bawah. Silakan saudari. Satu lagi Bang. Iya.
Buat teman-teman yang di bawah Laskar Api, ayo kita sama-sama merahkan komal ya. Masya Allah. Ya demikian Bang, saya izin turun dulu. Mungkin ada Bang Julius di bawah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Paduka. Terima kasih Paduka. Semangat Laskar Api, jangan lupa di tap-tap, di share-share. Yuk bisa yuk 1M tap-tapnya. Semangat. Nanti saya kasih kopi. Yuk kibarkan. Kibarkan bendera apinya. Yang tadi yang mau bicara silakan. Ya, saya mau nanya. Oh ya, Bang selamat tahu malam. nggak apa sih arti agama itu dalam bahasa Yunani? Maaf sebelumnya Mbak Mita ini Kristen atau Islam Mbak Mita? Kristen kayaknya. Mbak Mita Kristen atau Islam Mbak? Bisa dijawab? Antara keduanya. Bisa? Bisa gitu. Di KTP apa, sis? Ya pokoknya saya mau dijawab aja kalau masalah agama itu kan kepercayaan. Jadi saya mau nanya sama Bang Juma, agama itu apa arti agama dalam arti bahasa Yunani? Gitu. Kalau bahasa Yunani agama itu triskeia. Terus agama triskeia. Ya. Artinya agama, kepercayaan. Dalam artinya bahasa agama itu kan kalau bahasa itu kepercayaan. Ya. Kalau Bang Juma bilang agama itu kepercayaan. Tapi sebenarnya arti agama itu sebenarnya bukan kepercayaan. Artinya adalah itu tidak, agama itu kacau. Jadi agama itu dibuat agar tidak ada perdebatan masalah agama. Kalau itu kita tahu. Saya kan nanya tadi kenapa Bang Juma bilangnya jawabannya beda gitu. Nah yang kedua saya pertanyakan lagi, udah terkait bahasa Yunani katanya tadi. Tadi kan nanyanya agama apa bahasa Yunaninya? Triskeia. Iya. Saya bilang kan artinya dalam bahasa Indonesia agama itu apa sebenarnya. Nah saya nanya yang kedua, apakah Yesus itu suci atau tidak gitu menurut Bang ada manusia suci. Kalau Yesus lahir suci, tapi begitu besar dia panggil ibunya dengan panggilan perempuan, itu sudah nggak suci lagi tuh. Wahai perempuan, nah, sementara Keluaran 20 mengatakan hormatilah ibumu, itu bukan menghormati lagi. Apalagi dia pernah mengambil keledai orang secara tidak sah, itu membuat dia ternoda gitu. Belum lagi dia mati membatalkan hukum Taurat, terkutuk dia, jadi nggak suci dia. Lain dicerita kalau di Islam dia itu adalah manusia suci, tapi kalau di Bible dia itu manusia yang terkutuk. Artinya terkutuk itu berlumuran dosa. Ya. Maksud Gurunda banyak dosanya ke sesama gitu. Ya. Itu jawabannya Bu. Makasih gitu katanya Gurunda. Bu Mita bagaimana? Ya bagaimanapun yang namanya keyakinan itu tidak bisa dipaksakan. Jadi ketika kita mempercayakan Al-Quran atau Alkitab, ketika kita mempercayakan Alkitab, orang akan diberitahukan masalah seperti ini juga nggak akan mengerti gitu. Jadi sama kayak orang Kristen juga pun mungkin kalau yang agamanya lebih dalam mempelajari agamanya tidak akan mudah gitu belajar bahasa mempelajari agama orang lain. Jadi itu aja. Tapi yang dimaksud Bang Juma tadi itu datanya ada di Bible, Bu. Iya, saya juga tahu. Saya juga pernah baca Bible, saya juga pernah baca Al-Quran, tapi saya tidak mau sok pintar gitu. Iya, sekarang. Terus Mbak maunya apa? Ya, sekarang begini. Sekarang gini Mbak Mita. Cuma tadi dua itu aja. Karena kan Bang Juma bicaranya menurut Bang Juma seperti versi Bang Juma. Tapi kan seperti yang versi saya pahami itu berbeda. Jadi kan saya tidak bisa memaksakan
pendapat saya ke Bang Juma, dan Bang Juma pun tidak bisa memaksakan pendapat Bang Juma kepada saya gitu. Nggak ada paksa memaksa ini. Itu. Saya hanya menjawab pertanyaan gitu. Saya kan sekarang meminta, begini. Saya kan hanya kita dulu Bang Juma. Iya. Saya kan hanya bertanya 2 pertanyaan. Ketika Bang Juma sudah menjawab apa yang Mbak Juma jawabkan ke saya mengerti. Oh, seperti ini. Nah, 1 dan 2 pertanyaan saya itu saya sudah cukup memahami. Berarti pemahaman tentang agama kita itu berbeda gitu. Iya. Jadi gini, Anda terlalu cepat mengambil kesimpulan. Gini, agama itu memang A dan gama, tidak kacau. Nah sekarang begini, dalam hal ibadah saja, jangan terlalu ibadah terlalu ribet. Dalam hal ketuhanan saja, agama saudara kacau balau. Kalau kami nggak ada kekacauan. Siapa Tuhannya umat Islam? Allah. Islam dimanapun, nama Tuhannya Allah. Tapi kalau di Kristen, Trinitas, beda. Bang Yesus Juma, only beda. Kristen pun itu nggak semuanya menyembah Yesus. Ada juga yang tidak. Ya itulah berarti kacau, Mbak. Bukan. Berarti jadi, kacau. Jadi tidak semua ajaran Kristen itu sama. Jadi ada yang menganggap Yesus itu adalah Allah, ada juga yang tidak gitu. Berarti kacau. Jadi bukan kacau. Jadi kacau. Ada yang menyembah, ada yang tidak menyembah. Itu kacau. Tapi kitabnya sama. Kacau itu namanya. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Orang-orang yang memegang 2 kitab ini, ada yang menuhankan Yesus, ada yang tidak menuhankan. Kacau itu namanya. Bukankah tadi Anda yang mendefinisikan, tidak, agama kacau. Artinya agama itu tidak kacau. Mengantarkan manusia itu kepada kesejahteraan, damai sejahtera. Nah justru gini loh Bang Kan Juma, gitu. agama itu adalah kepercayaan. Ketika Islam dipaksakan untuk mempercayakan agama lain, dia akan memberontak. Hindu pun dipaksakan untuk nggak usah bahas mempercayai Hindu agama lah. lain, akan ya jadi gini. Jadi kenapa dibilang agama itu boleh, semua agama itu bebas? Kenapa dipisahkan di pemerintahan agama itu adalah supaya tidak ada pertempuran, peperangan sesama agama dan menganggap agamanya paling benar. Boleh kita bicara agama kita paling benar, tapi untuk sesama kaum di Indonesia nggak ada yang bertempur kok, Bu. Di Indonesia aman. Kristen sama Kristen gitu. Oh iya itu. Gini. Jadi intinya agama itu adalah diciptakan di seluruh dunia itu agar tidak ada kekacauan dan merasa agama kita paling benar. Itu ya, jadi tidak ada pertempuran. Seperti Israel salah dan Anda menilai aspek itu salah, keliru. Keliru, saudara. Berarti Anda tidak percaya Bible kalau begitu, karena ada perintahnya, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya hukum. Itu ada poinnya di dalam kitab saudara. Ada poinnya itu. Tidak ada dalil seindah Al-Quran. La ikraha fiddin, lakum dinukum waliyadin. Hanya ada di Islam itu. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tapi kalau di Kristen tidak. Perintah selalu untuk membaptis. Jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Itu pemaksaan itu. Kalau di Islam tidak. La ikraha fiddin. Kenapa tidak ada paksaan masuk ke Islam? Karena hanya orang berakal sehat yang bisa sampai ke Islam. Kalau di tempat Anda, siapapun yang tidak percaya dihukum. Itu dalil. Itu dalil. Kalau di Islam ada nggak seperti itu? Yang tidak percaya Islam hukum? Nggak ada. Nggak ada. Malah Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan kebenaran itu telah datang dari Allah. Barang siapa yang mau beriman silakan beriman. Barang siapa mau kufur silakan kufur. Itu di Islam tuh. Jadi keteraturan kehidupan kemaslahatan umat manusia diatur di Islam. Yang mau kafir silakan berikan kesempatan, berikan ruang untuk mereka orang-orang kafir. Tapi kalau di Kristen tidak ada kayak begitu. Coba irama data yang ada dalam Al-Quran. Lakum dinukum waliyadin, ada enggak? Enggak ada. Jangan kau memberi salam kepada orang yang apabila datang tidak mengajarkan ajaran Kristen. Itu ada dalam kitab saudara, di kitab Yohanes itu. Cuman nanti di abad ke-20 sampai hari ini baru Kristen itu
mengajarkan slogan kasih. Sebelumnya nggak ada kedamaian di Kristen itu. Antar Katolik, Protestan, Kristen dengan Yahudi dihabisin, begitu seterusnya. Penjajahan demi penjajahan, perang dunia pertama, kedua, Uni Soviet dengan ini, perang aja terus. Itu yang terjadi. Baru-baru ini aja lah, baru Kristen itu menyandang slogan kasih. Setelah melakukan, lalu cuci tangan, lalu berjalan dengan santai. Kami kasih loh. Nah, itulah Kristen. Tapi kalau Anda bicara sejarah tentang kekristenan, waduh, kacau itu. Kristen bermula dari pembunuhan kepada anak orang di atas tiang salib. Tuh, dari awalnya sudah huru-hara yang dibuat. Jadi tidak ada kedamaian, kekacauan yang ada. Al-Quran menarasikan dalam surah Al-Maidah ayat 14. Itu jelas itu. Bagaimana kemudian orang yang mengaku dirinya Nasrani oleh Allah dikatakan di dalam diri mereka ada permusuhan dan kebencian antar mereka. Coba saudari saya lihat, Katolik, Protestan, Advent, ada mereka bisa satu tempat ibadah? Nggak bisa. Belum lagi Trinitas, Oneness, Tritunggal, Yesus only yang kita lihat sehari-hari di TikTok. Apa yang mereka lakukan? Saling mengkafir-kafirkan, saling menyesat-nyesatkan, saling membidat-bidatkan. Al-Quran sudah mengatakan itu. Fa'agrayna bainahumul adawa wal ba'da ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat. Apakah Rasulullah pernah melihat orang-orang ini bertentangan? Tidak. Tapi kenapa beliau tahu? Karena ini adalah wahyu dari Allah. Dan terbukti hari ini seperti itu. Kalau di Islam, dimanapun diteriakkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, apapun negaranya, apapun sukunya, apapun bahasanya, Islam kompak, tidak kacau. Coba Anda baca Bible Anda di Jepang. Pada mulanya adalah firman. Orang Jepang garu-garu pantat. Ini ngomong apa ini di atas ini? Gak ngerti mereka, kacau. Kacau. Jadi agama Anda itu tidak membawa kedamaian. Karena dari kitabnya aja bikin kacau. Orang Jepang datang ke Indonesia, membaca Bible Jepang di gereja Anda garu-garu gigi. Anda tidak ngerti. Kacau. Tapi kalau di Islam, bawa Al-Quran sampai kemanapun, bacakan Al-Quran, umat Islam semuanya pasti paham. Oh, ini surah Al-Fatihah, oh ini Al-Baqarah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Umat Islam semua tahu. Tentram, damai, sejahtera mereka. Nah, kalau Kristen coba. Ini seperti itu cerminannya, Saudari Mita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Guru yang kami hormati, silakan. Masya Allah, datang-datang dibilang Dewan Guru. Tadi Bu Mita ini katakan tidak agama kacau, tapi penjelasannya dia yang ada di internet mereka, tidak agama terikat. Tidak terikat. Itu yang terjadi. Tidak boleh terikat gitu loh, bebas, kacau jadinya gitu Mbak Mita. Tiap hari kita menyaksikan kekacauan, betul kata Bang Nyuma. Kacau tiap hari. Terutama konsep ketuhanannya itu loh, paling standar. Silakan Mbak Mita. Ada lagi Mbak Mita? Enggak, udah itu aja. Intinya mah pemahaman saya tentang agama, sebenarnya tuh kaki saya Muslim. Pas saya Muslim, ya. Jadi yang namanya dalam keluarga kita tuh nggak ada yang namanya agama itu jadi permusuhan, ya. Jadi ketika kamu yakin dengan agamamu, silakan. Kamu percaya dengan Muslim, silakan. Kamu masuk Kristen, silakan. Iya, di sini juga begitu, Mbak. Anda mau jadi Islam, silakan. Allah itu sendiri. Anda mau menjadi Kristen, silakan. Anda mau jadi ateis juga silakan. Di sini juga begitu. Islam itu memang kayak gitu. Islam itu memang kayak gitu. Nah, cuman kalau kita mencari data di dalam kitab saudara saya dengan perlakuan di agama. Apa nih? Apa tuh maksudnya? Bahwa yang detik bilang saya nangis. Maaf, saya suaranya lagi. Nggak usah ditanggapi di bawah Mbak, nggak usah ditanggapi di bawah, santai aja. Terusin Mbak Nyuma.
Iya, gitu. Karena Islam itu sendiri dari namanya sudah cerminan damai sejahtera. Islam itu damai, ya. Damai sejahtera itu Islam. Saya di poligami dulu baru saya masuk surga kan, Kak Juma. Gimana? Poligami dulu baru masuk surga. Putus tadi. Apa dulu Mbak, diperjelas. Apa dulu tadi? Harus poligami Saya dulu nggak biar harus masuk di surga. poligami dulu baru bisa masuk surga. Oh, tidak. Satu-satunya agama yang mengajarkan cukup satu istri cuman Islam. Jangan salah. Fawahida, cukup satu istri. Itu cuma di Al-Quran tuh ya adanya. Anda mau sampai 2 hari sebelum kiamat tunjukkan data di Bible cukup satu istri, Anda tidak akan pernah temukan itu. Tidak akan pernah temukan. Cuma di Islam. Lalu bagaimana dengan poligami? Loh, Yesus justru yang mengajarkan poligami itu. Yesus yang mengajarkan poligami. Islam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membatasi poligami Kak Juma. Tolong dengarkan dulu lah, belum kelar Mbak Mita. Dengerin dulu, belum selesai Bang Jumanya. Iya. Yesus yang mengajarkan poligami. Kak Juma. Gimana? Ayat apa Yesus mengatakan poligami itu? Nanti kalau ada gimana ceritanya? Mau tahu aja nanti saya pelajari. Ya, coba lihat di dalam Lukas 18:29 30. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada saat ini juga." Meninggalkan istri akan dapat lipat ganda. Pemahamannya seperti itu ternyata. Nah, kalau memang salah pemahaman saya, mana pembatasan Yesus cukup satu istri? Ada nggak? Saya rindu ingin membaca itu. Ada nggak di kitab saudara? Dalam Islam kan poligami itu yang mau dipoligami masuk surga istrinya. Siapa dulu? Di mana ayat Al-Quran? Saya mau tanya ayat Al-Quran di mana yang menyatakan kalau itu masuk surga ketika dipoligami? Saya mau minta ayat. Justru saya tanya mana dalilnya? Anda yang membawa narasi itu, dalilnya mana poligami masuk surga? Tapi kan kenyataannya seperti itu, setiap imam. Lebih banyak Kristen di Nusantara ini yang poligami. Bahkan kalau Anda lihat di Barat tidak ada istilah poligami, poli-poli yang ada. Istrimu, istriku, istri anakmu, menantuku, semuanya diambang. Bahkan orang Barat kalau anak gadisnya yang belum bersuami mau keluar rumah, orang Islam anak gadisnya mau keluar rumah itu beda. Umat Islam ketika anak perempuannya mau keluar rumah misalnya ke tamasya, orang Islam akan menasihati anak gadisnya, "Anakku jangan lupa bawa sejadah dan mukena ya." Tapi kalau orang Kristen Barat, anak gadisnya mau keluar, apa kata mamanya sama bapaknya? "Anak gadisku jangan lupa bawa kondom ya." Itu di agama Anda. Nanti di Indonesia Kristen itu kelihatan santun. Coba Anda lihat 10 negara yang menjadi sumber terbesar di dunia penyakit AIDS itu dari negara apa? Apa nama kitabnya? Juma, maaf ya. Rata-rata di luar negeri itu memang mayoritas Kristen, tapi mereka agamanya kurang. Makanya penyakit kelamin, makanya penyakit kelamin itu datangnya dari sana. Penyakit kelamin dari sana. Kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Kenapa ada penyakit kelamin 10 negara terbesar? 10 deretan negara-negara Kristen yang menduduki 10 terbesar penyakit AIDS. Kenapa bisa? Karena tidak ada pembatasannya. Tidak ada ajaran nikah di Kristen itu, nggak ada. Yang ada kawin. You suka gue suka lu, kita punya anak disebut suami istri. Belum lagi Bang Juma jeruk makan jeruk. Iya. Itu di kitab saudara itu kayak gitu. Jangan disalahkan ketika orang berbuat dosa, disalahkan agamanya. Itu dasar pijakannya Bible, tapi menyalahkan orangnya. Itu dasar pijakannya Bible. Tidak segala ada, hal tidak ada yang haram bagiku, semua halal.
Bahkan kalau Anda melihat di dalam kitab saudara perintahnya, ambillah ini anak gadisku, perkosalah dia. Itu perintah di dalam kitab saudara. Marilah kita menikmati asmara sampai pagi, karena suamiku lagi di luar dari dalam perjalanan. Ini kitab Anda yang mengajarkan. Saya kasih ayatnya. Saya kasih ayatnya. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 16. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata nas, keduanya akan menjadi satu. Kata nas ini di mana kita dapati? Di dalam Kejadian 2 ayat 24. Ya, di Kejadian 2 ayat 24. Bentar saya bukakan. Di situ dikatakan apa? Kejadian 2? Kejadian 2 ayat 24. Dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi walaupun menempelkan lah, nggak usah saya vulgar kali, menempelkan dirinya kepada pelacur sekalipun dia menjadi istrinya. Mana dalilnya? Di 1 Korintus 6 ayat 16. Monggo lanjut lagi Juma. Tadi Amsal berapa itu banyak Pak? Amsal 7 ya? Aja deh, besok mau kerja soalnya. Enggak, dengarkan dulu, saya baca Amsal dulu Bu. Ya, dengarin dulu. Marilah kita menikmati asmara birahi sampai pagi, karena suami tidak ada di rumah, ia sedang bepergian jauh. Itu di Bible ada Bu. Mengajak Bu, mengajak. Kalau suaminya nggak ada. Hakim-Hakim 19:24. Ada anakku perempuan yang masih perawan dan juga gundi orang itu. Baiklah kamu bawa keluar keduanya, perkosalah mereka dan perbuatlah dengan mereka apa yang kamu pandang baik. Ini dalam Bible. Jadi wajar kalau mereka yang Kristen lebih dulu daripada orang Indonesia mempraktekkan data-data kayak begini. Wajar. Ya hanya bisa tertawa sedih. Gimana itu tertawa sedih itu kayak mana itu? Ingat ketua pendeta Melato? Apa ketua pendeta Melato? Di mana ada kantong-kantong Kristen, di situ kebajatan moral semakin meningkat. Ini pendeta yang ngomong. Fakta itu memang pendeta Melato. Gitu. Memang fakta. Memang fakta itu keadaan. Jadi sekali lagi manusia itu tidak luput daripada dosa dan ini perintah Bible. Jangan Anda salahkan orangnya. Biblenya memang yang mengajarkan. Bukan Lukas 18 nomor 29 30, barang siapa yang meninggalkan istrinya dia akan mendapatkan lipat ganda sekarang ini juga. Kami bukan orang yang kemudian untuk Matius 19 nomor 29 di akhirat Yesus juga menjanjikan 100 istri bagi pengikutnya. Matius 19 nomor 29. Jadi di mana-mana di dunia Yesus mengajarkan poligami, di surga juga mengajarkan poligami. Cuman kalian yang munafik, coba sekali-sekali periksa dompetnya suami, ada kondom pasti itu di dalam. Periksa. Saya izin dulu Pak Juma. Izin saya baca lagi ya. Izin dulu bentar Bu Mita. Di mana berasal ada kata onani dari Bible? Di mana terdapat kata sodomi dari Bible? Kejadian 38 nomor 9 ada namanya Onan. Itu dia ada istrinya, karena dia nggak suka istrinya, nggak mau punya keturunan. Begini bacaannya, ketika Onan tahu bahwa bukan ia yang empunya keturunannya nanti, sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang. Jadi dia nggak buang di dalam Bu, taruh di luar dia, di atas perut. Istrinya kakaknya kan? Dia istrinya kakaknya. Nah, itu gitu ya. Jadi yang terjadi di Barat itu ada panduannya di Bible. Ada panduannya di Bible. Ada lagi laki-laki yang bersandar di dadanya Yesus, kekasihnya. Ini juga yang menjadi dasar Bible gay. Ada di Amerika dibuat. Semua ada panduannya. Cuman di Indonesia, orang Indonesia pribumi hidup berdampingan dengan mayoritas Islam, maka mereka malu-malu mempraktekkan itu.
Coba. Ada lagi Hosea 1 nomor 2, ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantara Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Tuh diperintah kawin dengan perempuan sundal. Hebat kan data ini. Apa ini wajar dibaca anak kecil? Jangan. Baik-baik taruh di laci, Bu. Bahaya kalau didapatin anak kecil. Nah sekarang Anda Bang Edi, sekarang saudara lihat di dalam Matius 19 nomor 9. Tidak boleh cerai kecuali karena zina. Anda periksa kemudian, ya, Anda periksa Departemen Agama yang membidangi agama Kristen, berapa angka perceraian Kristen di Indonesia tahun 2022? Perceraiannya itu karena apa? Zina. Zina. Karena kitabnya tidak boleh bercerai. Apa yang disatukan itu tidak boleh dipisahkan kecuali maut. Tetapi boleh berpisah kalau salah satunya atau dua-duanya berzina. Matius 19 nomor 9. Aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, nah itu boleh cerai, yang penting zina. Jadi kalau Anda melihat ada perceraian di antara Kristen itu berarti mereka ada yang berzina. Ternyata yang bercerai angkanya jauh lebih tinggi daripada agama lain di Indonesia ini. Artinya jauh persinahan lebih mereka lakukan daripada kawin-mawin. Dia menghindari poligami tapi zina jalan. Kan kacau itu. Kalau dia menikah lagi, bagaimana kawin lagi, berzina selamanya. Berzina juga. Tapi yang namanya lebih menyakitkan lagi kalau menurut kita sebagai seorang perempuan ya, di poligami itu lebih menyakitkan daripada di zina. Kenapa? Ketika kita di zina kita masih bisa nuntut, tapi ketika poligami disahkan itu kita bagaimana? Oh udah sah kok. Udah sesederhana itu. Nah sesederhana itu poligami. Anda salah. Poligami itu bisa dilaksanakan kalau sang suami bisa adil. Bisa adil. Bagaimana mau adil? Orang menikah dengan istri kedua, istri pertama nangis. Adilkah itu? Tidak. Tidak adil. Kawin istri kedua, bulan madu di Bali, istri yang pertama di rumah menderita. Adil? Tidak adil. Perintahnya harus adil. Dan Allah mengatakan, dan saya yakin kamu tidak bisa adil. Fawahidah, maka cukup satu. Cukup satu. Artinya, kenapa bisa di poligami itu ada solusi? Ketika kemudian tidak ada jalan lain, harus satu. Tapi ada sesuatu yang benar-benar mendesak umat Islam untuk nikah lagi. Istrinya sakit keras. Oke? Sementara daripada dia berzina dengan pelacur, mending dia menikah. Tapi teman saya ada yang muslim, dia kan nikah jadi istri sirih ya. Terus abis itu dia cerai lagi, besok dia jadi istri sirihnya yang sono. Nah itu oknum, nggak begitu di Islam. Kita sedang berbicara mengenai Islam, jadi, bukan berbicara mengenai oknum. Jadi istri sirih 3 cowok gitu. Nah itu oknum. Kita berbicara mengenai Islamnya, bukan oknumnya. Kalau yang tadi yang terjadi itu berbicara mengenai Kristennya, kitabnya. Al-Quran tidak membolehkan yang kayak gitu. Bible saudara membolehkan hal-hal yang terjadi yang kita uraikan tadi. Itu perbedaannya. Di Islam fawahidah, cukup satu. Itu perintah. Ada nggak perintah itu di Bible? Fawahidah? Ada. Ada. Bahkan kalau saudari saya ini paham, Yakub itu memiliki 4 istri. Yakub. Sementara di konsep Kristen keselamatan itu dari Yakub, dari Bani Israel, dari keturunan Israel, berarti dari keturunan poligami. Semua catatan-catatan firman yang Anda sebutkan, firman dalam kitab saudara, itu dituliskan dari keturunan hasil poligami. Kitab apa yang tidak dituliskan dari anak-anak Yakub? Coba, ada? Semua dituliskan oleh kitab orang Yahudi dari anak-anak hasil poligami. Bahkan Yesus sendiri berasal dari hasil poligami. Coba, Yesus berasal dari hasil poligami. Andai saja Daud tidak menikah dengan istri ketiganya, Yesus tidak ada. Karena Yesus berasal istri orang. Iya, Yesus berasal dari
Istri keturunan ketiga. istri ketiga. Gimana ceritanya tuh? Poligami dihina, tapi yang disembah adalah keturunan hasil poligami. Poligami itu poligami itu bukan paksaan tapi solusi. Oke, paham? Enggak gini, saya mau tanya ayat berapa yang menyatakan kalau Islam itu boleh poligami? Ayatnya ada nggak Al-Quran? Ada. Yang diajarin Muhammad itu. Ada di An-Nisa 4 tuh. An-Nisa ada. An-Nisa 4 saya juga punya Ya, silakan Anda baca. Enggak, bapaknya aja saya kan nggak. Tunggu. An-Nisa ayat 4. Ayat 3 sampai 4. Ya, bacalah. Siapa yang bisa baca? Tolong. Cas saya lobet HP saya. Tunggu ya. Oh, di ayat 3, di ayat 3. Tiga-tiganya. Dan jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Ini boleh poligami tapi 4 aja. Fawahidatan ya banyak ya. Ya, fawahidah. Cukup 1. Wa in khiftum ala tuqsitu fil yatama fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa waruba. Fa in khiftum ala ta'dilu fawahidatan au ma malakat aimanukum dalika ajna ala ta'ulu. Allah ta'ulu. Nah itu dia. Perintahnya jelas, cukup 1. Kalau kamu tidak bisa berlaku adil. Kalau di Bible tanpa batas. Mau kau kasih tahu ayatnya? Mau. Ini saya kasih tahu ayatnya, Mbak. Kalau di Bible tanpa batas, 12 ayat 8. Nih. Apa itu? Telah kuberikan isi tuan rumahmu, 2 Samuel 12 ayat 8. Telah kuberikan isi tuan rumahmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Kalau istri yang udah dikasih masih belum cukup, tambah lagi. Itu dasarnya poligami tanpa batas dalam Bible. Tidak ada satu ayat pun larangan juga poligami dalam Bible. Gimana sih? 1 Korintus 7:29 juga. Oh itu, ya itu boleh poligami itu. Tetapi aku berbicara kepadamu yang dipanggil pada pelayanan, karena ini aku katakan saudara-saudara, waktu yang tersisa hanyalah singkat ketika kamu akan itu ya. Di ayat 1 Korintus 7:29. Dari ayat 26, 27, 28, 29. Iya 26, 29. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus, ini perintah ini, harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Harus seolah-olah tidak beristri, berarti bujang. Apa maksudnya tuh? Ya di ayat 28. Oh ini nih Bang Juma, gue udah paham nih Bu Mita ini. Dia takut mau meluk Islam, dia takut dipoligami. Bu, poligami itu nggak dipaksa Bu, nggak wajib hukumnya. Oh ini dia nih yang tidak mau masuk Islam, takut dia dipoligami. Nggak usah takut Bu. Nggak usah takut. Ibu kalau tidak mengizinkan, tidak merasa adil, belum kawin ya? Gitu, nggak usah takut Bu, nggak bakal itu. Solusi itu Bu, contoh nih solusi gini nih ya Bu ya. Ada orang sudah menikah 10 tahun, istrinya itu tidak bisa
ada keturunan, tapi kesepakatan ingin ada keturunan. Terus suaminya minta izin. Ya, kalau istrinya mengizinkan ya boleh. Jadi alternatif, Bu, alternatif. Bukan alternator. Alternator itu untuk di mobil. Ada alternatif. Alternator itu buat starter. Itu trauma keluarga kayaknya gini. Jadi kakek saya dulu kan haji ya. Kakek almarhum haji, istri 5. Ya. Melanggar. Istrinya 5. Kebablasan itu kalau 5. Waduh, 5 mau offside, sis. Mungkin ajaran kartu merah itu. Mungkin pemahaman mereka tuh jadi trauma ketika kita sendiri kan dalam adat itu, kok istri banyak gitu. Jadi nggak nerima lah istri banyak. Jadi istri anaknya semua dari kakek itu Kristen semua. Itu karena tidak seterima dengan ajaran poligami itu. Poligami itu bukan perintah, solusi doang. Berapa persen sih umat Islam poligami di Indonesia? Sedikit banget gitu. Tapi berapa persen ya laki-laki Kristen yang mempunyai bela-bela di luar sana, Bu? Itu loh. Buang. Solusi kebijakan kok ditolak. Kenapa sih menolak solusi poligami? Poligami Tuhan. Daripada Tuhan dipoligami, bener juga nih. Ibu Mita, mana sih yang lebih banyak, laki-laki atau perempuan? Perempuan, Mbak. Perempuan. Kalau satu laki-laki hanya boleh satu istri, ya kan? Bagaimana dengan perempuan yang tidak kebagian? Ya di luar negeri nongkrong terong. Di luar negeri nongkrong di jalan, Pak De. Apa lebih baik menjadi WC umum atau dipoligami? Kalau luar negeri nongkrong di jalan, solusinya Pak De? Nggak mending semua sih, Bang. Terong ada terong. Semua nggak ada yang mending sih. Ya inilah hebatnya teman. Wah, wortel bagus tuh, kubis. Aturan Tuhannya boleh poligami, ditolak. Aturan Tuhannya tidak boleh menduakan Tuhan, ditolak juga, malah diduakan. Tuhannya diduakan, suaminya tidak, istrinya tidak diduakan, tapi Tuhannya diduakan. Kan aneh. Ibu Mita tidak akan pernah memeluk Ibu Mita nggak pernah akan memeluk suatu agama pun kalau Ibu minta itu melihat kasus. Makanya pelajari kitab sucinya saja. Bertanya kalau tidak tahu daripada trauma nggak ngerti apa-apa. Anda akan tidak pernah memeluk agama kalau melihat kasus. Itu sih intinya, Bu Mita. Ya, aku mau share data dong supaya kerja dikit nih, Bang Handi Gurunda. Izin turun dulu ya. Terima kasih semuanya ya. Makasih. Pikirkan baik-baik, Bu Mita. Jangan mau dipoligami ya. Oke. Iya. Jangan mau dipoligami, Bu. Jangan mau. Terima kasih. Selamat malam semua. Malam. Di kasur di Smackdown aja, Bu. Silakan Bang Kores mau nunjukin data apa? Tadi udah keluar dia. Dia sebenarnya niatnya itu ingin menyerang tadi, tapi dikasih data ya nggak jadi. Paham saya itu. Sama kayak tempatnya Bang Ardi tadi, nyerang Islam, tampolin habis. Islam itu sangat lemah. Ini kekurangan Islam. Islam mencuri, tangannya harus dipotong. Buka Markus 9 kan. Markus 9 ayat 42 sampai ayat 48 itu. Apabila tanganmu menyesatkan engkau, maka penggalah dan buanglah ke api, karena lebih baik masuk ke dalam kerajaan Allah dengan tangan kudung daripada masuk neraka dengan tangan utuh. Wah, diem langsung dia. Pak De, izin Pak De, saya sambut saudara baru kita, baru beberapa jam lalu bersyahadat oleh Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ade Saul. Waalaikumsalam. Nah ini tadi baru bersyahadat sama Bang Juma. Kok beda namanya? Masya Allah. Udah ganti nama Bang Juma. Namanya udah diganti. Udah Muhammad Saul dia. Masya Allah. Anda baru saja sembuh dari gila nyembah manusia. Masya Allah. Subhanallah. Allah Akbar. Akhirnya yang bikin kitab Korintus syahadat juga. Alhamdulillah. Baru beberapa jam yang lalu tadi, jam 7-an ya tadi Bang Juma ya? Iya Bang. Iya jam 7-an tadi. Assalamualaikum De Saul. Waalaikumsalam. Ya semangat dong, semangat. Bang. Baru kebangun Bang.
Oh, Kebang. Bang, di Kristen apa nggak kurang enak, Bang? Cukup jogging-jogging, jingkrak-jingkrak di gereja seminggu sekali, Anda masuk surga, Bang. Di Islam ribet, Bang. Anda harus sholat, harus zakat, harus puasa. Kok malah milih masuk Islam, Bang? Hati-hati Pak De, diinjilin sama Mas Saul. Hati-hati Pak De, diinjilin sama dia. Oke, pinter loh ini anak ini, pinter loh. Sebelum kita lanjut, kembali kita mengingatkan kepada teman-teman semua ya yang menggunakan logo API. Ini peringatan langsung dari Divisi Hukum. 6 kali 24 jam bagi saudara yang masih menggunakan logo API agar segera untuk menanggalkan logo tersebut, karena itu sudah melanggar hukum disebabkan karena logo API itu sudah memiliki hak paten ya, tidak bisa digunakan dengan sembarangan apalagi dengan diedit dengan tujuan penistaan ya. Jadi kami peringatkan 6 kali 24 jam agar segera menggantikan logo API sebab kami akan mengambil tindakan hukum ketika kemudian Anda tidak mengindahkan peringatan ini. Demikian. Yang kedua adalah bahwa API belum mengeluarkan apapun yang diperjualbelikan yang ada logonya seperti kaos, merchandise, apapun itu. Jadi API belum mengizinkan dan belum mengeluarkan produk yang terhubung dengan logo API. Apabila ada di luar sana diabaikan dulu. Kira-kira gitu ya, Pak De? Iya, betul. Iya. Silakan Pak Ade, kok jadi merubah Muhammad Saul, siapa yang ngasih? Sendiri apa gimana? Sendiri. Masya Allah. Apa, Bang? Aku kan nggak tahu informasinya nih. Ya. Apa sih yang menyebabkan Anda itu tertarik ke Islam, Bang? Bukannya di Kristen itu lebih asik gitu? Yang penting suka-sukamu Tuhan. Nah itu. Kan enak di Kristen. Dari NTT ini silakan. Jauh dari NTT silakan. Ya, nggak tahu lah. Loh. Oh nggak tahu. Gimana nih? Malu dia Pak De. Grogi kalau ada Pak De, ada Bang Juma grogi. Jangan grogi. Jangan grogi bro. Yesus tidak punya baju lagi. Gini. Aku dulu menjadi bajunya. Nah, kan harus enak di Kristen itu. Pak De harus dipancing dulu. Dulu itu masih SMA. Dia itu sudah percaya Islam 17% lah kena dia. Dia udah sholat, dia udah bisa ajan, udah bisa ngaji dikit-dikit. Tapi belum memeluk Islam secara sepenuhnya begitu. Setelah dia belajar, dia kuliah sekarang, dia sering mendengarkan diskusi lintas agama. Terinspirasi sering mendengarkan Bang Juma kok kalau menjelaskan kok masuk gitu loh. Nah semakin kuat lah. Makanya tadi mau bersyahadat minta tolong ke Bang Juma. Nah, alhamdulillah Bang Juma juga pas ada waktunya tadi sebentar. Kira-kira begitu. Nanti dikritik lagi. Nyadatin kok online. Ya nggak apa-apa lah. Mau dites dia ngaji, mau dites. Emang udah bisa? Ih, coba Al-Fatihah dulu. Jaul, silakan. Banyu makan belum dengar tadi. Bang. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Gimana? Masya Allah. Hampir sempurna udah. Hampir sempurna. Al-Ikhlas lagi, Al-Ikhlas tadi. Al-Ikhlas coba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah, keren, subhanallah. Itu masuk Islam itu jangan gara-gara mimpi, ya kayak para mutadin itu mimpi ketemu Yesus murtad, belah kentang di tengah kentang ada salib murtad. Ini jadi masuk Islam itu belajar dulu, masya Allah, mantap, subhanallah. Jadi pesan kami nih Bro Saul gini ya, kalau ada hari kekosongan itu kan istilah kamu jangan lagi mabok-mabokan kayak dulu, terus jangan makan babi lagi gitu. Kemarin ini Pak De, seminggu yang lalu 4 hari yang lalu ya, ada hari kekosongan katanya, diajak sama temannya minum lagi gitu. Tapi kan waktu itu belum muslim dia gitu loh. Tapi sekarang jangan lagi ya Dek Saul. Ya Bang. Makasih Bang nasihatnya Bang. Masya Allah. Ya jadi kalau sudah mengikrarkan diri, ya bersahadat mengakui Allah Tuhannya, Nabi Muhammad adalah utusannya, ya taat. Ya harus taat, ikuti semua yang diatur, tidak boleh lagi sembarangan begitu Bang. Tidak boleh mabuk lagi, tidak boleh makan babi lagi. Nah, harus seperti itu. Ya. Nah, jadi mu'alaf itu berat Bang, banyak ujian nanti. Tapi insya Allah asal Anda itu tabah menjalaninya, Anda akan dimuliakan oleh Allah SWT. Amin. Bro, orang tua gimana? Udah tahu belum? Ya belum Bang, orang tua lagi di kampung. Oh kamu di kota ya, lagi di kos ya? Iya di kota, enggak rumah sendiri, cuman tinggal sendiri. Orang tua masih dua-duanya Kristen ya? Iya dua-duanya. Saudara? Semua Kristen. Tapi sudah ada persiapan ya. Kalau misalnya orang tua tahu bagaimana? Ada trik-trik seperti apa nanti? Katanya ada yang mau minta dibantu atas nama Virginia, coba kirim permintaan. Iya. Maksudnya saya tadi mau tanya itu, mau kirim ke mana ini? Apa? Mau kirim ke mana ini biodatanya? Oh iya. Atau komen Virginia ke saya dong. Udah belum tahu nomorku tadi ya. Kirim KTP-nya ke saya. Cuman tadi udah saya ini chat di TikTok. Di follow aja, di DM sama ini nih. Sudah. Di DM sama sahabat Bang Juma tuh. Di DM ya. Yang mana nih? Ini yang ini, udah saya fallback DM ya. Virginia request aja. Saya nggak tahu nama akunnya apa. Gini aja. Ini ada 3,4. Tolong di follow dia nih, biar bisa 1000 bisa on cam. Cepat. Baru 250 ya? Iya. Dihimbau kepada ayo teman-teman, biar dia 1000, mohon dia 1000 biar bisa on cam. Bisa on cam kan, Bro Saul? Nggak bisa kayaknya. Bisa nanti kalau udah 1000. Berani kan? Berani. Mantap. Biar nggak ada framing kita. Tadi framing lu, ini mah muslim pura-pura syahadat kan gitu tadi. Iya nggak? Iya. Syahadat kan gitu tadi. Iya nggak? Syahadat kan gitu. Gas, yuk. Gas. 1000 digas. Kenapa udah bisa Al-Fatihah sama apa? Al-Ikhlas? Dia itu udah lama mempelajari Islam, Bro Kores. Waktu masih sekolah, tapi dia belum syahadat, masih bahlul dia. Cuman dia udah gak mau menuhankan manusia, udah gak percaya Bible dia, gitu. Langsung jiharkah pula tadi apa Al-Fatihah yang awalnya? Dari SMA udah pintar sholat, ajan di masjid pula lagi dia itu. Tapi belum muslim dia waktu itu kan? Ya nggak Saul? Iya betul. Nah, itu. Oh tadi belum open cam berarti Bang Handi pas syahadat? Belum, makanya mau di open ini. KTP ada kan siapa? Saul Arai? Ada. Oh cakep. Apa di KTP-nya agamanya? Punya uang Kristen, masih Kristen. Oke, nanti kalau diperlihatkan nggak keberatan ya? Iya tapi nanti kena nanti kalau ditutup aja ya NIM-nya.
Ya tutup. Ya, agamanya aja. Ya. Udah 1.000 ya belum? Belum, masih 700 kan. Lagi dong. Kirim KTP-nya ya lewat DM ya. Kenapa lama ya? 3.400 viewernya padahal. Kejar 1.000. Masa 3.000 nggak ada yang dukung sih? Nyari 1.000 aja susah. Ayo. Mana buktinya cinta Islam? Ayo. Kalau cinta Islam, dukung saudara kita yang bermualaf. Baru 3 jam yang lalu loh. Gas. Biasanya kalau orang mualaf 3 jam yang lalu itu kalau dia bohongan, itu pasti dia udah kabur, pasti modus. Ini balik Laskar lagi loh. Rapi. Mana suaramu? Ayo, Laskar Rapi. Gas. Mama. Perintah. Iya, ya nak. Nenek. Siap anakku yang kusembah. Nenen meluncur. Saul, lu kenapa suka penjelasannya Bang Juma? Alasannya apa? Lebih logis saja, Bang. Bukan cuma Bang Zuma ya, kayak Ustadz Felix. Ya, pokoknya saya senang lah. Bukannya Bang Juma keras suaranya, kenapa kau suka dia? Ya. Justru yang keras-keras itu yang mantap. Ya keras-kerasnya mantap. Tahu aja ini orang ini. Tadi di Komal 11 saya ngobrol-ngobrol. Wah, ini kok lain. Udah gitu. 1.000. Udah 1.000. Oke, udah 1.000 Bang Saul, turun dulu baru naik lagi ya. Turun dulu. Nanti naik lagi, Bang. Oke, Bang. Ya, naik lagi ya. Nah. Ya, tadi turun di sebelah dari TikTok, terus masuk lagi ke TikTok baru naik, Bang. Biar bisa, Bang. Tadi di sebelah Pak D ngobrol-ngobrol, kok ini anak beda sama yang lain. Saya bilang lu Kristen iya, tapi saya gini kan. Saya bilang bener, lu mau syahadat mau, tapi ya, dia maunya sama Bang Yuma gitu kan. Ya ada udah. lagi Bang Andi, cepat Ya, atau lambat ya kafaro. Cepat Kenapa atau berubah lambat kafaro nyusul itu. Oh iya, kenapa berubah jadi Antonio sih? Ya bukan ya? Antontio. Bukan, ini beda pribadi. Tapi tetap Antonio satu. Islam Kristen, Bang. Islam, Bang. Islam dari Malang. Oh, Islam. Apa yang mau disampaikan, monggo. Ya semangat aja buat Bang Zuma ini, waduh. Saya ngikutin terus ini. Waduh, Jadi untuk saya nggak perlu semangat. Selamat datang yang udah masuk ke mualaf itu, waduh. Gedein Gedein Apostolo Saul. Ganteng. Gedein bro. Ah mantap. Anak muda yang cemerlang, otaknya kepake. Masya Allah. Baru 24, 20 berapa? 24 ya? Apa? Mantan pacar Bang Andi? Umurnya. Oh, umurnya oke. Itu jangan coba, boleh nggak sih? Perlihatkan, Bang. KTP-nya tadi, Bang. Gurunda kemarin tuh gimana cara ngeliatnya si Maria itu ya, Gurunda? Oh ya, nggak nampak agamanya. Kebalik. Bisa dibaca nggak ya? Iya itu Kristen bener. Udah serius? Coba coba wajahnya yang bagus tuh. Oh iya. Wis benar-benar. Ini kartu pelajar ya? KTP itu. KTP dong. Bukan, masa KTP gitu? Ya itu. KTP. Ya. Mukanya utuh, coba mukanya. Kok susunan tulisannya itu lebih beda gitu? Ini Oke. Di mana? Di Papua. Di rumah. NTT dia. Bentar. Jangan lagi pakai kalung salib ya. Enggak. Awas lu ya. Oh iya. Oh udah dilepas. Itu salib itu es. Di NTT ya? Mana coba. Mana? Enggak kelihatan kah? Oh udah kelihatan tuh. Udah itu dekat jari nih dekat jari Kristen ya.
Udah sah. Oke, alhamdulillah, masya Allah. NTT ya? Iya, iya. Ya udah bang, semangat bang. Anda lahir baru. Di framing lagi nggak nanti nih kira-kira ya? Ganteng lagi, rambutnya bagus banget loh. Alisnya tebel, buset dah. Nanti Alisnya coba juga dikirim tebal. ke ini ya, KTP-nya ya, dikirim ke kita ya. Mau dibuatkan sertifikat kan? Iya. Udah sunat? Sudah bang. Waduh, sayang banget, nggak bisa dijailin. Oke. Ada aja lu Res. Semester berapa sekarang? Baru masuk. Cuma 1 tahun nganggur. Oh, 1 tahun. Oh ya, IT lagi. Ya wes. Ini siapa ini di anu nih di sambut dulu itu. Ya, selamat malam Bang Bipla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf, ini boleh saya bertanya kepada ahli agama di sini ya? Enggak ada, buset ahli Abang agama. Islam Kristen bang. Waduh, ini agama Islam ya intinya. Saya butuh pencerahan terutama kepada Bang Zuma. Saya memiliki pertanyaan yang selalu menghantui saya. Ini mohon pencerahannya agar saya mungkin bisa merubah apa yang saya pikirkan selama ini yang menghantui saya. Boleh diizinkan bang? Iya ya. Agama apa ini? Saya Islam bang. Saya Islam. Ini pertanyaan berkaitan dengan orang tua bang. Ibu. Tapi kok noise sih? Bang, noise bang, bisa dibagusin dikit. Sekarang gimana bang? Oke aman. Iya ya. Udah ya. Ini bang, saya kecil lahir, saya ditinggal orang tua, cerai, terus mereka pisah, dan mereka menikah lagi masing-masing. Lalu saya ikut seorang nenek dari bapak. Lalu selama besar saya sudah mungkin kelas umur 17 tahun saya baru yang nemukan namanya ibu dan itu bapak. Bapak saya di Lampung, saya coba pengen mencari, ketemu, dan akhirnya saya mencoba untuk hidup bareng mereka. Yang saya dapat akhirnya tertindas sama ibu tiri dan gitu, dan sebaliknya sama ibu pun seperti itu, ibaratnya seperti itu. Lalu saya dekat mereka itu saya nggak memiliki getaran bahwa itu ibu saya, bahwa itu bapak saya, gitu loh. Saya mencoba, ini loh ibu saya, ini loh bapak saya, tapi dalam hati menolak itu, gitu loh Pak. Lalu dosa besar apakah saya tidak memiliki rasa seperti itu, gitu loh. Harus apa yang saya perbuat, gitu loh. Saya kayak merasa hati saya itu menolak bahwa itu ibu saya. Saya bukan karena benci, saya nggak benci mereka, tapi saya nggak dapat getaran bahwa itu ibu saya, bahwa itu bapak saya. Itu bang. Selama ini saya belum pernah bertanya ke siapapun. Mungkin ada pencerahan dari Bang Zuma terutama ya. Apa yang saya harus lakukan dan dosa apa yang saya, apakah saya dosa besar? Saya tidak merasa bisa menganggap bahwa itu ibu saya dan bapak saya. Mohon pencerahannya Bang Zuma. Iya, jadi hal ini terjadi mungkin karena ada sesuatu gitu ya, perpisahan maksud saya. Nggak dibesarin sama mereka atau gimana ini bang? Iya bang, jadi saya ketika lahir, saya baru berapa bulan saya ditinggal cerai sama orang tua. Lalu orang tua saya itu pisah, bapak saya ke Lampung, ibu saya tetap di Solo. Lalu mereka menikah lagi, masing-masing punya istri dan punya suami, orang tua saya. Ketika saya sudah besar, saya ingin tahu dong wajah orang tua saya seperti apa. Lalu saya menemui ibu saya mencoba ikut, tapi saya nggak betah dengan ya perilaku atau pokoknya nggak nyaman lah ikut mereka. Dan saya merasa saya itu nggak bisa menerima bahwa itu ibu saya, gitu loh. Bahwa kenyataan sebenarnya itu ibu saya, tapi hati saya ini tidak memiliki, bukan ibuku, gitu loh Bang.
Dan itu pun terjadi sama bapak saya juga seperti itu, sama. Nah, lalu dosa besarkah saya punya perasaan seperti itu, hingga itu yang selalu menghantui saya. Dan sebaliknya mereka sama saya itu kayak saya itu bukan anaknya. Kalau saya tangkap tuh perasaannya seperti itu. Itu yang saya maksud, Bang Zuma. Iya, jadi kalau saya melihat ya keadaan yang membuat saudara mengalami hal seperti itu, tapi sebagai orang yang memahami tentang bagaimana seharusnya bakti seorang anak kepada orang tua, maka sedikit demi sedikit belajarlah untuk menerima keadaan. Begitu juga termasuk kekurangan mereka. Kenapa begini? Karena di dalam Al-Quran itu ya, jelas sekali kepada ibu, ayah yang beda keyakinan dengan kita saja, perintahnya jelas. Wala tuti'huma wasahibuhuma fid dunya ma'rufan. Perlakukan mereka dengan perlakuan yang baik, akhlak yang baik. Nah, kalau dalam hati tidak bisa menerima itu wajar, karena mungkin dibesarkan bukan oleh mereka, kemudian pada saat bayi ditinggal cerai dan seterusnya, itu wajar. Tapi cobalah untuk kemudian berdamai dengan keadaan, karena bakti kita terhadap orang tua itulah yang kemudian nanti bisa jadi penghapus dosa-dosa mereka, juga demikian sebaliknya. Karena Al-Quran menarasikan dengan sangat jelas, kepada orang tua yang beda keyakinan saja kita harus berlaku baik terhadap mereka, ma'rufan fit dunia. Nah, ini yang ingin saya katakan. Apalagi kalau memang satu keyakinan, artinya jangan tanamkan kebencian terhadap mereka, tapi tanamkan kasih sayang. Kalau mereka kemudian ada keadaan yang membuat hati mereka kaku, keras dan seterusnya, ya mungkin karena faktor itu. Nah, kita ini sebagai anak yang punya kesempatan untuk belajar, ya segeralah kemudian untuk mengambil tindakan memperbaiki jiwa, perasaan, sikap terhadap mereka, karena mereka adalah orang tua kita. Seperti itu, Bang. Boleh nambahin sedikit ya? Ya, silakan. Jadi begini, di dalam Islam itu untuk memutuskan sesuatu itu tidak bisa serta-merta ya. Harus dilihat dulu apa yang melatar belakangi. Dilihat latar belakangnya itu seperti apa. Hal ini pernah terjadi, dikisahkan pada waktu zamannya pemerintahan Umar bin Khattab. Ada seorang anak itu yang sangat durhaka kepada orang tuanya. Nah, kemudian diselidikilah oleh Umar. Ternyata yang menyebabkan anak itu durhaka karena tidak mendapat didikan dengan baik dari orang tuanya. Ya. Nah, akhirnya apa? Justru orang tuanya ini yang disalahkan oleh Umar. Karena kamu tidak mendidik dengan baik terhadap anaknya. Nah, kita sebagai anak ya, bagaimana sikap kita terhadap orang tua yang mungkin tidak peduli dengan kita? Sikap kita tetap harus berbakti. Ya, walaupun di dalam hati kita itu ada kedongkolan, ada ketidaksukaan, tapi kewajiban kita sebagai anak tetap harus berbakti kepada orang tua. Mengenai dosa orang tua itu urusannya orang tua dengan Allah. Ketika dia zalim, ya, tidak bertanggung jawab terhadap anaknya, itu urusan orang tua, dosa orang tua dengan Allah. Ya, bukan urusan Anda. Jadi kewajiban Anda tetap harus berbakti. Kalau Anda saat ini belum bisa menerima keadaan orang tua Anda, yaitu paksa hati Anda terus untuk berbuat baik. Ya, terus insya Allah kalau itu Anda lakukan, lama-lama akan hilang rasa ketidaksukaan itu. Begitu Bang ya. Apakah rasa ketidaksukaan itu dosa besar? Tidak. Nah, tidak. Kenapa? Karena itu ada sebabnya orang tua Anda tidak peduli dengan Anda. Ya, tapi jangan sampai di dalam hati Anda itu frontal, menolak. Kamu bukan ibuku. Saya tidak mau mengakui kamu ibuku. Tidak bisa seperti itu.
Biarkan hati Anda merasakan seperti itu, tapi lawan dengan cara apa? Berbakti, terus berbakti kepada orang tua. Begitu Bang. Iya. Gini Bang. Oke, saya paham tadi dah beberapa penjelasan dari Bang Zuma dan Bang. Barusan saya udah tangkap. Saya tidak bisa, bukannya saya nggak menerima Bang. Kalau saya dalam hati menerima, cuma gimana ya, dalam lisan mata saya itu bisa menerima Bang. Cuman getaran hati saya ketika saya sama beliau itu, jadi kok saya merasa itu nggak ada getaran, ini loh ibuku gitu loh Bang. Kalau dalam hati saya sebenarnya menerima apapun perlakuan dia, tetap dia ibu saya. Saya nggak, dalam pelajaran Islam itu saya nggak bisa menghilangkan ibu. Tanpa dia saya nggak mungkin lahir, nggak mungkin ada. Saya bisa Nggak ada dosa Bang. Nggak ada dosa itu. Nah itu yang selalu menghantuin saya. Bahkan saya itu nggak bisa menunjukkan bakti saya kepada beliau karena saya juga jauh kan. Apa yang saya harus buktikan? Kalau saya memberi materi itu, apakah itu suatu bukti bahwa saya berbakti? Kan mungkin juga enggak kan. Atau mungkin juga salah satu contohnya itu. Makanya ya itulah ya Bang yang selalu menghantuin saya. Apakah selama ini perbuatan saya kurang, akhirnya saya kurang perhatian sama beliau, kurang pendekatan atau kurang berusaha memaksa untuk mendekat, akhirnya berdampak juga ke kehidupan saya gitu loh. Saya jujur saya seorang musisi amatir lah ya, saya pecinta musik, penyanyi yang saya mencari nafkah dengan bernyanyi, berjual suara. Apakah saya nggak sukses tuh karena saya punya perasaan seperti itu ke orang tua saya atau bagaimana? Nah itu yang selalu mengancurin saya gitu. Makanya itu saya butuh pencerahan gitu. Lah ini saya jujur sholat masih jarang, haji pun apalagi. Saya habiskan waktu hanya untuk mencari nafkah. Gitu. Jadi bukan nggak menerima, saya menerima, dia itu ibu saya tahu. Dan saya tahu bahwa saya dosa besar kalau nggak mengakuin itu ibu saya sebenarnya. Cuman hati ini gitu loh, hati ini tuh. Iya. Nah, gimana saya susah mengungkapkan Bang, gimana ya kok kayak gimana gitu loh Bang, kalau ketika saya ya biasa-biasa aja, asing gitu loh, kayak gitu-gitu, ngerti lah. Itu kan bener, maksudnya seperti itu. Ya. Jadi aku ini nambahin. Jadi dalam Al-Quran tuh beberapa kali Allah mengulang ya, berbuat baiklah kepada orang tuamu gitu. Itu ada di, aku cek Al-An'am ayat 151, An-Nisa ayat 36, Al-Baqarah ayat 83, Al-Isra ayat 23, terakhir Luqman ayat 14 itu. Allah selalu memerintahkan kaum muslimin itu untuk berbuat baik kepada orang tua. Dan Allah itu enggak membagi-bagi orang tua yang seperti apa. Jadi selama itu orang tua sah, lahir dari rahimnya dan juga benihnya, ya itu orang tua. Ya berbuat baiklah. Berbuat baik itu apa? Bukan perasaan, tapi outputnya. Nah, jadi fokusnya ke situ, akhi. Soal perasaan itu urusan nanti. Selama tidak ada perasaan membenci atau perasaan ingin menyakiti, aku rasa aman. Nah, tinggal kewajiban kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Nah, berbuat baik itu kan bisa di dalam pribadi aku baginya 3. Waktu, tenaga, finansial. Yang bisa yang mana dari 3 ini? Itulah kasih. Oh iya. Oke. Mantap. Ya. Oke, cukup paham Bang. Cakep. Ya udah, pinjam dulu 500, ada nggak? Oke, terima kasih pencerahan. Ya Bang, ya jangan khawatir Bang, tetap berbakti Bang. Ya istighfar Bang ya, kalau ada rasa ketidaksukaan sama orang tua istighfar. Itu caranya. Insya Allah Bang. Sholat aman ya, jalan ya, sholat 5 waktu. Jujur masih jarang Bang. Oke. Itu ya itu di itu. Sholatnya dibenerin juga Bang. Insya Allah ya, Insya Allah diperbaiki. Iya. Amin. Ya. Terima kasih pencerahannya, pejuang kebaikan ya. Terima kasih pencerahannya, semoga menjadi lebih baik untuk saya setelah ini, insya Allah ya. Terima kasih. Sukses selalu, semangat untuk memberikan kebenaran lah, menyampaikan kebenaran. Terima kasih abangku semuanya ya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita iklan bentar dulu ya. Ayo, Oten silakan naik. Belum ada Oten nih. Mama.
Virginia, ya mana Virginia-nya? Suruh Virginia-nya request. Mana nih akhiri kok nih? Alhamdulillah. Ya Bang Riko itu ada di bawah. Pasien selanjutnya mana tadi? Saul. Oh itu ada. Silakan Bang Riko. Apa yang mau disampaikan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riko dari Bangka Belitung. Salam kenal. Saya yang berjualan cemilan dari Pulau Belitung, pempek sutra Tenggiri, abon Tenggiri, kerupuk Tenggiri, peletek cumi, pastel mini abon Tenggiri. Yang berminat silakan follow dulu DM lalu ambil WA saya ada di bio itu untuk pemesanan selanjutnya. Bisa dikirimkan ke seluruh Indonesia, mau jauh mau dekat bisa tanpa COD. Dan insya Allah kami amanah dan halal. Dikirimkan dari Tanjung Pandan Belitung melalui Lion Parcel dan si tambahin sedikit banyak. Oke teman-teman sekalian, Masya Allah, Barakallah fi. Jadi rekan Laskar Api yang ada di bawah ini untuk yang kesekian kalinya kita mengumumkan untuk membantu usaha saudara kita Riko Mu'alaf ya. Abon Tenggiri, kerupuk Tenggiri, peletek Tenggiri dan seterusnya. Pletek. Ya. Bukan lentek, peletek. Petelek. Iya, itulah. Petelek. Ya. Peletek. Oh, peletek. Mohon dibilang tadi lompotele apa sih Bang Andi? Salah itu Bang. Jadi teman yang ingin mencicipi dari olahan tangan saudara Riko dan keluarga dijamin halal, silakan kemudian pesan langsung kepada beliau melalui DM. Nah, di sana ada nomor kontak dari Bang Riko untuk kemudian adakan komunikasi. Jangan pesan tanpa berkomunikasi dengan beliau karena nanti barangnya tidak akan sampai. Demikian, terima kasih. Oh ya juga barang siapa yang ada fan-nya di sini, fan-nya Bang Zuma, Bang Handi, Ustadz Sugi, Kores, Bunda Rahma, hostnya, silakan kalau ingin mengasihkan makanan kami ke beliau, kami terima. Ada pesanan dari fan-nya Bang Zuma mengirimkan pastel. Alhamdulillah. Terima kasih yang telah mengirimkan pastel. Panjang terima umur, kasih sehat semuanya. selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah menjadi amal jariah. Atau yang mau nitip iPhone 15 Pro Max ke Akhir Riko dikirim ke Kores itu juga bisa Ikhwan. Ya, Akhir Riko ya. Sip. DM ya. Ya, yang fans sama Pak Sugi, Pak Handi, Kores, Bunda Rahma, Bang Zuma dan semuanya silakan pesan di saya semua cemilan. Nanti kami akan sampaikan. Insya Allah kami amanah. Ada 2 orang ini Bang Zuma. Satunya ibu-ibu di pegunungan tuh. Dia ngefans Bang Zuma, minta kirimkan juga. Masya Allah. Iya, terima kasih banyak ya Bu. Barakallah. Sehat terus, panjang umur, berbahagia bersama dengan suami dan anak-anak. Amin. Terima kasih Bang Riko. Mama. Oke, selanjutnya kita udah ada kedatangan tamu nih. Selamat malam Ali Gote. Meniati Hulu. Wih. Wah, Aki Sugi Noise. Cantik sekali namanya. Aki Sugi Noise, saya mute dulu ya Aki. Bang Ali Gote Laum Banua. Selamat malam Bang, boleh dibuka dulu mic-nya Bang? Malam. Selamat malam. Itu namanya emang nyatu semua gitu ya? Itu pas ujian nasional gimana ngisinya tuh? Ali Gote Laum Banua. Satu nafas. Gak ada suaranya Bang ya? Mute-nya, oi. Bang dibuka dulu mic-nya Bang. Malam di Bang Juma. Bawah, di pojok bawah. Malam. Huha. Mama.
Ada Ali suaranya, Gote, ngomong dong. Udah next aja. Udah, saya next ya. Ya, Dende. Oh. Wih, langsung siap sedia. Misael Markus, selamat malam. Dari mana? Konghucu, Buddha? Enggak lah, dari Kristen. Oh, dari Kristen. Oke. Salah, maaf. Enggak, dari Kristen katanya. Nah, kita kasih donat dulu, kita kasih donat mungkin dulu. sangkal agamaku, kepercayaanku. Enggak. Betul. Silakan Bang Mikael, ada yang mau disampaikan Bang? Ada. Apa itu Bang? Mau sampaikan ke siapa Bang? Ada Sama yang benci sama dirinya. ini Bang. Saya inilah. Sama Ada. sama siapa? Siapa yang tadi menyebut aku? Saya host Bang. Bos. Ya. Sahabat Bang Juma. Ya, saya adminnya. Pinggirkan dulu Bang Juma ini. Bisa diturunkan dulu? Kenapa? Baju mau diturunkan dulu dasar. Anda siapa? Kenapa takut Bang? Enggak Ada saya lebih ganas daripada Bang Juma Bang. Enggak takut itu. Yang menyambut aku terima kasih. Beliau bercanda Ya, itu. sudah saya sambut, sudah saya kasih donat Bang. Silakan. Ya makasih Bang. Oke. Ini lucu dia. Ya pasti lucu nih. Lucu kali pun nanti. Lucu kali. Michael, ada yang ingin tidak ditanyakan? Kalau bertanya banyak, pertanyaanku banyak kali pun. Tapi kan saya nggak minta bertanya. Apa Bang? Besok tanggal berapa? Tanggal berapa? Seolah-olah nggak HP Android masuk abang. Seolah-olah nggak HP Android. Sola bergembira semua. Ada aja lu. Itulah Kenapa kita ini malam kok salah. ngumpul orang kayak gini ya? Atau kau bertanya dalam hati aja deh. Coba kau bertanya dalam hati. Ya udah, silakan dijawab aja Pak. Tapi harus disebutkan kan gitu soal biar kita semua tahu. Ya udah pokoknya kasih anak-anak ya. Ya udah, ini Michael Markus naik mau nunjukin bakat apa? Silakan. Ya. Bisa bernyanyi? Anda bisa main suling? Bisa. Iya. Enggak. Lah. Atau bisa betulin ban serep? Yang mana nih? Kalian mau? Berbengkel gitu atau menempel berbengkel. apa hobimu apa hobi Aduh, awal bernyanyi. Ayo. Ini turunin ini Raisan berisik dia. Kita harus kocak. Apa itu? Iya. Apa keahlianmu apa? Keahlian kita udah bernyanyi gue bilang. Yo menyanyi. Tapi ada pertanyaanku. Kau bisa menyanyi kah? Kalau kau bisa menyanyi coba kau menangis. Bersair pun bisa. Bersair. Ya, coba puisi aja puisi. Kalau menangis itu laki-laki menangis memang aku pernah menangis. Tapi kenapa kau menangis dulu? Kenapa? Aku pernah menangis. Oh, oke. Kenapa kau nggak pakai dukun? Karena cinta. Biar bertindak. Meja nangis dia. Oh, ya. Terus bagaimana? Mau main suling? Kebetulan nggak ada sulingnya Bang. Kalau abang bilang tadi suling, kebetulan ada sulingnya di sini Bang tadi. Nggak tahu sulingnya Bang. Oke. Kalau begitu coba kau ambil gitar. Gitarku Bang. Iya. Tinggal di tempat kawanku. Aku hanya bisa bernyanyi. Mikael ini di daerah mana Mikael? Oke lah, aku tahu bermusik Bang. Mikael di mana tinggal?
Kail. Kalau kita bang di siapa yang Manggarai. bertanya ini? Bang Garai. Iya, di mana tinggal? Bang Kau Parastra. malah sama kok banyak orang sakit ini malam ya. Tinggal di mana, Mikael? Ya malam. Kalau kita bang ditinggal di Peranap. Hah? Apa tuh? Di Kandang ayam? Peranap. Tahu? Peranap. Apa itu? Peranak. Peranak itu apa? Peranak di mana? Nama daerah. Jangan kelelesengi daerahku ini. Iya, nggak ada di peta. Coba cek dulu kalau nggak ada. Ya itu di mana itu? Kok ada Beranak? Kampung mana itu disebut Beranak? Kampung Beranak. Atau tempatnya jin buang anak? Enggak lah, kalian nanti kena Peranap ya, Peranap ya. Oh, di Riau itu kampungnya Pak Desugi itu di Riau. Oh iya. Yo, Peranap. Sugi ini ternyata. Mikael, kamu ini masih dalam pengawasan dokter atau sudah nggak berobat jalan? Dan pergi Kalau lah, bang. Manggarai Flores. Apa? Masih berobat jalan atau sudah bebas? Pergi lah. Belum kena rawat, belum kena obat jalan, pergi lah. Nenek kiper. Belum pernah kena. Gini bang, gini. Ada pertanyaanku. Pertanyaanku bang gini. Kalau ini kan udah naik kasih donat. Udah naik, aku kasih donat. Enggak ada itu. Enggak butuh aku dana kalian. Aku udah kaya di sini. Udah cukup aku kalau masalah donat itu udah luar biasa sama aku. Maksudku gini, ada pertanyaanku. Pertanyaanmu bagus. Gini bang, bisa ku jawab sekarang? Jawab cepat-cepat. Kalau abang mau minta izin ku kasih. Karena mungkin lambat tadi kan gitu. Lambat. Iya. Enggak, dari mana jawaban abang kalau nggak ku kasih pertanyaan? Nah itu sudah ku jawab. Karena terlalu lambat kan. Maksud gini bang. Oke lah. Nah itulah jawabannya. Udah. Ada pertanyaan? Iya sudah ku jawab tadi. Masuk ke gini bang, kalau ini kan tadi aku tahu ya room agama, mungkin room apa gitu. Pertanyaanku memang apa sih bermasalahkan dalam agama, misalnya perbedaannya tadi nabi-nabi tadi, Muhammad itu luar biasa. Maksudku nabi itu kenapa lah banyak kali istrinya? Nabi itu kenapa banyak kali istrinya kata guru dah? Ya suka-sukanya dia, namanya juga dia raja. Raja, baginda raja. Iya. Iya. Iya, nggak apa-apa. Mantap. Karena dia ya, raja, suka-sukanya istrinya banyak kan gitu. Banyak. Ya udah. Iya kan? Ya udah, nggak ada aku sangkal lagi. Soalnya aku hanya bertanya aja. Karena dia raja, banyak nanya balik udah, tidak? Nggak apa-apa lagi. Kalau kamu boleh balik nanya, boleh. Oke, baik. Menurut sudah ya Tanya dulu aku masuk ke tanya. Ya, pertanyaan saya dengarkan baik-baik. Menurut saudara, berat mana kapas 1 kilo dengan besi 1 kilo? Berat mana? Berat mana?
Besi 1 kilo dengan kapas 1 kilo, berat mana? Jadi kalau ku tanya nanti sama-sama berat, nanti kan kena sangkal juga kan? Jadi berat yang mana? Sama-sama berat. Tapi kalau ditimbang-timbangkan, kalau di air nanti kena menyelam, pluk katanya. Kenapa lari ke air? Terapung. Tetap terapung nanti kapas. Ini bagiannya Bang Handi nih. Ketawa sih, Saul ketawa. Itu, aku ngerti tuh. Kebanyakan Sageru dia. Diomelin sama orang. Michael, saya mau nanya kamu. Pun memang luar biasa. Michael lo diam. Saya mau nanya kamu. Michael, apa bedanya laki-laki dan pria? Bedanya apa? Laki-laki dan pria luar biasa, itu memang bedanya. Apa bedanya apa? Kau tanya aku. Iya. Nanti cetak aku nanti jawabannya itu, Bang. Waduh, nggak bisa jawab dia. Langsung di YouTube, di akunnya nih, langsung ku jawab cepat. Jangan diumum ini yang Doraso ini. Itu perbedaannya. Kau lu. Michael, kamu tahu nggak bagaimana cara keluar komal? Komal monyet. Enggak. Keluar room ini, keluar TikTok. Kamu tahu nggak cara yang keluar? Suruh menyanyi dulu Bang Handi waktu daerah. Tahu, aku tahu. Kalau cara keluar. Coba praktekin, coba kau praktekin. Langsung praktekin. Kenapa ya? Kenapa kok langsung dipraktekin Bang Handi? Daripada diusir, mending suruh praktekin. Ini emas itu haram gak sih? Soalnya aku pernah nonton katanya emas itu haram. Apa? Emas. Oh enggak boleh. Ya makanya kok jangan pakai kalung emas lah. Sebagaimana pria dapat bidadari, maka wanita dapat perak dan emas. Jadi nggak boleh nih laki-laki. Iya, nggak boleh. Nggak boleh kalau pria, nggak boleh. Mau kau jual, baru kau tabung buat uang kuliah. Ada Oten, tapi sebelumnya saya mau ucapin terima kasih buat Laskar Api udah 1M, targetnya sudah selesai. Dan juga tadi ada yang bertanya bagaimana caranya daftar di Api. Bisa teman-teman di sini follow akunnya Api, terus ada linknya, diklik aja kayak gitu. Bukan gitu Bang Zua? Iya. Ini Akhi Saul, tongkrongan ada muslimnya? Tapi saya ada sahabat ya dari kecil itu dia sudah muslim. Oh sudah, mualaf juga sahabatnya? Enggak, dia dari kecil udah muslim. Oh iya, alhamdulillah. Nanti kita berdua dari kecil sama-sama. Cakep. Nanti cari tongkrongannya yang Islam ya, untuk pelajaran agamanya sama ya persatuan umatnya supaya nggak ngerasa sendiri. Iya Bang. Laskar PDHT. Laskar Pologet Indonesia. Laskar Ale. Laskar PDHT. Headsetnya copot, sorry Ikhwan.
Ayo dong, kibarkan lagi dong bendera Laskar Api di bawah. Yuks. Kores mana orang Bandung? Pisan. Ayo siapa ya? Oten, belum ada Oten nih. Gak apa-apa saya naikin Muslim dulu ya, kasihan. Soalnya ini udah berapa bulan dia pengen naik. Ini Pak Anas dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat negara nih. Mau editan aja. Ini saya mau nanya yang mualaf ini. Laskar Api, keren kalian. Ya, tuh sok Akhi Anas pertanyaannya. Kepada mualaf ini, mualaf Muhammad. Ya, abang dari NTT. Iya. Oh, berarti Flores. Saya di kota. Oh, kota. Oh, saya juga orang Flores. Saya di kota Kupang. Oh, kalau saya Ende. Wis, mantap. Lumayan jauh. Wah, ketemu saudara ini. Iya. Alhamdulillah udah masuk Islam, alhamdulillah. Itu DM-an ya, Bang Anas DM-an, tolong dipantau adik kita Saul ya. Dia orangnya masih kuliah semester 1 loh, tolong dipantau. Ya. Ya, tapi saya di Ambon. Saya juga orang Ambon sebenarnya. Cuma saya lagi kuliah di sini. Oh, orang Ambon. Ambon tinggal di mana? Tapi Ambon desa ya, Wetar. Oh, Wetar. Oh, kalau saya Ambon tapi yang terkenal sama emasnya itu. Oh, saya orang Ambon tapi ada di Masohi. Belum pernah sampai ke kota sih. Oh. Ya, alhamdulillah udah masuk Islam. Saya bangga sekali. Alhamdulillah. Akhi Anas dari ND ya? Iya, NTT. NTT-nya ND. Iya, Flores, ya. Oh, bukan ND. Oke. Saya udah ikut Majuma nih udah lama. Alhamdulillah. Semoga manfaat argumen-argumen dan konten yang disajikan Gurunda. Amin. Oten itu apa sih? Apa tuh? Oten. Oh. Orang Klaten. Kalau saya nonton Bang Zuma nih nggak pernah di live gini, nontonnya cuma download video langsung. Udah. Oh, di download videonya, keren. Iya Bang, di download. Jadi tiap malam itu dengerin aja. Berarti kotanya banyak gitu. Numpang wifi dong. Numpang wifi sampai rumah baru dengerin baru tidur. Oh, iya. Kita juga di sini begitu pasti. Di play YouTube-nya, dengerin Gurunda. Kenapa ya Gurunda ini kalau menjawab orang Kristen itu pakai Alkitab? Kenapa kok nggak pakai Al-Quran aja yang lebih bagus gitu? Merekanya nggak percaya. Makanya dijawabnya pakai kitabnya mereka sendiri gitu. Karena pemahaman Kristen sama pemahaman kitab sucinya tuh punya pemahaman masing-masing, nggak sinkron. Nah, itulah yang dibuka Gurunda itu.
Kitab kalian tuh nyuruh begini loh sama kayak Islam. Kitab kalian tuh nyuruh begini loh sama kayak Islam. Mereka kan jadinya berpikir gitu. Iya sih, betul sih. Baru nanti setelah mereka kayak misalnya Akhi Saul, barulah semua kebenaran itu dari Al-Quran. Kenapa kita begini di Al-Quran? Nah, jawabannya. Apa yang mesti kita lakukan setelah kita bersyahadat? Al-Quran jawabannya. Yang pasti udah disampaikan sama gurunda tadi. Begono my bre. Kalau Kupang wit ya, berarti jam 3 ya di sana ya? Wita. Waktu Indonesia Tengah. Oh, Wita, oke. Ya, belum ada Oten ini, tapi ada Laskar Api mau naik. Iya, aku tahu, Akhi Dev. Laskar Api, salam satu Tuhan. Stay tune Ikhwan. Tunggu munasnya Api tahun depan. Ardi Flores katanya tuh, Ardi Flores. Jauh bang dari sini ke Flores bang. Dari mana tuh? Di mana sih tempatnya tadi? Kupang ke Flores jauh. Sama-sama NTT tapi beda pulau. Berapa lama perjalanan? Kurang tahu sih, soalnya nggak pernah ke Flores, cuma di kota Kupang aja. Oh. Kupang tuh ibu kota ya? Iya, ibu kotanya NTT. Oh, I see. Di sana banyak ikan paus. Wah. Jadinya nggak tahu. Itu laut kan? Ya, dikelilingi laut kan? Iya. Tapi lintasannya memang dari sini juga, lintasan ini. Pausnya. Paus. Seru kan, yang dulu kan pernah tuh bangkai paus ditemukan di laut. Oh, iya, makin ke laut lepas tuh makin macam-macam ininya. Aku pecinta laut soalnya. Wah. Ya, selamat malam Abang Abu Nawas. Selamat malam. Iya bang, Islam atau Kristen bang? Islam bang, salam dari Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum akhi. Waalaikumsalam. Salam dari Bali. Salam dari Aceh bang. Dari Aceh. Ya, gimana kabar bang? Baik bang. Baik, alhamdulillah. Yang ingin disampaikan bang? Nggak ada bang, cuman mau naik aja sebentar, itu aja. Oh gitu. Baiklah, tapi udah naik kan bang ya? Udah bang. Ya, terima kasih. Itu saya boleh turunkan enggak? Boleh bang. Oh, Paduka masih bangun deh. Terima kasih bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bang. Nah ini baru viewer pengertian tuh yang seperti ini, Ikhwan. Contoh. Kenapa harus saya lihat bawah, ada apa? Alhamdulillah. Yo, yang belum daftar Ikhwan. Terakhir aku lihat 600. Alhamdulillah. Target tuh ini loh, nasional kita skalanya. Benar. Kalian lihat aja di profilnya akun dari Apologet Islam Indonesia, itu ada linknya. Linknya tuh ada di atas, diklik aja. Nanti ada panduannya, diisi data, kemudian dikirimkan untuk kartu identitas. Nanti setelah itu ditunggu kabar dari API yang akan menghubungi melalui katanya tadi kata Paduka lewat email, nanti dihubungi kalau kalian sudah berhasil untuk dilakukan pendaftarannya. Seperti itu. Jadi diisi aja dulu linknya, terus dikirim aja datanya sama KTP-nya. Oke. Akhi Sadli, berapa di bawah? Apa itu bang? Yang mau naik? Ada banyak. Ini naik, ini ada 21 orang, tapi muslim semua karena saya cek satu-satu. Oh, oke. Nggak apa-apa. Ini Ikhwan kita naikin di atas supaya Ikhwan Fisabilillah dapat screenshot ya. Nanti kalau udah screenshot turun ya, gantian ya. Ya, oke. Siap ya? Kita mulai ya. Oke, saya naikin ya satu-satu, tapi jangan curhat ya. Yang pertama. Dimulai dari sekarang. Oke, yang pertama. 1, 2, 3. Ada Laskar Api. Saya turun bang. Kenapa mau udah ngantuk?
Oh ya udah kalau mau lanjut. Kenapa mau udah ngantuk? Cek. Assalamualaikum Bang Arsyad, silakan Bang dari Laskar Api nih. Halo, assalamualaikum Bang. Saya mau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ngirim itu, cuman kepental. Ya, ada yang bisa dibantu Bang? Oh, saya mau nanya aja Bang, buat ustadz ini atau senior saya kan. Fadol. Satu pertanyaan screenshot kita jawab. Oke. Saya pernah dengar gini Bang, lahir diajarkan, mati pun diajarkan, atau meninggal ya bisa dibilang. Meninggal pun diajarkan. Terus apa hukumnya Bang orang yang mengajarkan jasad yang di kuburan itu? Wah, ini mah fikih ini. Gurunda Sasuke. Cek. Udah pada tidur. Udah pada tidur ya Bang. Gak apa-apa, lain kali pun boleh lah Bang. Dulu ya Bang. Iya tuh Akhi Saul. Nanti besok lanjut ya. Iya Bang Arsyad udah masuk di Telegram. Iya udah Bang. Iya, udah. Di situ ada juga kita nanti boleh aja di situ. Azan itu untuk mengajak orang ibadah, sholat. Kalau azan di kuburan siapa yang mau dipanggil sholat? Maksud saya gini loh Bang, kan saya ada pernah dengar kan, lahir diajarkan, mati pun diajarkan. Kan waktu di kuburan tuh sebelum dikebumikan kan diajarkan gitu kan. Bukankah sudah diajarkan di dalam musola atau masjid kayak gitu? Sebelum disolatkan itu loh. Iya, memang tidak ada disarankan azan ketika memasukkan jenazah ke dalam liang lahat. Gak ada. Itu malah terhitung bid'ah itu. Oh, tapi saya di Aceh ini kan Bang, sebelum dikebumikan dia itu atau sebelum dikuburkan diajanin dulu. Oh, itu nggak ada. Saya baru dengar itu. Biasa habis sholat kan dibawa ke makam kan, belum dikubur diajanin dulu. Ya, kalau kita melihat dari fikih Syafi'i atau fikih Syafi'iyah, itu bayi lahir, oke. Kemudian di telinga orang yang kemudian gelisah atau ada gangguan jin. Terus kemudian mengiringi musafir saat kebakaran, saat ketika pasukan tentara yang dalam berperang itu kacau dalam barisan, gangguan makhluk halus, itu bisa, itu disunahkan kalau di dalam pemahaman para ahli fikih Syafi'iyah seperti itu. Jadi azan itu kemudian hukumnya boleh di situ. Jadi kalau di kuburan belum ada aku dengarkan itu, karena itu memang tidak pernah diajarkan azan di kuburan. Tiba-tiba azan, ada orang berjalan dari kuburan, bahkan lari juga yang azan nanti. Oh Bang, kan kayak gini loh Bang, kan dia sebelum dikebumikan itu kan, misalkan salah satu anggota keluarga atau ustadz yang ada di situ mengajankan sebelum dia dikebumikan gitu. Di sini masih ada. Iya, biarkan aja kan. Yang Anda kan bertanya secara kaidah Islam, saudara. Iya, di kaidah Islam itu tidak mengajarkan itu. Berarti kalau dipakai atau enggak pun ya bebas ya Bang. Kalau dipakai tidak ada dasar perintahnya, karena itu menjadi syariat jadinya. Oh. Iya, jauhi syubhat, itu nggak ada perintahnya. Oke ya Bang Arsyad. Oke Bang. Udah screenshot belum? Aman-aman Bang. Sip. Oke, sip. Terima kasih sebelumnya saya turunkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita naikin lagi selanjutnya. Wah.
sebenarnya yang gitu-gitu di NU online juga ada. Aku udah baca, oh ternyata kias gitu-gitu sih. Jadi datangnya dari kias, kiasnya itu ke hadits sunnah mengazankan anak yang baru lahir. Nah, dikiaskannya ke sana. Teman-teman di bawah ini kan saya mau naikin nih semuanya, tapi jangan lama-lama ya. Karena ada 31 permintaan nih. Saya naikin satu-satu. Salam-salam aja ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini rencananya tadi saya mau ngobrol sama yang mu'alaf gitu loh. Tapi kan mu'alaf Saulnya udah turun. Bisa nggak diundang lagi gitu? Sebentar aja. Udah keluar sih bang. Terus ini saya naikin gitu. Memang untuk sebentar aja. Oh jadi gini rencana saya itu, kalau emang dia benar-benar niat jadi mu'alaf, benar-benar saya ingin mau memberikan kayak sarung, koko buat dia gitu. Oh abang udah follow tadi yang mualafnya kan, nanti bisa abang chat aja dia lewat DM seperti itu bang. Oh gitu ya, soalnya kalau kalau emang dia bener dia mau mualaf, mungkin bisa disampaikan gitu. Saya mau ngirim koko sama sarung, mungkin bisa berguna bagi dia gitu. Akhi Anzi. Iya. Alhamdulillah sudah syahadat beliau. Kalau emang dia udah syahadat, ya mungkin bisa kirim alamatnya buat saya kirim ke rumahnya dia sebagai sarung, koko buat dia belajar ibadah sholat gitu. Subhanallah, umat muslim ya, memang dari jamaahnya dipegang. Siap Akhi Anji, nanti kita sampaikan. Akhi Saul mungkin kalau masih di bawah didengar ya. Tuh, apa? Hadiah mualaf. Iya, Akhi Anji. Jadi gini, nanti kan saya chat juga untuk Bang Saulnya tadi. Nanti saya coba tanyakan alamatnya, kemudian nanti saya chat kembali, saya teruskan ya alamatnya ke Akhi Anzi ya. Untuk alamatnya. Oh, siap. Iya, kalau saran saya sih Bang Anzi saling memfollow aja supaya nanti bisa saling kirim pesan lewat DM gitu. Takutnya kalau saya follow kan itu kalau belum diterima kan pesan saya kan nggak bisa masuk gitu loh. Oke, siap. Kalau dia belum menerima pertemanan. Oh iya. Ini saya sudah mungkin follow abang kembali ya. Nanti kalau ada alamatnya kan dia ceritanya akan kirim KTP nih ke saya, terus saya teruskan untuk alamatnya ya bang. Nanti kalau bisa sudah dapat alamatnya mungkin bisa lah dibantu kirim ya. Bang, terima kasih sebelumnya. Masya Allah, tabarakallah. Ya pokoknya sehat selalu bang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak screenshot? Warahmatullahi. Sip, langsung dianterin Akhi Sadli. Siap. Oke, antrian selanjutnya. Ini saya lihat dulu ya, yang sudah ngirim permintaan selama 3 bulan tapi saya nggak pernah naikin. Wah, memang ketahuan ya? Iya, saya tandai fotonya nih. Ini udah sering kali nih kirim tapi saya tolak-tolakin. Oh. Supaya semangat ya, kita naikin dulu yang segar-segar. Waduh. Halo, belum turun. Turun dia. Ukhtinya malu-malu. Laskar api di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Baby. Hai baby. Kok di mute? Ya jangan laki-laki nih. Oke baby, dibuka aja mute-nya. Jangan suaranya jadi cowok Waduh. Diturunin ya. Oke baby, enggak ini mau. Oh ya udahlah. Tadi mau nanya nama belakangnya. Nama belakangnya Syak Dudu enggak? Next.
Serius ini nggak ada Oten ini. Alias Meles. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya ya. Salam kenal dari Kalimantan Timur. Muslim atau Kristen? Muslim. Alhamdulillah. Assalamualaikum atuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, silakan kalau mau screenshot, 2 screenshot atau 1 pertanyaan. Nggak ada, cuman ingin screenshot aja. Alhamdulillah. Fadal akhi. Terima kasih Ini Bang. hanya mengikuti aja semua acara api. Ya, stay tune. Gebrakan akan datang meriah di tahun depan dari api. Terima kasih Bang. Bang Ali. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Oke, selanjutnya. Ya, Uhtiwati ini yang ngurut ya. Ngurut sesuai yang ada di listnya host, siapa yang paling atas. Benar. Atau yang sering kirim permintaan tapi sering saya tolak. Ini ada dari namanya, apakah dia nggak beda jauh sama paduka kita? Ada paduka Raja. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Paduka Raja. Mana? Oh iya. Paduka Raja masih bangun? Tidak? Sudah tidur? Oh, nggak ada suaranya. Cek. Ya udah, nganterin lagi di ini ya kalau udah standby ya. Next. Toko Fichran. Apa tuh Fichran? Vitamin ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fikran, kebetulan ini Bang, nama saya sama istri. Wih, gimana aja sih? Cute banget. Iya, bagus keren. Fichran. Mau ini aja Bang, mau screenshot aja Bang. Kebetulan sering banget lihat kajian di TikTok sahabat Bang Juma Bang. Alhamdulillah. Ya, tafadhal akhi. Siap. Jangan lupa daftar di API Bang ya. Iya. Kebetulan sudah Bang. Sudah. sudah. Itu yang nanya di grup untuk KTA, malah saya yang tanya itu Bang. Oh gitu, berarti Abang sudah Alhamdulillah. ya. Iya udah. Oh ya, alhamdulillah. Oke Bang, makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu, udah belum? Udah diskusi. Belum Bang. Itu lagi Bang. Udah Bang. Sip. Oke Bang, makasih ya Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau daftar API silakan ke Google, ketik apologet Islam Indonesia.org, siapkan KTP, isi biodata di sana dan upload KTP-nya dan tunggu email untuk konfirmasi, validasi gitu. Kalau malas ketik di Google, langsung aja ke akun API, sekalian di follow tuh akun API-nya Apologet Islam Indonesia, kemudian terus sudah ada linknya. Seperti itu ya sahabat. Ya. Kemudian daftar API apa saudara? API itu kita mempunyai visi skala nasional, internasional ikhwan. Dan dari jajaran pembina juga sudah mempunyai proyeksi akan mengadakan acara serempak untuk anggota-anggota API di setiap masing-masing daerahnya gitu. Sebagai apa? Sebagai ya ujungnya pasti rahmatan lil alamin gitu. Ya, akhi Endorain, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, ya Allah, bangga saya bisa naik di sini. Alhamdulillah, semoga manfaat apa yang kami berikan. Sudah sehat selalu, terus berjuang ya Allah. Amin. Saya nggak bisa berkata apa-apa ini. Bangga banget ya Allah.
Alhamdulillah. Alhamdulillah, sama-sama bang, makasih sebelumnya. Ya silahkan di screenshot bang. Tadi mau itu naikin itu Uktiwati. Tadi mau naik banget dari kemarin itu. Gimana itu bang? Uktiwati Mina. Bang, Ana mau tanya bang. Ya, silakan. Screenshotnya udah. Bang Kores silakan bang. Iya itu cari akun TikTok Apologet Islam Indonesia, follow, terus ada linknya, klik, terus isi biodata, upload KTP, terus nanti tunggu email untuk dikonfirmasi. Kalau nggak dapat akun API bisa di Google, di Chrome atau di Safari. Ketik apologetislamindonesia.org, www.apologetislamindonesia.org. Seperti itu bang. Ya makasih bang. Ya sama-sama. Itu aja Terima bang kasih ya. bang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apaan baby? Apaan? Udah ya, nggak ada Oten nih. Habis sudah. Ya. Naik, baby mau naik maksudnya. Ya itu Uktiwati sama baby aja coba. Nah ini Ukti Nirmala. Aku penasaran. Halo, assalamualaikum Nirmala. Waalaikumsalam. Hai. Oh ini mah calonnya Akhi Sadli, Poho Aing. Bukan, dia rajin komen di bawah. Oh iya. Penyemangat kita ini dia. Iya, udah di SS Kak. Makasih. Assalamualaikum. Wa'iyaki, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh itu udah selebes juga. Ini korban penebus naiknya Akhi Sadli ya Ikhwan. Kenapa bang? Enggak itu daeng selebes 77. Saya dan ada yang minta naik gak dinaikkan. Mana Uktiwatinya ada nggak? Ini gimana? Ayo abisin aja semua. Akhi Sadli berjuang, jangan ngantuk. Ngantuk hanyalah untuk orang yang lemah. Masalah ini udah permintaannya sudah 60 bang. Gimana? Ya itu mau pada screenshot ya udah kita tegas ya. Kita tegas ya. Assalamualaikum SS, waalaikumsalam. Assalamualaikum SS, waalaikumsalam. Gas. Ini keinginan mereka nih mau screenshot. Oke kalau gitu. Ini sebenarnya ini tadi apa paduka yang berbaik hati. Jadi makanya aku akomodir gitu. Ya ininya aja lah. Sekuatnya Akhi. Oh iya langsung per tiga orang supaya cepat. Tak gitu ya. Kalau gitu sampai subuh nih ya. Ini udah 60 nih. Ya nggak apa-apa lah gas. Oke, silakan di screenshot langsung saya turunin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Sulawesi Barat. Semangat bang. Waalaikumsalam. Perjuangannya sangat luar biasa bang. Edukasi untuk kita. Luar biasa, siap. Bang. Alhamdulillah kalau manfaat. Sehat selalu bang. Sehat selalu, sejahtera. Sebentar bang, aku SC dulu ya. Bang Eki, makasih bang Eki. Thank you. Siap, terima kasih bang. Bang Suma, sehat-sehat selalu bang. Semuanya teman-teman. Sulawesi Barat tetap hadir mendukung Mucu API. Sulawesi Barat, masya Allah. Gurunda bangun. Mana ada tidur. Gurunda. Sulawesi Barat abangku. Assalamualaikum bang. Iya. Kami, iya bang, makasih. Ya, kami merindukan Gurunda ke Sulawesi Barat. Insya Allah. Makasih bang. Insya Allah. Nanti musim durian turun saya ke sana. Siap bang, saya tetap menanti di Kanang bang. Siap. Iya mantap. Ya terima kasih ya bang. Saya turunkan. Ya bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum bang. Yo langsung ahli kiat ya karena banyak. Fadl. Oh nggak boleh sedikit sharing ya bang. Nggak ada waktu ya bang. Banyak mau naik nih bang. 62 orang nih mau saya naik. Iya.
Oke lah bang, bersedih sih sebenarnya tapi ya udahlah bang, makasih banyak udah dinaikin. Abang Bang. bisa, Iya. bang, gini, abang bisa, abang sebelumnya sudah daftar API belum? Pengen di situ bang, sebenarnya aku banyak mau ini sih waktunya gitu, cuman buat teman-teman yang lagi di bawah pengen naik juga nggak enak kan bang. Aku juga Enggak, gini, Bang, mereka sama dengan aku bang, bolak-balik ditolak, bolak-balik nggak di ini sampai udah capek. Baru ini alhamdulillah sih aku diterima. Enggak, yang jadi pertanyaanku, abang sudah daftar API belum? Iya mau bang, cuman kemarin aku udah coba di dari Chrome gitu kan, cuman nggak tahu mungkin karena jaringan atau apa ya gitu kan. Pengen bang dari kemarin, belum bang, tapi aku udah coba follow, udah ikutin begitu bang. Ya dicoba aja, katanya nanti akan ada jawaban dari email kalau memang pendaftarannya sudah berhasil. Terus abang bisa gabung di grup kita, di grup Telegram. Nah di situ ada Bang Zuma juga. Jadi kalau ada Bang Zuma di situ, mungkin jika ada waktunya Bang Zuma ada pertanyaan dari Laskar API bisa dibantu dan dijawab oleh gurunda-gurunda kita di situ di grup itu. Seperti Amin itu bang. Tapi aku kemarin udah ngikutin WA-nya Bang Sugi ya. Ya. Kemarin aku udah ini gitu, udah coba ambil ini gitu, cuman mungkin belum di replay sama Bang Suginya gitu. Tapi nanti coba aku apalagi bang, coba aku ping lagi gitu. Tapi makasih banyak bang, hari ini udah diangkat, alhamdulillah. Baik bang. Kayak ini dapat durian runtuh aku bang malam ini. Makasih. Masya Allah. Makasih bang. Makasih Ya. bang. Iya. Barakallah. Iya, Bang Juma makasih banyak, tetap semangat ya bang. Ya sahabatku, amin. Makasih Iya, ya. jangan dengerin bang narasi-narasi buruk liar itu ya bang. Tetap semangat bang. Insya Allah kasih kekuatan terus bang. Amin bang. Amin ya Rabbal. Makasih Ya saudara. sama-sama bang, sama-sama bang. Yuk makasih ya bang. Ya belum selesai lehernya dicekek. Mana yang lain? Langsung. Akhir satu. Cu. Langsung. Naikkan 3. Ini 3 tahun sekali loh kayak begini. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Malaysia dari negeri jiran. Bang Juma, Bang Kore, Pos. Siap bang. Pinjam 500. Siap ahi. Ya silakan di screenshot. Siap selalu. Prolog dulu. Yaudah kita kasih kopi aja 3 ya, bang. Assalamualaikum. Sudah SS. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ukti siapa nih? Ukti baby ya. Semangat semua ya yang di bawah. Ini banyak akhwat ngincar aku guru ini. Gimana ini? Ya, Bang akan yakin. Ini udah Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya bang. Sudah di screenshot Sehat. bang. Iya, sehat selalu untuk Bang Juma ya. Dilanjutkan siarnya. Amin. Makasih bang. Makasih bang. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya dari Kalbar. Iya bang. Dari Kalbar, Kalimantan Barat. Posisi saya di Kabupaten Sambas ya. Ya bang. Baik. Ya. Itu aja, sehat selalu untuk Bang Juma dan kawan-kawan untuk API. Cuman saya ingin daftar anggota API itu memang saya udah pernah coba lewat Google atau Chrome, saya itu tidak pernah nyampe, tidak masuk gitu ya. Mungkin ada cara lain untuk yang lebih cepat. Ya, gimana itu ya? Sekretaris kita nggak ada di sini. Mana ya bisa menjelaskan itu ya? Soalnya nggak tembus gitu, Bang Juma. Mental gitu, mental. Nanti dicoba aja lagi bang atau di DM aja. Sayanya nanti saya coba kalau ada informasi dari sekretaris saya informasikan kembali ke abang. Siapa Siap, bang? siap. Akan yakin ya saya Siap. fallback bang. Makasih bang. Terima kasih, sebelumnya. ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini Deng Selebes silakan Deng. Ini ada yang komen rugi banget naikin Muslim. Ini kan ceritanya sekali-sekali kita naikin karena lagi nggak ada OTN juga gitu. Kapan lagi kan? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Daeng. Iya. Nah, yang pertama mau ucapkan selamat ulang tahun sama Bang Handi itu.
Oh iya. Iya, sama Gurunda Suma juga itu. Belum tahu misalnya. Tahan mata sedikit Gurunda. Pereng sedikit. Pereng sedikit. Iya. Ini izin untuk kepada rekan-rekan yang mau daftar API. Seperti cara saya kemarin yang diarahkan sama Gurunda itu pakai link Telegram, terus cari di kolom pencarian itu kan bisa ketik di situ. Iya, betul. Bagaimana Gurunda? Cocok. Nah, kemarin kan Gurunda ngajarin saya seperti itu waktu pertamanya dibentuk kan? Siap. Betul. Nah, jadi jangan sampai nanti ada lagi yang naik bertanya bagaimana caranya. Ini sengaja saya naik begini mau sampaikan. Iya. Karena kalau setiap yang naik bertanya, setiap pula dijawab, kapan habis yang bertanya kalau begitu? Capek juga itu yang menjawab. Iya, tapi itu ada juga hikmahnya supaya pengurus ini mencari solusi cepat. Karena banyak yang mau daftar. Iya, betul Gurunda. Cuman ini prosesnya agak ribet bagi mereka yang tidak tahu caranya gitu. Ya. Adapun tahu, jadi lambat gitu. Iya. Betul. Jadi saya kasih saja cara yang praktis kayak Gurunda kemarin arahkan saya. Unduh dulu aplikasi Telegram, kemudian mainkan di Telegram di kolom pencarian, ketik di situ API. Nggak susah itu. Kalau memang mau berusaha. Nah, kemudian untuk Laskar API tetap semangat, tetap kompak, tetap solid, selalu kawal Gurunda-Gurunda kita. Demikian. Terima kasih sudah dinaikkan. Salam hormat kepada Gurunda-Gurunda semua. Bang Kores, salam hormat. Gurunda, salam hormat. Host, siap. Terima kasih banyak, Dik. Mari Ki, Dik. Iya, mari Ki, Dik. Hati-hati Ki di jalan. Iya, Puang. Iya, assalamualaikum. Mari Ki, Dik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya penasaran nih dengan akun Leviathan. Assalamualaikum Leviathan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih selama ini sudah rajin berkomentar di bawah dan memberikan semangat buat gurunda-gurunda kita yang ada di atas ini ya. Dan iya sama-sama Bang. Dan saya juga jangan diblokir lagi ya. Benar, di sini saya mau minta maaf ya karena kemarin ada komennya negatif, jadi langsung saya blokir tapi karena saya lihat ini muslim langsung saya buka blokirnya kembali. Saya minta maaf sebelumnya. Iya Bang, terpancing emosi soalnya. Jangan. Iya, itu biasa terjadi. Buat Bang Suma sehat-sehat selalu ya. Amin. Amin ya rabbal alamin insyaallah. Dulu saya tuh sebenarnya nggak suka sama Bang Suma. Wah. Pas lihat-lihat cara debatnya kan marah-marah mulu tuh. Saya penasaran tuh, buka YouTube. Saya buka satu-satu. Oh ternyata ada sebabnya. Kalau Bang Suma marah-marah itu tergantung lawannya. Ternyata ya makin saya buka terus tuh YouTube-nya saya liatin semua. Makin lama kok kayak kecanduan gitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi tiap malam tuh saya ngikutin live debat terus, menambah iman gitu loh. Amin. Diambil yang positifnya aja. Ya. Oke, ya. Makasih, sama Bang Kores juga tuh saya ngefans barat sama Bang Kores. Ya, Bang. Allah. Oh gitu? Jangan. Iya, aku Taliban. Waktu pas motor Mio-nya rusak tuh. Jadi penasaran sama pertama siapa itu? Bang, masih ada mau naik, Bang. Siapa tuh ya? Yang sekarang mualaf tuh, yang jadi istrinya. Ukhti Afifah. Iya dong. Zaman waktu WA itu loh. Sebuah kemenangan itu. Oh, pas di zaman itu ya Akhi Leviathan, Masya Allah. Ini berarti ini juga dong garis terdepan TSCC dong. Iya, saya sering kalau live itu sama teman-teman dengerin. Mana Kores ada enggak kalau live? Nah gitu tuh. Ya, sekarang alhamdulillah. Semoga manfaat argumen-argumen kami. Akhi. Iya ya.
Ya, saya doain semoga sehat-sehat semuanya. Amin. Tetap perjuangkan Islam sampai mati. Allahu Akbar. Amin, amin Allahumma amin. Allahu Akbar. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini aku sedikit ya intermezzo. Ya, Ikhwan yang turunin nggak bisa turun. Siap. Ya, Ikhwan lagi. Akhwat yang mengejar-ngejar Kores, jangan dikejar ya. Aku nggak bisa 2 slot, Ikhwan. Udah ada bini nih. 2 slot capek, udah tua. Dan info berikutnya yang penting itu Alhamdulillah ini udah ada progres baru. Akan ada tambahan 150 anggota lagi di API. Dan itu dikarenakan 150 anggota ini sudah mendapat balasan email ya. Dan itu akan di-replay secara bertahap begitu. Dan Akhi Leviathan, jikalau ilmunya banyak dan bermanfaat, tafadhol silahkan mengisi divisi-divisi yang diinginkan di API begitu. Lanjut di sini sudah ada. Gak bisa woi Maya, udah ada bini gua. Dari jam 8 mau naik nih. Assalamualaikum Bang Dindong. Assalamualaikum Bang Dindong. Gak ada suara. Assalamualaikum Mbak Naila Putri. Waalaikumsalam. Ya. Udah di screenshot Mbak? Alhamdulillah udah. Oh ya. Makasih ya host udah naikin. Sama-sama Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Dindong gak ada suaranya ya? Saya turunkan. Maaf sebelumnya. Ini Bang. Kenapa turun Naila Putri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bani Api. Noise